lagi hadis, Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan ya, seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mencium engkau batu, ya kata Umar itu, aku tidak akan pernah melakukannya karena aku yakin engkau Hajar Aswad tidak akan mampu berbuat mudarat dan tidak akan memberikan manfaat. Begitu, itu jelas di dalam Islam. Ya. Oke. Ya. Jadi Terima hanya kasih, Pak. sunat. Jadi hanya sunat menciumnya, Bro, bukan wajib itu. Lanjut. Ya, sudah jelas berarti ya, karena ini semua kan penuh pertanyaan di pikiran saya. Saya hanya mengkhawatirkan hal-hal yang udah diaturkan juga di Taurat. Dari 10 hukum Taurat itu juga sudah dijelaskan. Banyak dari 10 itu sudah jelas aturannya. Cuman saya hanya mengklirkan aja dari pertanyaan saya tadi, tapi sudah clear, terima kasih. Tanya lagi. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir nih, Bang, mengenai saya pribadi kurang memahami mengenai apa namanya Apa tuh? isi kitab Wahyu mengenai nubuatan ketika kita akan kiamat ini. Wahyu Yohanes di Pulau Patmos itu? Kitab Wahyu. Iya, Yohanes di Pulau Patmos. Kitab Wahyu mengenai pernyataan nubuatan bahwa akan ada muncul nabi-nabi palsu. Oke. Bahwa ini Bang, tak kasih tahu nih. Aku boleh ya gantian ya, Ustaz Sugi? Ya. Nih, kalau mau tahu nabi palsu, ini ada perikopnya ya. Nabi palsu, sebentar. Matius 7. Di Wahyu. Di Iya, Wahyu 19:20. Tapi dijawab oleh Matius juga, Bang Handi, ya. Iya. Ada jawabannya itu. Oke, di ayat 15. Bentar ya. Sinyal gua. Nah, ini ya, sebentar ya, saya bukakan dulu ya. Iya. Matius 7. Nah, ini ya, nanti yang Bang Handi, Ustadz Sugi, Sueb, Bang Moto boleh menambahkan ya. Ini ya, ini kalau wahyu itu kan karangan atau imajinasi atau wahyu ya dari si Yohanes di Pulau Patmos. Kalau Matius ini ucapan Yesus sendiri langsung ya. Nih, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ketika Yesus mengatakan seperti ini, itu sudah datang ya, nabi palsunya itu. Kemudian kita lihat nih, apa yang diajarkan oleh nabi palsu itu dan pengajar-pengajar sesat. Kalau kita dilihat di tafsirannya ya, ini terkait dengan hal pengajaran sesat. Ayatnya adalah tentang nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu? Kita lihat ayat ke-16-nya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, saudara-saudari yang terkasih. Dapatkah orang memetik buah anggur, saudara, dari semak berduri, saudara, atau buah ara dari rumput duri, saudara-saudari? Ayat 17, ya. Demikian setiap pohon yang baik, saudara-saudari yang terkasih, menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu, saudara-saudari yang terkasih, menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat ke-19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka nih. Yesus sudah membuat suatu improvisasi, suatu ilustrasi terkait nabi-nabi palsu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kemudian Yesus mendeskripsikan ajaran para nabi palsu atau nabi para penyesat itu. Apa ajarannya? Nih, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan. Sebentar, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Ini pengajaran nabi palsu. Pengajaran nabi palsu yang pertama adalah menyebut Yesus Tuhan. Jadi alhamdulillah, Abang siapa ini, Aros Seman ini sudah tidak
melakukan ajaran nabi palsu yang menyebut Yesus Tuhan. Ini ya, akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yang berseru-seru Tuhan kepada Yesus adalah umat Kristen. Lalu yang kedua, ajaran nabi palsu. Bukankah kami berbuat demi namamu? Jelas, di dalam umat Islam tidak ada konsepsi nubuatan atas nama Yesus, atas nama Nabi Muhammad. Tidak ada konsepsi di dalam Islam semacam ini. Nah, tetapi yang semacam ini ada dalam agama Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Di dalam Islam tidak pernah ada umat Islam mengusir setan atas nama Yesus, tetapi di dalam Islam mengusir setan atas nama Allah, sebagaimana di dalam hadis yang diajarkan Rasulullah SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu diajarkan kalau kita mengusir setan. Sebentar, saya lanjutkan sebentar. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, inilah ajaran nabi palsu yang kemudian orang bermujizat atas nama Yesus. Lalu di ayat ke-23-nya apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini perihal tentang nabi-nabi palsu. Kalau kita baca perikopnya tentang ajaran-ajaran sesat nabi palsu yang mengatakan Yesus Tuhan. Terima kasih. Silakan Ustaz Sugi dan yang lain. Berarti bang, mengenai manuskrip tadi itu salah satu contoh dari nabi palsu itu, iya atau tidak? Contoh, benar. Iya, betul. Nabi palsu. Tambahan itu. Begini Bro Ar-Roseman, sebelum ke nabi palsu, rasul palsu itu kenali dulu apa arti nabi. Setelah mengenal apa arti nabi, Anda tahu siapa yang palsu, siapa yang asli nabi itu. Siapa yang rasul palsu, siapa yang asli. Setelah Anda mengenal apa arti rasul, apa arti nabi. Kenali dulu itu Bro, baru ke lompat kedua, siapa yang palsu, siapa yang asli. Ini dulu yang harus dikenali Bro. Itu yang penting ya. Kalau nabi itu Bro, itu pasti menerima wahyu dari yang mengutus dia, dari yang maha kuasa. Kalau kami di Islam, nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak wajib untuk disampaikan, hanya untuk dirinya sendiri. Kalau rasul termasuk Yesus itu menerima wahyu, wajib disampaikan kepada kaumnya dan mempunyai kitab. Harus tahu dulu itu. Di luar itu palsu semua. Oke. Itu intinya dulu Bro. Itu yang penting. Jadi oke, saya udah dapat poin ini Bang. Berarti kan ini mengenai ajaran yang Yesus sampaikan itu hanya untuk, tadi kan disebutkan oleh Pak Sugi ya, itu kepada umat Israel saja. Apakah domba yang hilang di Israel? Domba yang hilang itu adalah Israel kan? Nah, sedangkan Kristen ini tidak hanya ada di Israel, melainkan sudah banyak juga di negara-negara yang lainnya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu perbuatan yang salah? Oke, saya jawab. Itulah tadi yang dibahas, muncullah Markus 16 itu sampai 15 itu, bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, artinya siapapun yang percaya Yesus Tuhan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya adalah berbahasa baru, ya, mengusir setan, terus kemudian memegang ular tidak celaka, minum racun maut juga tidak celaka, menaruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan. Nah ini kalau dipraktekkan berbahaya bagi orang-orang. Banyak nanti makan korban. Inilah tadi yang dibahas bahwa tidak ada di manuskrip awal. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu loh Bro. Tapi bukan itu sih Bang yang... Bukan itu yang saya maksud. Bukan soal ketuhanannya. Tapi soal ajaran yang dia berikan selain ketuhanannya itu. Apakah itu perbuatan yang salah atau tidak? Oke, salah ya. Lanjut. Saya tanggapi Bang Adi. Jadi itulah buah-buah dari nabi palsu yang mengajarkan ajaran Yesus kepada orang di luar bangsa Israel. Itu ayat palsu juga Bang. Nah, kita membahas tentang nabi palsu. Di dalam Alkitab yang disebut nabi palsu itu adalah menyamar seperti domba. Domba ini adalah teofani atau sebutan teofani ini ya jelmaan improvisasi dari orang-orang Kristen ya, atau manifestasi dari orang-orang Kristen domba. Di dalam ayat Alkitab ternyata nabi palsu itu menyamar seperti domba Kristen. Kita seperti tahu Bang Resemen bahwa ada satu orang yang kemudian dulunya adalah
pembunuh murid-murid Yesus, bahkan Stefanus, tahu kan? Ya, tahu. Stefanus itu martir sampai dirajam gara-gara dipitnah oleh Paulus sudah melakukan perbuatan dosa, ya. Ya. Nah, ternyata menyamar. Nah, kita bertanya nih, yang dinubuatkan Yesus itu kan sesuatu yang telah terjadi, ya, yang pada waktu itu ketika menyamar jadi domba. Nah, ada salah seorang yang teridentifikasi nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Saya bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, siapa saja nabi itu? Dan pengajar, yaitu Barnabas. Aduh, iki apa iki? Kok muncul apa iki? Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Tiger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasus bersama dengan raja wilayah Hordes, dan ini nabi palsu, Saulus. Inilah nabi palsu yang kemudian mengotak-atik ajaran Yesus. Bahkan menurut nabi palsu ini, dia terkutuklah orang yang melakukan hukum Torah. Tidak berguna sunat bagi kamu. Nah, ini sedangkan Yesus sendiri sunat. Ini nabi palsu menurut menurut Alkitab itu sendiri ya. Karena inilah yang merubah. Kata Yesus, aku tidak akan meniadakan hukum Torah. Tetapi Paulus, apa katakan Paulus? Dia yang merubah. Dia yang mewatakan kepada Efesus 2:15. Silakan lanjutkan dan lengkapi yang lainnya. Assalamualaikum Raja Janda Mahdewa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Bang Rosemen silakan. Jadi gini ya, Bro ya. Tidak ada ajaran Yesus itu mengatakan kan begini ya, sebelum Yesus pergi nih, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya kan gitu. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain kan gitu. Nah, seorang penolong yang lain inilah nanti yang mengajarkan, melanjutkan apa ajaran Yesus itu. Ajaran Yesus apa sih para nabi itu? Mulai dari Nabi Adam sampai Yesus, apa sih ajarannya? Semua para nabi itu mengutamakan menyembah kepada yang mengutus dia, mengajari kaumnya, jangan menyembah berhala, jangan menyembah yang lain, sembahlah Tuhan yang satu itu. Semua ajaran Nabi sama, termasuk Yesus. Termasuk yang Anda imani sekarang, bahwa Anda sudah ikut Yesus, jangan menyembah Yesus, sembahlah Tuhannya Yesus. Itu kan intinya di sana. Ya, tapi apa yang terjadi kira-kira, ajaran siapa yang menuhankan Yesus? Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Paulus ini mengatakan Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Dan kira-kira kalau Anda percaya ini silakan saja. Tapi mari berpikir jernih, Anda sudah mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu dari saya. Makasih. Oke. Ya, begitu aja sih, Bang. Karena kan ini semua pasti ada hubungannya kalau Bang pahami dari pertanyaan-pertanyaan saya. Apa hubungannya ya mengenai keimanan saya, itu aja sih. Tapi Anda masih percaya tulisan Paulus? Saya tidak mengakui tulisan Paulus. Mantap. Mantap ini Kristen satu ini. Advent tapi tidak mengakui tulisan Paulus. Mantap. Masya Allah. Saya lebih ingin mengajarkan sih, maksudnya meyakinkan kepada banyak orang di sana bahwa Yesus itu pantas dicontoh untuk kita hidup sebagai manusia yang sebenar-benarnya. Itu aja sih, Bang. Ya kalau Anda hidup di zaman Yesus, tentu Anda sholat sebagaimana Yesus lakukan, berwudu, sujud, menyembah, berdoa kepada yang di atas. Semua yang dia lakukan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Termasuk dia menghakimi, dia pasti adil. Termasuk dia bermukjizat. Semua doa-doanya diterima. Begitu juga sebenarnya, Bro, bahwa Yesus sebelum disalib dia berdoa bahwa dia tidak mau disalib itu. Andaikan cawan ini berlalu dariku. Itu doanya diijabah, doanya. Artinya Yesus tidak disalib itu. Tidak mungkinlah. Ya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yahweh itu atau Elohim mengutus Yesus, kemudian Yesus itu tidak dilindungi, dibiarkan dipermalukan, diludahi, mahkota duri, diketawai, ngos-ngosan mikul salib, ditelanjangin sampai meninggalkan segala saja, gitu ya. Kok bisa gitu loh? Yang mengutus dia tidak melindungi dia gitu loh, Bro. Jadi mari kita kembalikan Yesus sebagaimana adalah utusan yang mulia, yang paling tinggi pangkatnya di zaman itu. Kenapa masih harus dianiaya untuk menebus dosa? Itu, Bro.
Oke, saya tambahin dikit nih, nanti Bang Sueb, Bang Moto, Bang Dewa boleh tambahkan ya. Ini saya pengen tanya kepada Bang Arosheman ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini kata-kata Yesus loh. Hukum Taurat itu tidak boleh ditiadakan, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diganti. Saya setuju dengan itu. Nah, setuju Saya tidak? sangat setuju. Kita Saya lihat. sangat setuju. Nah, nabi palsu itu kata Yesus dilihat dari buahnya, melakukan ucapan Yesus atau tidak, melanggar ucapan Yesus atau tidak. Nabi palsu itu yang suka merubah ajaran Yesus. Kita lihat nih Galatia 2 ayat 16. Ya. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah. Di sini Paulus sudah merubah, tidak meniadakan atau tidak berguna hukum Torah, tetapi Yesus sangat jelas di sini menyampaikan bahwa hukum Torah itu tidak boleh dilenyapkan, tapi dengan berani Paulus mengatakan tidak berguna hukum Torah. Efesus Dari sini 2:15 saja. Bang Nadar. Efesus 2:15 dulu. Karena Efesus. hukum Taurat itu adalah hukum yang dari Allah itu sendiri. Betul. Karena kalau misalnya kita umat manusia tidak menjalankan 10 hukum Taurat itu, ya kita celaka. Apapun itu kita Pasti. celaka, pasti. Pasti. Betul. Efesus berapa? Bang Andi? 2:15. Sebentar, Efesus 2 ayat 15 ya. Ya. Nah, ada lagi nih. Jadi inilah ya penyesat nabi palsu itu. Nah, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Membatalkan. ini perkataan Paulus ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ternyata Bang, kalau ada orang Kristen yang tidak sunat itu karena ini ucapan Paulus. Kalau seandainya mengikuti Yesus pasti sunat. Jadi inilah ucapan Paulus inilah yang merombak ajaran Yesus sehingga umat Kristen tidak sunat. Kalau kemudian berpacu dan bermelodi kepada hanya Yesus, itu pasti akan sunat. Karena Yesus pun sunat di usia 8 hari. Bukan hanya itu, hukum 10 Torah juga pasti dilakukan. Tetapi Paulus inilah yang di dalam kisah para Rasul 13, kita coba buka lagi ya, bahwa dia ini termasuk nabi-nabi loh. Coba abang buka nih, kisah para Rasul 13. Bahwa Paulus itu termasuk di antara nabi-nabi yang sudah datang pada saat itu. Dia ini bukan hanya Rasul, nabi dia itu. Nah, kita baca sekali lagi ya. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia, dan di Antioquia inilah ya orang-orang yang mengikuti Yesus disebut Kristen ya. Ternyata Paulus juga yang menyematkan kata itu. Ada beberapa nabi dan pengajar, sudah menjadi nabi dan pengajar. Makanya di dalam perikop Matius 7 ayat ke-15 itu kan perikopnya berbicara tentang dua, pengajar sesat dan nabi palsu. Ternyata di sini juga disebutkan ya, beberapa nabi dan pengajar, ada dua gelar nih mereka ini, nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simon, kemudian Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan ini nih yang merubah ayat-ayat Alkitab ini, Saulus yang merubah ajarannya. Termasuk sunat tadi, sama sunat. Di Galatia 5 nomor 2 itu juga kata Paulus, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Tuh ya. Parah itu. Tuh, oke ya. Saya sudah selesai, yang lain silakan kalau mau mendengar. Mas Nanda, coba Bang. minta tolong dibukakan mengenai hukum Taurat ya. Filipi 3 dari nomor 6 sampai 8. Yuk kita lihat tanggapan Paulus itu tuh mengenai Torah itu seperti apa. Itu. Filipi 3 berapa? Filipi 3 dari nomor 6 sampai 8. Oke, saya bantu baca ya. Aku sudah kehabisan suara ini. Gantang. Siap. Oke. Ada suara gua nih. Halo. Cek. Ya, ada. Ya. Bagus. Ada ya? Dari 6 sampai 8 ya.
dari 6 sampai 8 ya. Suruh gue merdu ya. Dikit. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus kuriosku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah oleh aku memperoleh Kristus. Nah, tanggapan atau interpretasi dari Paulus sendiri, pertama dia tuh mentaati hukum Torah itu dia tidak bercacat, artinya bisa dikatakan dalam hal ini dia sempurna, gitu kan? Nah, tetapi seseorang yang sempurna ini dalam menjalani hukum Torah itu karena Kristus itu akan menjadi sampah. Nah, sedangkan Kristus sendiri itu tadi dijelaskan di ayat yang tadi Mas Andar jelaskan bahwa satu iota, sebenarnya satu iot itu kalau dalam alfabetnya Ibrani itu cuma petik koma atas yang paling kecil dalam abjadnya Ibrani itu. Satu iot maksudnya itu, satu iot, huruf iot, satu iot itu tidak akan dihilangkan sebelum langit dan bumi itu runtuh. Artinya memang Torah ini memang harus ditegakkan kok, tapi bisa-bisanya karena Kristus satu niku dia, satu tanda ya. Ini Gitu. huruf Iya. kecil itu, sekecil ini. Coba. Huruf Y cuma sekecil ini. Bereshit Allah. bara ilmuhim etashamayim Oke. Ada lagi? Iya. Rosemal kembali lagi ke Rosemal. Ya, Silakan Bang, tambah pertanyaan lagi silakan. oke. Saya rasa sih udah cukup. Tapi saya ingin menyampaikan ya untuk ke teman-teman kita yang Kristen sekalipun. Seharusnya kita bangga loh. Ini saya sampaikan ke teman-teman Kristen ya. Seharusnya kita pada bangga yang melihat abang-abang ini, bapak-bapak ini mempelajari Alkitab kita. Karena sorry Bang, untuk rukun Islam apa aja Bang? mempercayai Iman nabi-nabi, kepada Allah, beriman kepada iman kepada Allah, kepada Salah satunya malaikat, membaca kepada kitab. salah satu ada, kalau nggak salah saya ada membaca kitab Ini saya bacakan ya, sebentar. Saya buka open cam dulu. Mana nih? Iman kepada Allah yang pertama ya, iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kemudian kepada hari kiamat, kode dan kodar, ada 6. Oke, Ya, terima ya. kasih Bang. Ya, salah satu Ya. tadi ada membaca kitab Allah. Dan di Iya, sini kitab-kitab Allah. ya, dan di sini termasuk hebat abang-abang kita di sini udah membaca Alkitab kita. Seharusnya teman-teman Kristen kita ini berbangga hati. Karena Yuk, mereka bisa, juga yuk. mempelajari, gitu kan. Jadi mungkin ini hanya kekeliruan yang sudah tercipta ya dari sejarah yang sudah terjadi. Simpelnya itu aja. Justru Bahwa- Anda lebih berbangga ya. Teman-teman muslim itu ada namanya Krios Moto, Adek Sueb, Bora Reski, Ustaz Jonathan Nandar, mereka ini adalah bisa membaca original teks Bible, bisa menerjemahkan begitu. Sedangkan Kristen yang lain menuhankan Yesus jarang bisa membaca itu. Itu loh bro. Ya, menarik ya. Mm-mm. Ya. Coba aja kalau Anda mau tes, Adek Sueb suruh baca original teks Bible Anda, bisa dia lancar. Nah bagaimana dengan pendeta-pendeta itu pakai jas? Cuman bahasa Indonesia saja. Yuk, bisa yuk. Gitu ya. Oke, Bang. Siap, Abang-abang yang makasih. hebat, terima kasih banyak diskusinya. Di follow Sebentar. Bang Rosman, Bang Iron Man. Iron Man. Siapa sih? Oh, Rosman. Saya pikir Iron Man. Suaranya kecil apa? Iron Man. Suaranya kecil. Tanep. Bang Rosman, kalau misalkan saya menawarkan sesuatu nih ya, untuk belajar Islam, Bapak bersedia nggak Pak? Nah, Biarkan Bapak. pertanyaan itu saya jawab antara diri saya dengan Tuhan. Itu saja. Baik, siap. Kalau misalkan toh Bapak bersedia mau belajar Islam,
saya siapa? Apa yang meragukan Bapak di Islam atau Bapak ingin tahu mengenai soal Islam? Belajar Islam tidak perlu harus menjadi orang Islam, Pak. Saya perkenalkan dulu yang namanya Islam itu seperti apa. Saya tidak akan menyinggung yang namanya ajaran Bapak, tidak. Tetapi silakan Bapak bertanya mengenai soal Al-Quran, mengenai soal hadis. Mohon maaf, saya pun orang ini ya Pak, bisa dibilang pakir ilmu. Sudah mah saya pakir ilmu, miskin harta, lengkap saya ini. Sudah mah pakir miskin pula Pak. Tetapi saya berusaha Pak. Berusaha untuk mencoba membuka hati, bukan membuka celana Pak. Kalau buka celana Bapak udah bisa itu. Buka hati Bapak di situ. Gimana Pak? Nanti saya undang Pak ya, saya undang Bapak. Soalnya gini loh Pak ya. Saya pribadi Pak ya, saya kangen Pak sama diskusi seperti ini, saya kangen. Saya kangen sama orang yang mau belajar Islam, saya kangen. Bapak, kandaikan Bapak itu mendapatkan hidayah, bukan dalam arti Bapak meninggalkan Yesus. Meninggalkan kekristenan bukan berarti meninggalkan Yesus. Itu adalah bentuk kecintaan Bapak kepada Yesus. Tidak ada satupun kami yang meninggalkan Yesus. Tidak ada Pak. Kami cinta sama Yesus. Kami mengikuti ajaran Yesus. Tetapi kami tidak mendukung atas pembunuhan Yesus. Kami tidak mendukung. Ya, kalau orang itu mengatakan dia konon katanya pengikut Yesus, tetapi ternyata dia mendukung atas tindak tanduk yang dilakukan oleh orang-orang tentara Romawi atas pembunuhan Yesus, jelas sudah orang itu terlibat dalam pembunuhan Yesus. Terlibat itu. Kalau kami tidak ada, Pak. Kami tidak mendukung. Karena di Islam sudah jelas, Pak. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Yahudi menyangka Nabi Isa itu dibunuh. Orang Kristen menyangka Nabi Isa itu disalib. Islam datang untuk meluruskan itu semua, Pak. Bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Berdamai kalian. Berdamai. Islam datang untuk itu seperti itu Pak. Nanti saya follow ya Iron Man ini ya Iron Man, Arosman. Nanti terserah Bapak aja. Mau naik saya tunggu, tidak naik pun tidak apa-apa. Mungkin Bapak lagi naik yang lain terserah itu ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Sama ini Pak, tambah sedikit bahwa kami Muslim itu Bapak tadi visinya untuk mengingatkan jangan melupakan Yesus gitu kan. Sebenarnya gini Pak, kita nggak melupakan yang Yesus itu yang gini. Sebenarnya salah satu pewaris. Jadi seharusnya kami itu Muslim jangan dibenci Pak. Betul. Karena bahkan dalam hal ini saya mungkin akan sedikit mengklaim ya. Seharusnya kalian itu berterima kasih terhadap Muslim. Tampaknya atau tanpa Muslim, sunnah apa yang dilakukan oleh Yesus itu kami yang melestarikan Pak. Betul. Sampai meninggalnya pun kami pakai kafan Pak. Betul. Kami tahu dari mana? Rasulullah SAW Pak. Seharusnya kami itu jangan dibenci, jangan tanda kutip dikonotasikan selalu negatif gitu. Karena memang ada sebagian dari Kristen Timur ya yang tetap melestarikan selotah. Tapi berapa persen sih probabilitasnya dari kekristenan itu sendiri? Nah kalau kami semua Muslim itu Masya Allah sujud kami. Bahkan berwudu, menghadap bait ketika kita melakukan sholat. Sampai meninggalnya pun kami pun dikafani Pak. Dengan warna kain yang putih. Jadi kalau tanpa Muslim, siapa lagi yang melestarikan sunnah-sunnah tersebut Pak? Itu kurang lebih dari saya Pak. Ya, kalau saya tambahin dikit bahwa saya hari ini baru mendapatkan seorang Advent yang tidak menuhankan Yesus, seorang Advent tidak percaya surat Paulus. Biasanya yang ada itu adalah SSJ dan Unitarian, itu pun mereka masih percaya tulisan Paulus. Jadi ini langkah awal ke depannya, semoga saja Anda tidak musyrik lagi, jangan menuhankan manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu, tapi anggap sebagai utusan yang kita hormati, kita cintai bersama, membawa kebenaran di zamannya. Itu pesan saya, terus belajar dan belajar. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan. Saya penutup sih Bang, penutup aja sebelum saya turun. Teman-teman terima kasih semua, Bang-abang terima kasih untuk diskusi ini. Yo, sama-sama. Ini Sama-sama bentuk dari satu pikiran saya yang masih stuck aja di pikiran karena tidak ada diskusi sama sekali selama saya memikirkan ini.
tetapi ya inilah mungkin momentumnya kali di sini kali. Seperti ini Iya. kalau ada Bang Moto di follow, Bang Dewa di follow, Bang Handi di follow, Bang Syueb, ini Maulana bin Zakaria di follow. Nanti ketika mereka live, kita tidak memaksakan agama kepada Abang, tapi Abang boleh kiranya untuk belajar ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Abang. Itu aja Bang. Amin. Oke, siap. Oke, itu aja sih Bang. Terima kasih Bang ya. Saya turun Bang. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Salam sejahtera Bang. Terima kasih. Tapi Ya, sebenarnya ya. hidayah ini sudah ada sama beliau ini tapi dia belum sadari hidayah itu. Itu Bang Dandan. Iya. Karena udah berhenti menuangkan manusia. Betul. Dan udah berhenti meyakini Paulus itu firman Tuhan ya. Karena ucapan Paulus menurut Kristen yang lain itu dianggap firman Tuhan loh. Roma, Galatia, Efesus, Filipi itu kan firman Tuhan menurut orang Kristen. Tapi Bang ini Arosemen ini sudah tidak Mengakui. percaya, Tidak percaya. tidak mengaku. Tinggal selangkah lagi lah ini menuju hidayah insya Allah ya, kita doakan saja. Ya tinggal Iya. menunggu geli-geli bahasanya Bang Dewa aja mempoles-poles bisa itu. Ini Insya iya betul. Allah dia belajar. Ingat Insya kemarin Allah. Bang Handi, ada yang makhluk Tuhan itu kejawen tapi sama Bang Dewa dipoles sudah bersahadat ya. Ini mudah-mudahan Bang Oh, Dewa iya, bisa kemarin. memantau ya. Ya inilah intinya Oke. saya tidak sia-sia selama ini. Tuhan ya. Iya benar inilah buktinya saya tidak sia-sia membiayai selama ini Mahadewa sekolah gitu loh. Saya SD nggak lulus, TK dipecat, jadi nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma buka celana doang dari dulu. Sia-sia Bang Dewa sekolah dia belajar ya. Enggak sia-sia gue sekolah Ya, dia tuh. kita sekolah itu jadi orang pintar itu perlu. Silakan sekolah, yang tinggi pun silakan. Tapi ingat, pertanyaan akhirat itu pertanyaan SD, ya. Pertanyaan akhirat bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan SD cuma man rabuka, man nabiyuka. Pertanyaan SD, ya kan? Sekolah tinggi-tinggi percuma kalau misalkan iman kita itu salah. Salah iman kita digendir kita itu ntar ya. Jangan sampai kita Jadi, digendir ntar. Bagaimana mau dijawab mana Biuka kalau pasti dia jawab Paulus gimana jawabannya tuh? Janganlah, jangan. Ada orang Suriah ditanya mantra buka. Gue ditanyanya Marrasulika tanya Iya, Marasulika. Paulus. Enggak, Nandar sama siapa sama Sueb disangkanya malaikat Munkar Nakir sama mereka. Kok nanyanya kayak gini? Makanya kayak dulu jangan galak-galak kayak kalau nanya kayak Ya bukan Kalau karena waktu si Irwin di- tadi kan dia galak. Ya udah aku galak lagi. Tapi seandainya si Erben itu kayak tadi ya, kayak si Arosemen ini enak itu diskusinya pasti ya. Untung tadi saya terlambat. Belum pernah ada historinya sih Erben begitu dari dulu, sama saya juga ngatain segala macam kok saya. mana mau Erben berhenti menuangkan Yesus. Gak bakal pernah berhenti itu. Iya. Dia udah tahu caranya dia kalau udah mulai terdesak ya gitu. Gede-gedean suara. Tapi untung nggak di-banned ya. Dia kan bilang goblok itu ya, nggak di-banned ya. Iya. Oh, kita orang Islam ini mana pernah nggak banned orang? Malahan cuma gue yang kena banned terus beberapa kali. Tapi tadi diturunkan aku. Oke, Dewa izin ya. Ini mau ngintip orang mandi dulu ya. Ini soalnya udah jam 3 ya. Makasih banyak. Makasih banyak semuanya. Bang Introduksi, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Celana marot. Awas. Ngintip orang Kak Dewa itu manis ya. Waduh, fitnah ini. Aduh, istri aku kok bilang gitu sih. Ini istri aku tuh yang bilang. Kak Dewa itu manis ya. Saya cuma pengen ngomong haji Manis banget. fitnah. kayak gula. Mukamu manis seperti gula lemon kecap. Lanjut Ini ada pembahasan Oke, apa Bang ini? Dewa, gimana Bang Dewa? Aku nggak bisa lama ya, sudah mau maghrib, mau asar di sini. Oh, iya. Kita bubar dulu ya, saya pamit. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bubar kita ini. Kita live di rumah saya, mau nggak? Lambat tuh. Bang Boleh, Indra, boleh. Di terlambat. rumah aja. Rumah Boleh, saya. langsung aja ya. Ayo, kamu live app. Yo. Oke, orang sampean kan pernah nongol. Yo. Nanti aku nongol. Yo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua muslim, enggak juga, bahkan kami ada yang sesama muslim begini mengeneralisir, bos, bro. kami pun sesama muslim terhadap satu komunitas yang memang melanggar ya, memang melanggar aturan-aturan dalam Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan hadis, itu sudah keluar dari Islam, sudah keluar walaupun KTP-nya Islam, kan begitu. Gue nggak mengeneralisir, enggak. Gue kan ngambil case per case, gue ngomong. Case per case kan berarti kan bukannya gue generalisir, bro. Kalau kecuali gue bilang semua masjid yang ada di Jakarta, gue bilang enggak. Karena yang gue tahu aja, yang makanya gue ngomong tadi. Masjid dekat rumah gue yang bikin spanduknya yang seperti sama, cuma 3 hari umurnya. Langsung ini beredar sama warga, langsung keluar, suruh copot itu. Spanduknya itu, depan masjid itu. Gue juga kaget tuh, kok jadi begini masjid gue ini, gue bilang. Dulu bapak gue inalilahi, bro, gue Kristen, bro. Tapi bapak gue dinalahin sama masjid itu karena orang lama. Gue ditinggal di komplek gue ini, gitu loh. Sampai begitunya masjid ini, toleransinya, kalau ngomong toleransi Islam, gue nggak usah ngomong toleransi. Gue udah tahu depan gue udah rasakan kalau soal toleransi Islam ke gue. Sampai orang sholat subuh, orang itu langsung datang ke tempat gue, ke rumah gue. Nyampaikan ucapan duka, gitu loh. Tapi depan rumah gue, lu jangan salah juga. Dia mau jual rumah, tapi dia nggak mau sama orang Kristen yang beli. Sampai emak gue meletup tuh sama anaknya. Karena orang tuanya udah almarhum dua-duanya. Emang beda uang Kristen sama uang Islam. Jadi gue dua-dua aja gue udah hadapan gue, bro. Yang intoleran sama yang enggak. Yang toleransi. Udah gue hadepin, nyata. Ini gue hadepin. Bener, depan rumah gue mau jual rumah. Tapi nggak mau orang Kristen yang beli. Fakta ini. Makanya emak gue letup. Emang uang Kristen sama uang Islam beda, dibilang gitu sama anaknya itu. Sama. Itu. Jadi sama. Jadi gue udah ngadepin toleransi dan yang nggak toleransi gue udah ada. Gue sama. Sebenarnya tidak ada larangan di dalam Islam itu berniaga dengan non Muslim. Tidak ada aturan itu. Dilarang berniaga, tidak ada. Karena Rasulullah juga berniaga kok dengan non Muslim, kan begitu. Kalaupun ada oknum-oknum seperti itu menjadi musuh kita bersama. Kenapa? Karena kita bicara soal NKRI. Kan begitu. Itu sebenarnya penegasanku. Kan begitu dia. Enggak mungkin lah. Ya kalau aku pribadi nggak tahu kalau misalnya yang lain. Tapi kalau aku pribadi, ada pun teman-teman Muslim atau ada oknum-oknum yang membawa nama Muslim berlaku demikian, ya pastilah. Ya aku tendangi juga pasti. Kan begitu. Ya pastilah. Ini serius gue, bro. Fakta gue, kalau bapak gue udah meninggal tahun 99 gue kejadian tuh bapak gue meninggal. Inailahi subuh. Serius. Gue denger kok. Datang orang itu habis sholat subuh kemarin pakai sarung. Ya karena dia orang lama kayak kan juga ya kan. Itulah buktinya. Ya, kalau ngomong toleransi. Nanti aku pulang. Ini ada yang bilang ini Nevlos kapan ke Toba lagi? Nanti aku pulang, tahun depan aku pulang ke Toba. Itu. Jadi kalau toleransi memang gue udah rasakan. Yang nggak toleransi juga udah gue rasakan gitu loh. Gue udah harapin. Ya. Nabi Muhammad itu mengajarkan bahwa dalam beragama itu harus moderat. Kewajiban bagi orang Islam itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa kewajiban kita dalam memenuhi hak sebagai warga negara, sebagai tetangga, sebagai saudara. Ini coba lihat ini, justru ini Bang Tony, yang fanatik idiot itu contoh si Esther, ya kan? Si Esther. Kita sepakat bahwa itu oknum yang namanya dia keluar dari Al-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, itu masuk kategori oknum. Sebenarnya sudah keluar dari Islam itu, kalau melanggar aturan-aturan kayak begitu. Nah, sedangkan si Esther ini ketikannya merujuk kepada agamanya. Nah, ini sebenarnya yang intoleran ini, fanatik idiot. Nah, itu kategori juga itu. Jangan ngomong keajarannya dong, bro. Oknum lo juga.
dikatakan bersifat aib nih, cuma dikatakan putra orang. Nah begitu caranya membaca, Bu. Makanya kalau kita membaca Tapi bagi Nabi gak ini. Kan kalau kayak Ngerebek Pak Sugito. iya, jaringan. Kemana sih ayo? Aku tadi sampai tak baca kan dari sejarahnya ke Habasyah itu kan. Bagaimana solusi dari Rasulullah, kenapa disuruh hijrah ke sana, penindasan, pembunuhan, makanya hijrah ke sana. Nggak ada narasi Rasulullah itu ke sana, makanya itu suka penyesatan sejarah yang bikin nanti kan apa? Misalnya nggak gitu sumber referensinya dari mana? Ya makanya minta data, tadi nggak ngeluarin, dia bilang ada di si A. Ini lucu sih, yang ada itu kan Ibnu Ishaq itu muridnya Ibnu Hisam. Maksudnya Ibnu Hisam itu gurunya Ibnu Ishaq. Yang menuliskan itu kan Ibnu Hisam. Ibnu Hisam ini mengutip seluruh pendapat Ibnu Ishaq, gurunya. Nah, yang ditulis itu kan sebenarnya Sirah Nabawiyah. Ini yang lucu, apa tadi Sirah Rasulullah, makanya kan bilang udah beda lagi. Nah, ini penyesatan kayak gini orientalis biasanya. Saya ingat yang tempo hari juga informasi mengenai contoh kiblat itu pernah ke Petra, itu kan pernah dibahas. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Ya, betul. Assalamualaikum Bang Umar. Aduh, lanjut. Iya, Tapi makanya tadi ini itu kayak pasti parah loh. ya memang parah ya, bukan cuma dari lisan-lisan mereka yang mengaburkan sejarah dan mengacaukan sejarah, termasuk kitabnya pun mengacaukan sejarah. Tuh, makanya Al-Quran itu diturunkan untuk meluruskan sejarah-sejarah itu, seperti sejarah yang menuliskan tentang Abraham, dikatakan menggauli budak, artinya di sana tidak diterima atau tidak sah, istri yang tidak sah. Nah, itu kan nggak benar. Sementara Al-Quran jelas mengatakan bahwa dua-duanya itu istri sah. Kalau dibilang menggauli budak yang tidak sah kan berarti zina. Nggak mungkin lah seorang Abraham zina, kan beliau bapak segala bangsa. Kan sudah literasi sejarah yang nggak benar itu. Belum lagi Daud, belum lagi Nabi Nuh, belum lagi Salomo yang dibilang akhir hayatnya sebagai penyembah berpahala. Lah, ini apaan ini? Jadi bukan cuma lisan mereka yang menyesatkan, tapi juga kitabnya juga menyesatkan. Ya alhamdulillah saya dapat hidayah tentang itu. Jadi kebenaran saya dapat secercah dari Bible yang saya pelajari.
Tapi memang harus disaki Ustadz, karena memang kalau nggak seperti itu dia nggak akan ada kapoknya. Kalau memang dia tidak mau mengklarifikasi maunya kayak gimana gitu. Kayak pas tuh ngawur. Kayak pas tuh sangat ngawur juga. Iya, tadi saya ditendang dari sana itu. Ustadz Ali turun karena beliau ada keperluan, terus saya naik, terus saya luruskan tentang apa yang diomongkan Ustadz Ali yang mengatakan tidak tahu. Sebenarnya beliau tahu, cuma memang malas menghadapi. Saya menegaskan tidak ada Nabi Muhammad itu ke Ethiopia, yang ada itu saudaranya dan anaknya, keluarganya, maksudnya juga sahabat gitu. Itu pun berjumlah cuma belasan orang. Baginda Nabi nggak ikut gitu. Kalau yang ke Madinah iya beliau ikut gitu. Ngotot sampai saya ngamuk di situ, malah dikeluarkan. Sampai saya bilang ya udah, kalau menurutmu begitu poinnya apa? Saya pengen tahu dari kalian, kalau dianggap itu adalah literasi yang benar menurut kalian ya, bukan menurut saya. Itu poinnya apa? Begitu nggak mau aja tetap. Maksudnya mau saya kembalikan ke arah Bible. Kalau dia mau mengatakan palsu ya oke, saya okekan itu menurut pandangan kalian palsu. Yang asli ayo kita ikuti yang mana gitu kan. Karena saya sudah malas itu kalau sudah bicara ke arah situ, karena tidak mendapatkan poin tentang akidah beragama. Itu kan literasi sejarah. Sejarah bisa saja ditulis orang-orang yang notabene nggak sesuai dengan sumber aslinya. Kadang-kadang bisa jadi link-link itu adalah buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan bisa saja gitu kan. Nah, mereka kalau percaya dari kata link di apa kayak ini itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, memang tidak bisa, karena literasi Islam kan tidak berdasarkan ya. berdasarkan nasab juga dari urutan. Kita bukan mengandalkan hal-hal seperti itu, kita mengandalkan nasab dari urutan-urutan para guru-guru kita, para ulama yang nyambung sanadnya. Jadi nggak asal orang Muslim itu nggak asal imani gitu loh. Makanya ketika mengatakan, oh berarti ada yang palsu, ya ada, jangankan itu, yang asli hanya Al-Quran. Hadis saja Islam sudah jelas membagi, ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang doif, ada yang palsu, bahkan bermacam-macam. Muslim tahu semua dan bisa membedakan gitu kan. Jadi nggak semua hadis itu harus kita imani begitu saja, tetap kita ketahui, tapi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak, karena imam utama dalam keimanan Islam kan Al-Quranul Karim. Di mana ada hadis yang tidak selaras dengan Al-Quran, jelas itu kalau tidak mubah atau palsu ya mungkin hadis yang salah gitu kan, seperti itu. Ya, betul. Itu makanya yang saya tadi kan perjanjian, kalau kamu bawa datanya dari mana, kalau tidak terbukti kamu harus minta maaf sama umat Islam, saya bilang. Sebenarnya saya nggak, karena kan ini bukan hal yang prinsip juga, tapi nggak mau juga ditambah-tambahin hoak kayak gini gitu loh. Saya itu kan tadi bilang gini Pak Sugito, saya bilang saya tidak pernah baca narasi bahwa Rasulullah itu ke Ethiopia, makanya ya saya nggak salah dong bilang kayak gitu, karena nggak pernah dengar. Makanya saya minta referensinya dari mana, saya bilang gitu. Seingat saya ya, kalau saya pas ngaji dengar masalah hijrah ya Rasulullah saja menganjurkan. Dan itu yang jelas beliau hijrah ya ke sana. Terus narasi yang terakhir yang saya dengar bahwa kenapa dikejar orang kafir terus berlindung kepada orang kafir loh. Rasulullah menyuruhkan kepada kafir yang damai, bukan kafir yang jahat kayak Quraisy yang saat itu mau membunuh sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang sudah beriman. Sementara kafir yang kita datangi adalah kafir-kafir sini, kafir-kafir yang damai, yang mau melindungi kita. Makanya kita damai dengan kafir-kafir seperti itu. Makanya Allah sudah, baginda Nabi pun menjamin bagi kafir-kafir di sini untuk jangan sampai diganggu gitu kan, kecuali bagi mereka yang memang menyerang akidah Islam, baru kita akan berperang. Dalam arti berperang bukan berarti harus dengan senjata ya. Kalau ada fitnah berbentuk keilmuan ya kita lawan dengan keilmuan juga kan, seperti itu. Ini yang dibahas apa, yang diobrol di chatnya apa ini? Aduh. Makanya yang di Komal itu jangan fokus ke typingan, yang di Komal fokus diskusi aja, jangan lihat typingan gitu. Coba hilangin chatnya. Nggak bisa. Biar lucu. Ini salah satu trik biar betah di rumah kayak gini. Ya, itu agak-agak bingung kok. Ya tadi juga saya pengen masuk ke sana lagi Bang Alif, tapi ya aku juga pikir-pikir percuma juga, nanti kita dibully, kita mau ngomong nggak bisa, terus paling kita ngomong 1-2 kata di kick, percuma juga. Kerum siapa itu? Ya Tor apa tadi ya? Aku juga nggak tahu tadi room siapa.
yang penting asal masuk room Kristen gitu. Aku dinaikin masalahnya tadi itu. Ya, saya mau naik karena ada Bang Alif, kayak bukan lagi nggak bisa ya, bukan lagi kepet, maksudnya lagi ada kesibukan karena tadi ada motor beliau lagi ada kendala, jadi saya. Iya, istri mau pergi. Aku lama Aku udah bilang sekali juga, nggak aku nggak masuk ke naik, mereka. aku Aku nanti nyewa. akan masuk. Aku siap perang lah ya. Sambil ngolok-ngolok. Akidah Islam sama akidah sejarah Islam Indonesia ya mau perang lah. Kalau kita ke sana mereka itu melintir-melintir, kita nggak perlu tanggapi secara ini, tapi kita balikin aja ke Bible mereka gitu. Mereka juga nggak akan bisa menjawab kok ngapain mereka itu. Kalau kelas-kelas Kaifas nggak bisa, kelas-kelas Kaifas itu framing harus ke situ, nggak mau dia, makanya kita jawab aja, kejar aja seperti itu. Sistemnya kayak edis itu saya hajar seperti itu. Waalaikumsalam. Ya kita juga ya, kalau bahas kitabnya sendiri ya kita bodoh amat, nggak mau ikutan gitu loh. Ini masalahnya apa, merubah sejarah, fakta sejarah. Kesel kemarin juga tuh udah 2 kali loh, kemarin pas dilanya aku lagi pingin santai kataku. Tahu gak itu dia bilang ke Mbak Yuni kayaknya. Abu Bakar itu aslinya nama Yunani itu. Apa gitu Yunaninya gitu. Dia orang Yunani. Tadi kesel juga saya langsung. ujung-ujungnya katanya Allah Trinitas. Waduh, ini apa-apaan ini? Katanya Yesus yang tauhid, yang Allah Trinitas. Dan cuk, bener ini orang ngomong apaan ini? Miso. Ngamuk saya ini tadi di sana. Ya itu Bang Alif, jadi bukan cuma dari lisan mereka yang membelintirkan sejarah, tapi memang dari kitabnya juga sudah jelas membelintirkan sejarah. Para kepribadian para nabi itu dipelintir sejarahnya. Aku bahkan baca sirahnya ya Pak ini. Begitu saya baca lengkapnya yang di Sirah Ibnu Hisham ini, justru orang itu kan Raja Najasyi ini melindungi benar kaum muslimin ini. Iya betul. Iya. Sampai-sampai ketika difitnah oleh orang Quraisy bahwa dia ini adalah pembangkang kaumnya gitu kan. Kan ada orang Quraisy yang menyiksa, dia mau ngambil, mau nyogok Raja Najasyi, tapi Raja Najasyi nggak percaya. Apa buktinya keimananmu, nabimu? Dibacakan tuh surat Maryam. Nah, ketika dibacakan surat Maryam tentang Nabi Isa, itu Raja itu tertunduk langsung, nangis. Terus beliau menjamin mereka semua dianggap sebagai tamu utama, tidak boleh diganggu sama sekali. Tahu saya itu. Jadi mereka bukan cuma lisan yang memelintir sejarah, tapi kitabnya juga jelas memelintir sejarah dan menfitnah para nabi, itu yang bikin kesel itu. Makanya kalau ada batasan muslim dengan Kristen ketemu terus yang dibahas masalah yang bukan kuasiar tapi masalah ilmu pengetahuan tentang sejarah, itu paling males saya dengerin. Saya lebih suka langsung ke pokok masalah itu tentang akidah. Nah, akidah itu yang baru saya suka. Karena intinya di situ selain dari kalau sejarah kan bisa saja yang namanya sang pemenang itu menulis sejarah semau beliau sendiri, bisa jadi. Di masa itu pemenang jelas orang Romawi, jadi orang Romawi bisa saja menulis semau dia kekuasaannya ya. Oke, berarti saya soal bawa kangkung. Seperti yang dilakukan oleh reseptur kita ketika diminta oleh Kaisar menerjemahkan Taurat, kan banyak kosakata yang tidak nyambung yang akhirnya dipaksakan, akhirnya banyak yang korup. Nah dari yang ini saja sudah diterjemahkan ulang lagi, banyak sekali tambah-tambah yang korup. Nah dari sejarah-sejarahnya apalagi dijelaskan, dikanonkan oleh orang Romawi, sementara sejarah literaturnya dari Yahudi kan tidak nyambung gitu sudah. Iya, bentar. Ini emang di Taiwan ada bahasa kangkung Lombok juga teh? Di Hongkong, maaf. Di Hongkong ada baju saya itu di Hongkong, Kebi di Taiwan semua ada kok, di Indonesia semua ada. Ibuku kan mau sana. Bahasanya kangkung Lombok juga tuh. Iya, kan itu yang jual kan orang Indo, yang jual kan Indonesia juga. Terus ibuku kan mari mulai ke Indonesia. Ibuku kan gue ikan asin dan aku senang banget ikan asin. Aku mau ikan asin, harus kangkung, cak kangkung, turgo kita pindah neng ini. Iya. Turgo pindah neng ini aku tenan. Kalau ibuku dimasaknya sego apok karena aku senang banget nasi jagung. Sego apok ya kayak kemarin Bang Ustadz Jumat nasi jagung, masalah Allah Maha Kuasa, Maha Bisa segalanya.
dibilang harus Allah bisa jadi manusia, ya ngamuk juga Ustaz cuma terus ditendang, giliran saya naik, ya saya juga ikut ngamuk, ditendang lagi. Yang jadi pertanyaan salah. Kenapa bertanya tentang Allah bisa jadi manusia? Salah. Pertanyaannya harusnya berkehendakkah atau tidak Allah itu mau jadi manusia gitu. Nah, di situ jelas terganjal dengan sifat kemahakuasaannya, sifat kemahasuciannya. Jadi nggak mungkin, mustahil Allah berkehendak jadi manusia, bukan mustahil tidak bisa, bukan tidak bisanya, tapi tidak maunya ini yang jadi masalah. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, kalau saya sih balik pertanyaan juga sih. Emang mau ngapain jadi manusia itu dulu? Iya. Kalau saya misinya gitu. apa? Mau ngapain? Mau dibantai? Ya mungkin logikanya Allah yang maha suci, maha tinggi, derajatnya paling tinggi di seluruh segala-galanya, tidak ada yang sebanding. Terus jadi orang yang cuma diinjak-injak tentara Romawi, ini apa-apaan gitu kan? Nggak masuk akal. Jadi itulah, benar Ustaz, cuma kuku. Saya setuju sekali itu. Gubernur kan ini sekali saya dengar ini juga berdua ngamuk di tadi situ. ngomong soal teologi, ini orang bertiga sibuk di covid di baru saling Gak apa-apa ya, naik orang gak apa-apa, sekali-kali aja, gak apa-apa. Gak apa, ada Bang Umar kok bingung amat di sini. Justru itu, jadi yang nggak ngobrol ini terhibur dengan itunya, yang di chatnya itu, nggak apa-apa. Karena begini, aku nggak tahu kenapa itu Ustadz Alif dan Bang Gito, karena aku lihat Bang Umar ini salpuk-salpuk ya. Iya. Oh ya maklum kan masih muda beliau, jadi ya Anda harusnya yang agak mengerti sedikit, agak peka gitu. Kalau kita jangan digubris, kalau kita Bang Alif itu nggak usah digubris. Kalau Bang Umar ya sedikit. Bang Umar salpuk-salpuk ya. Bang Umar ini kayaknya tersepona dengan hostnya kok. Bener serius. Ya memang cuma nggak peka aja hostnya. Dua-duanya nggak peka, ini susah nih Bang Alif. Apa harus kita orang tua yang bertindak ya Bang Alif ya? Bukan dua-duanya nggak peka, Oke, justru silakan. mereka itu Jadi udah saling peka. Kita ini yang nggak ngerti kepekaan. Oh gitu ya. Iya. Iya betul Bang Alif, betul. Kita yang nggak peka harusnya kita minggir ya, jangan di sini ya. Enggak di sini aja, nggak apa-apa, silakan. Kita jadi pendengar. Waduh, jadi berapa? Tapi pembahasan tentang siapa ya Kayapas dan mereka ini, kalau kita datengin mereka itu ngobrolnya banyak, kita nggak dikasih kesempatan masalahnya. Nggak usah kita datangin, biar dia berani ke sini, biar dia berani. Dia kerja. Biar nanti dia datang ke sini atau di rumah muslim, biar kita adil. Kalau di rumah mereka kita tidak bisa diperlakukan aneh. Mereka ngomong panjang lebar kalau seperempat jam. Bang Suret, assalamualaikum Bang Suret. Ini kok ada Oce naik? Aku udah selamat aja nih Bang Alif. Ada kakak dibully, kasihan. Oke, berarti di sini Bang Bilirin itu tadi pagi-pagi itu nelpon saya, nggak tahu. Ayo, teleponan ayo. Bang Umar mana nih Bang Umar? Saingannya Billy, Bang Umar, aduh. Berat. Aduh, berat. Bang Suret harus kawal terus nih. Ini siapa saudara Kristen yang mau naik? Udah yang dikawal. Kalau mau ada yang naik, Kristen naikin aja, Cebi turunin dulu apa? Kalau yang mau naik silakan ini naik ya, saudara Kristen. Bang Umar sudah punya istri. Karena Bang Umar Dia hanya ingin menutupi status jomblonya, makanya bilang ateis punya boleh istri. naik kok, ateis kalau mau naik aja. Ateis itu apa sih gitu? Ini di sini ada ini saya kalau tulisannya nggak jelas nih, saya nggak mau mungkin dari kan. Kalau di Jawa itu Atos bukan, itu di Sunda itu. loh, di Jawa juga ada kan? Jawa keras, Sunda. Atos sih keras. Nah iya. Sama Atos sudah. Oh beda ya? Beda kalau di Enggak, bahasa Atos versi bahasa beda arti.
Kalau di Taiwan beda nada, beda arti. Beda nada. Taiwan itu susahnya ininya ya, nadanya ya, Sebi ya. Tapi tinggal konteks kalimatnya juga sih. 我是知道普通话，不过不很多。这个知道？是知道。台湾 bahasanya mana gue? 我听不懂，我听不懂。Mbak Solomadu ki sebelah di Solomadu itu Solomadu Bandara Solomadu itu Bandara Adi Sucipto. Kok Adi Sucipto sih? Adi Sumarmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membiarkan umat manusia yang saling mengklaim Tuhan yang paling benar. Terima kasih. Bukan mengklaim, tapi gunakan akal. Mana itu Tuhan, mana hantu, mana Tuhan, mana pencipta, mana ciptaan. Gunakan akal. Masa manusia dipenteng begitu jadikan Tuhan, ini masuk akal enggak? Oh, ini temanya apa ya? Temanya apa aja? Kita diskusi mengalir, silakan. Bagaimana? Kurang dengar, putus-putus, sorry. Diskusinya mengalir. Oh, iya. Random. Terserah mau bahas apa, monggo. Teman-teman, suara saya tuh putus-putus enggak? Bagus Suaranya enggak, oke, tapi kecil. Silakan. Walah. Aman Bang Sure. 1, 2, jawab. Saya yang mau naik boleh? Iya, tadi saya sebenarnya sudah ikuti rooming sebelah tuh yang oten. Jadi mereka tuh memperdebatkan terkait Yesusnya itulah begitu. Jadi saling memperdebatkan antara umat sama umat oten, saling memperdebatkan gitu. Wah, kita sering jadi wasit, Bang. Ada sedikit memojokkan umat agama kita juga gitu. Ada sedikit indikasi penghinaan, ada di chat tappingnya mereka itu di situ. Cuman itu mereka emang sering banget kayak gitu. Kita sering malah jadi wasit. Iya. Kalau kita di sana kita dijadikan wasit untuk mereka menghinakan saudara muslim. Jadi sebenarnya kalau mereka punya nyali, mereka kesini kita santai loh ya. Malah kalian nggak percaya apa harus membahas apa salah Yesus kepada kalian. Kenapa? Ya saya sudah bilang ke mereka bahwa umat Islam tidak pernah sedikit pun menghujat atau menghina Pak Josel, aku ada telepon, turun dulu, pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai, jadi naik-naik, sudah mulai naik. Silakan Pak Surat, suaranya. Waalaikumsalam. Suaranya kecil. Ini suaranya kecil nggak? Besar. Oh, berarti harus coba senyumnya ditutup dulu Di senyumnya. sini ada yang ingin membahas tentang Antioquia. Yang memang Nabi Muhammad yang dibahas mereka adalah Antioquia, bahwa Nabi Muhammad itu ke Antioquia, dan itu sangat salah kaprahnya. Ethiopia. Di situ ada Antioquia, bukan Antioquia, beda bukan Ethiopia. Kalau Antioquia itu yang ini yang ada narasi Paulus itu diutus, itu beda konteks lagi. Beda. Ethiopia. Itu udah Pak Sugito naik lagi tuh, tadi sudah dijelasin Pak Sugito itu. Ya silakan dijelaskan lagi. Apa itu? Antioquia. Mana pertanyaannya? Ini untuk yang tapping begini, bukannya kita umat muslim bukan untuk memojokkan kepercayaan kalian untuk saudara-saudara konten, bukan memojokkan Yesus, bukan menyalahkan Yesus, bukan. Cuma kan kami hanya untuk
menyaksikan komen-komentar kalian gitu loh. Ini user 4790919 ini. Kita disangkanya kita memojokkan Yesus, padahal tidak memojokkan. Kita tidak berbicara dari tadi kok. Iya, makanya. Nah, ini menarik nih, kalau ngomongin masalah Yesus, itu lihat justru Pak Muhammad Sugito itu jadi mualaf itu karena mengikuti pendapat Yesus, ucapan Yesus. Iya, emang seperti itu. Betul. Jadi kalau kita menghinakan nggak ada. Di sini ada Bang Armada Sudiro dari Saudara Kristen ya. Aku nggak tahu Bang Kristen ini kunaikan kok nggak bisa, terus kenapa ya? Oh iya, Bang Kristen juga baru tadi tuh yang ada tulisan Ayubian gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang, dilanjutkan untuk obrolan Bang Ustaz. Suaranya nggak jelas ya? Udah jelas soalnya. Sudah. Dilanjutkan pembahasannya jadi supaya kita itu bisa memaafkan saudara. Setidaknya kita gini ya, mengcounter apa yang mereka katakan itu salah gitu loh. Mungkin bisa ini silakan. Untuk ustadz-ustadz kita yang di sini sangat luar biasa, ini silakan. Ya, poin pertama yang menjadi tujuan mereka itu sering menuduh bahwa umat Islam itu menghina dan menghujat Yesus. Sama kali tidak ya. Justru dalam keimanan Islam itu umat Islam tidak dianggap seorang Muslim itu menjadi seorang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu saja Nabi Allah. Dan di dalam iman Islam Yesus itu salah satu nabinya kita dan kita pun mendoakan beliau. Kata AS di belakang itu alaihissalam, itu adalah doa kita kepada beliau agar Allah memberikan kesejahteraan, agar ditelapak kepada beliau. Itu doa, kita selalu mendoakan setiap para nabi. Jadi kalau ada tuduhan bahwa mereka itu menuduh kita umat Islam itu menghinakan Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, ya tuduhannya keliru, salah alamat sebenarnya. Kita nggak ada menghinakan beliau, justru kita beriman dan mengikuti beliau. Kita mencintai beliau lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Karena memang diwajibkan untuk cerita beliau maksudnya apa beliau? Iya, betul. Nabi Muhammad SAW saja menyerukan kita sebagai umatnya untuk selalu bergandeng tangan walaupun kita berbeda keyakinan. Tidak boleh ada yang saling bermusuh. Sedangkan Nabi Muhammad aja mengajarkan ketika ada Nabi Muhammad saja datang ke acara pernikahan, acara malam Natal mereka atau hari Natal mereka, Nabi Muhammad waktu itu. Gitu. Itu artinya Nabi Muhammad itu tidak sedikit pun mengajarkan untuk membenci saudara-saudara kita yang oten gitu. Nah, Nabi Muhammad saja bisa, apalagi kita harus bisa. Ini jadi contohnya Nabi Muhammad SAW, betul. Gitu. Iya, betul. Ini berarti siapa lain ya? Lakum dinukum itu berlaku lah ya. Abang, saya bertanya, tadi ada yang Abang Abida ya berkata bahwa Nabi Muhammad saja datang ke Natalan mereka. Ini saya kurang paham loh dengan ucapan ini, mohon maaf ya. Tapi gini, beliau mencontohkan kita supaya tidak saling menghormati, saling menghargai keyakinan orang lain gitu selain kita. Oke, aku mendukung Wali Adin itu berfungsi, tetapi ada tapinya ya, tetapi tidak untuk saya berdengar ya. Ini belum, kita nggak boleh bernarasi salah loh di sini, karena gini, kita membawakan jangan sampai kita ini digoreng, karena sangat menentukan apabila kita membicarakan tentang apabila Nabi Muhammad saja ke Natalan orang, itu sudah salah kaprah, mohon maaf saya bilang ya, mohon maaf. Jadi jangan gitu, nanti kita bisa digoreng sama mereka. Jadi mungkin bisa menjelaskan Bang Sugito paham dengan apa yang saya katakan mungkin ya, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya sejarah itu saya belum pernah mendengar kalau beliau menghormati sebagai lain agama, iya, selama mereka itu dolim kepada kita, Rasulullah bahkan menjamin apabila orang Muslim menyakiti kafir zimmi itu beliau sendiri akan berhadapan dengan para Muslim yang menyakiti mereka.
Artinya beliau itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai mereka dan menghormati mereka yang damai dengan kita dan tidak zalim kepada umat Islam. Tapi apabila sudah menjurus ke akidah, memang kita ya harus harga mati, tidak bisa toleransi kalau akidah ya. Tapi kalau toleransi umum kesosialan, memang Rasul ajarkan kita harus bertoleransi. Dan kalau ada literasi itu belum. Oh, Rasul. Nah, di Natal saya belum pernah mendengar ini. Ya mohon maaf. Iya. Saya saya ingin tanya, lakum dinukum itu apa artinya gitu? Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sudah. Terus Begitu. atau 29 kok kontradiksi ya? Atau Ayat di mana? 29 itu coba dibaca dulu. Apa? Atau Gimana kontradiksi? atau ayat 29. Atau ayat 29 itu yang dinyatakan mereka ini ingin membahas tentang yang masalah. Saya tahu ini arahnya kemana, Bang. Arahnya ke bom bunuh diri. Ayat perang. Kenapa? Ini beda-beda konteks ya, Bang Armada. Saya kasih tahu ya. Di sini kalau ada ingin framing itu salah. Ketika kita membicarakan tentang toleransi, tetapi Anda tiba-tiba membicarakan tentang peperangan. Peperangan pada masa itu nggak nyambung sekali dengan pertanyaan apa yang kita bahas di sini dengan apa yang Anda ungkapkan di sini. Satu lagi saya kasih tahu ya. Pada dibaca dulu dong atau dibaca dulu dan jelas gitu loh. Sebentar, saya kasih tahu sebentar. Sebentar, Bang Karena Armada di ya. sini ada gini ya, saya baca singkatnya ya. Karena di sini ada tidak beragama dengan agama yang benar gitu. Ini ada Bisa bicara agama gitu. Bisa diam atau tidak? Bisa diam atau Nah, ini tidak? kelihatan Sebentar. langsung apa terbunyi kan nggak enak diskusi. Haleluya, Anda jangan banyak omong. Haleluya, saya tahu. Haleluya ini dia ini selain dianya ya. Coba lari dari topik ini. Coba lari dari topik ini. Kan mereka Percuma kita ngomong sama orang ya. budek. Percuma kita ngomong Kan sama mulai orang lari dari budek. topik kan. Gitu. Orang Lari dari topik. Baru saya datang. Udah bang, Anda udah, Anda jangan memframing. Haleluya bicara Nona, konteksnya apa? Nona Joseph. Iya. Oke, Nona Joseph, tenang dulu. Haleluya. Iya, oke. Saya beri kesempatan sedikit ngomong. Ya, haleluya. Sekarang ini kau lihat dengan matamu yang lagi perang itu orang kafir sama orang kafir. Dulu Indonesia juga 360 tahun itu dijajah sama orang kafir, orang Belanda. Ya. Nah, Portugal, terus apa lagi? Spanyol, Belanda, Jepang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu yang suka perang itu kalian. Jangan kau bahas itu apa namanya surat At-Taubah, kau nggak ngerti, ya. Kalau kamu udah ngerti bahasa Arab, boleh kita bahas. Bukan kami terguncang, kamu nggak ngerti. Nah, sekarang ini yang perlu kamu bahas. Abang-abang yang lain cari aja itu di Bible tentang perang, bagaimana kejinya mereka itu di dalam perang ya. Saya ini hanya mau menyampaikan sama haleluya untuk membuka matanya sekarang. Matanya itu dibuka sekarang, ya. Yang Rusia itu apa agamanya, Ukraina itu apa agamanya, orang-orang NATO itu siapa agamanya, Amerika itu siapa agamanya, ya. Dan kejahatan-kejahatan yang paling luar biasa, negara-negara yang kejahatannya luar biasa itu apa agamanya? Islam itu enggak, ya. Bahkan negara Islam Timur Tengah dulu perang, siapa yang tukang ngomporin, siapa yang masukkan senjata. Jadi mikir itu pakai otak, bukan pakai dengkul, apalagi pakai pantat, ya. Kalau mikir, lihat itu pakai mata, bukan pakai mata kaki nggak bisa nengok, ya. Yang lain-lain silakan apa aja, kasih tahu aja ayat-ayat di Bible itu bagaimana kejamnya kalau perang. Tuhannya itu berfirman, bunuhlah katanya, bunuhlah semua, begitu ya. Karena Yesus itu datang untuk bawa pedang untuk apa? Untuk perang. Apa? Yesus itu datang untuk bawa pedang ya. Tertulis jelas. Untuk belah duren. Mungkin pedangnya untuk belah duren. Enggak. Pedangnya untuk belah duren Yesus. Aneh loh. Aku tuh bingung. Kita bahas santai ini kepanasan. Tapi kita
tayang kepanasan ya. Silakan Ustaz Ali, silakan Bang gitu. Silakan gantian ya. Jadi literasi kata perang di dalam Al-Quran itu kalau menurut pandangan saya justru kalimat yang luar biasa bagus ya. Karena kata perang itu tidak identik dengan kekerasan. Itu tidak sama sekali. Contoh misalnya begini, ketika kita di tahun 70-an memerangi kemiskinan dan kebodohan, apakah lantas pemerintah itu membunuh orang bodoh dan memerangi secara fisik orang-orang yang kelaparan, kemiskinan, dan kebodohan? Tidak. Memerangi itu dilihat dari konteks dan kondisinya. Ketika diperintahkan di dalam Al-Quran Karim di sana, di masa itu dalam kondisi perang, ya memang kita membunuh. Tapi kalau diberlakukan zaman sekarang, ketika kita disuruh memerangi para kafir, ya dengan dakwah, bukan dengan fisik. Ketika ada tertulis dengan kata bunuh, seperti tertulis di 1 Samuel 15 nomor 3. Pergilah. Assalamualaikum. Lanjut Pak Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Di Samuel 15 dikatakan mereka membunuh semuanya yang ada, bahkan kepada binatang, orok yang masih bayi. Benar. Kemudian tertulis juga di Lukas 19 nomor 27 juga bunuhlah mereka. Dan juga Yesus mengatakan aku datang untuk memisahkan orang yang tidak terima dengan kamu. Tertulis di 37. Suaranya putus-putus Bang. Itu jelas kalimat yang sangat spesifik untuk mengajarkan. Sementara di dalam perang artinya itu apa? Jadi tidak ada kata perang diartikan langsung dengan kata kekerasan. Suaranya putus-putus Bang. Enggak, saya sih mau ngajak sedikit ya, mau ngajak si Halil ini berpikir aja gini loh. Saya itu orang yang nggak paham Al-Quran, tapi saya paham teks itu. Nah, katakanlah saya serahkan kepada yang paling paham, guru-guru kami, habaib kami. Misal salah satu contoh nih, yang sering dikatakan juga oleh kalangan kalian disebut radikal. Ada salah satu contoh namanya Habib Rizik Syihab. Beliau itu paling paham dengan ayat-ayat Al-Quran dan beliau sangat paham. Tetapi beliau lihat lingkungannya seperti apa. Itu lingkungannya Kristen loh di Petamburan, bahkan samping sekolah Kristen juga. Di situ diperangi nggak? Nggak ada tuh dia tidak menjawab apa yang saya tanya bro, sampai kalian tuh bergiliran. Saya kasih waktu 1 menit aja kalau saya bicara, dengar ya. Kan tadi saya tanya apa arti, bentar dulu, apa arti lakum dinukum? Kalian bilang agamamu agamamu, agamaku agamaku, oke? Nah kemudian saya melihat satu ayat di sini dikatakan, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama yang benar, yaitu agama Allah, Islam. Nah, makanya saya pertanyakan lah, tadi kan agamamu. Lah, kok ini tiba-tiba lain gitu loh. Enggak, maksudnya gini loh, maksudnya kamu itu nyuruh kami perang gitu sama orang Kristen. Nah, makanya dengar baik-baik, contoh begini. Makanya dari tadi penjelasan Muslim gitu loh. Pemahaman kamu nggak paham, maksud saya gini. Kami yang nggak mau perang, tapi kenapa kamu maksa nyuruh kami perang, gimana sih? Dengarin dulu. Artinya di sini kan ada 2 pernyataan. Maksud saya yang mana mau kita dengar? Yang satu tadi kan dikatakan agamamu loh, haleluya. Agama saya. Nah, tetapi di ayat ada mengatakan perangilah mereka sampai beribadah kepada agama Islam. Makanya saya bertanya gitu loh. Makanya itu apa yang ditanya. Kalau menjelaskan, haleluya. Kalau mau menjelaskan silakan ngomong sama tembok saja. Kalau tidak mau bisa mendengar di sini. Nah, silakan. Inilah mereka coba berikan sendiri ketakutan. Inilah mereka bentar lagi main kita ini. Aku menjelaskan itu. Itu kebiasaan, ya kan? Kalau bicara tentang Al-Quran, kalian lari ke Bibel, makanya kalian nggak kuat fondasi kalian kalau ditanya arti Al-Quran. Nah ini efeknya. Ya toh? Asal ditanya nanti Al-Quran, kalian lari ke Bibel, makanya nggak ada. Gimana aku jelaskan ini? Kalau kamu putus aku jelaskan. Silakan. Gini, Pak. Ketika ada kalimat lakum dinukum waliyadin, artinya kamu memiliki terserah, agamamu itu agamamu dan aku agamaku, tapi kami orang Muslim diberikan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, bukan memaksa kalian masuk Islam, bukan. Kami hanya berani loh. Ini kenapa ini ayat dulu, kenapa kamu berubah? Haleluya, kami aneh. Dijelaskan lagi ya. Dengarkan dulu Bang, sudah saya jangan bohong dong, harus sesuai ayat gitu loh bro, harus sesuai ayat lah. Suara Sugito putus-putus.
Iya ya, saya mau kesana ke situ. Iya, harus aja. Kita di-mute aku. Nggak usah Ini di-mute, kamu bos. bisa diam atau tidak mendengarkan, kalau tidak saya turunkan, karena di sini saya ketika kita berbicara, kita adalah orang yang berbicara punya ilmu, punya attitude, dan punya adab. Kalau memang tidak punya adab, Sesuai dalil, udah lah. harus jelaskan sesuai dalil, dan ketika Anda tidak punya adab, silakan Anda turun, karena di sini ketika Anda berdiskusi bahwa dalil dan adab. Satu, dan kalau tidak punya adab, tidak Jadi orang tua beginilah mereka ya. Ini aja, coba Oke, diam mohon dulu maaf ya. ya, karena ketika tidak punya adab, saya mending kita ngobrol sesama muslim saja dengan keilmuan yang bagus. Jadi silakan. Mohon maaf. Oke, jadi pertanyaan dia tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Erik Medan. Oh, saya dari Middle East Bang. Bang Erik Medan. Kita sama-sama Sumatera Utara nih. Jadi sebetulnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya pikir bisa jadi tema ya, apa yang dia sampaikan itu ya, lakum dinukum dengan atau bahaya 29. Kalau dia masih ada sih dia recok aja. Dia itu kan mau ngerecokin, bukan mau nanya pada sebenarnya. Ya, sebetulnya di sini kalau kita baca itu konteksnya sih beda. Lakum dinukum itu kan wilayah kita ibadah kan gitu. Sementara qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, itu kan masalah perang ya. Seketika perang sampai kapanpun, sampai hari akhir nanti, memang yang harus diperangi, namanya pun perang. Kalau nggak diperangi bagaimana? Emang kita disuruh apa? Ditampar di kiri, dikasih di kanan kan nggak mungkin. Jadi seketika diperangi maka ya perang. Sampai kapan? Sampai hari akhirat, sampai kiamat. Apakah hari ini masih perang? Iya. Perangnya hari ini apa coba? Menyampaikan kepada mereka maksud-maksud dari ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu satu. Kedua, menyampaikan mereka, Oten, pakai akalmu. Masa Tuhan kau benteng-benteng kayak gitu? Itu masuk akal nggak? Kalau kamu pakai akal, maka kamu nggak akan bertuhan seperti itu. Nah, itu salah satu serangan-serangan kita kepada orang-orang yang memang nggak pakai akal di dalam bertuhan. Ya kalau mereka berakal ya udah ditinggal kayak Bang Sugito ini. Kan begitu, udah itu sementara saya sampaikan yang paling sederhananya saja lah. Gitu. Silakan. Pak Ustadz silakan Pak Ustadz. Silakan Ustaz. Oke. Izin sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkenaan dengan pertanyaan haleluya tadi sebenarnya bagus gitu kita jelaskan gitu ya, bahwa Al-Quran itu turun sesuai dengan asbabun nuzulnya kan kayak gitu, sesuai dengan sebab musababnya. Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Mengapa ayat tersebut turun? Karena ada proposal yang datang kepada Rasulullah untuk menawarkan setahun Rasulullah menyembah Tuhan mereka, lalu setahun mereka menyembah Tuhannya umat Islam. Nah, jadi turunlah ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu ya Tuhanmu Tuhanmu gitu. Terus bagiku agamaku ya Tuhanku ya Tuhanku. Makanya kan ayat sebelumnya itu seperti apa? Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah, bukan konteks perang gitu. Beda kan? Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kan kayak gitu. Ini masalah akidah. Untuk Quran surah Al-Kafirun. Untuk masalah Quran surah At-Taubah yang dia bawakan ayat 29 apa 28 itu. Coba ayat 28-nya dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim. Kan kayak gitu. Ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Konteksnya di Masjidil Haram gitu. Ayat ini diturunkan berkenaan karena perang Tabuk. Udah beda konteks. Perang Tabuk dengan akidah gitu. Nah, jadi ada dua kolerasi yang berbeda saat ditanyakan tentang hal ini. Kalau masalah Quran surah At-Taubah itu masalah di perang Tabuk.
bukan di masalah kesosialan. Tapi kalau untuk lakum dinukum waliyadin itu masalah kesosialan dan masalah akidah. Masalah akidah bagimu Tuhanmu, bagiku Tuhanku, kan kayak gitu. Nah, tidak ada paksaan di dalam agama Islam itu. Tidak ada paksaan la ikraha fiddin. Silakan Anda mau masuk Islam, itu hak Anda. Tapi tidak boleh masuk Islam itu secara dipaksa. Nah, makanya Haleluya tadi membaca gini, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini kan perangilah gitu. Berkenaan perang Tabuk. Kagak nyambung kalau dengan Quran surah Al-Kafirun yang konteksnya tidak berperang gitu. Nah, jadi seperti itu. Bedakan konteks akidah dengan konteks peperangan. Jadi seperti itu sedikit dari saya. Wallahu a'lam. Iya. Saya. Oke. Silakan Bang Erik. Ustaz juga Bang Erik, silakan. Ya, sama sih dengan Ustaz Yusuf. Karena konteksnya berbeda. Kalau yang di Al-Taubah 29 itu kan tentang berperangan di Masjidil Haram. Ya, kalau dengan surah Al-Kafirun tadi itu ya jelas itu tentang cara kita bersosialisasi tentang bagaimana kita di bermasyarakat itu ditegakkan dengan isi ayat tersebut gitu. Contohnya juga kan di sini ada juga yang namanya di kata-kata terakhir itu sebentar ya. Dari 29 tadi ya, dari 29 tadi di sini kan juga mereka yang tidak ikut berperang itu kan mereka tidak diharuskan juga membayar jizyah gitu. Tidak diharuskan membayar jizyah. Artinya di sini jizyah tadi juga tidak ada paksaan. Nah, karena mereka berada di dalam daerah kawasan peperangan ya. Bagaimana caranya supaya mereka bertahan hidup? Mereka harus memberikan jizyah itu tadi kepada pemerintah yang sedang berperang gitu. Nah, jadi jizyah itu adalah merupakan suatu sebagai untuk perlindungan mereka yang tidak ikut berperang. Itu kan jizyah ini kan dikhususkan hanya untuk orang-orang yang di luar dari Islam gitu. Ya, silakan yang lain. Makanya kalau baca Al-Quran itu jangan qatilul ladzina la yu'minuna billah cuma sampai situ doang gitu. Enggak, banyak. Ada panjang. Iya. Di bawah tadi itu ada yang di bawah tadi itu hubungannya dengan lakum dinukum waliyadin itu tadi. Ya kan benar Ustaz? Sebenarnya gini Bang Erik, yang nanyanya yang nggak nyambung gitu, nggak paham asbabun nuzul itu apa gitu. Aduh, ada telepon lagi, saya lanjut dulu. Pertanyaan dia semalam itu seperti itu kalian imani Tuhannya Bani Israel apa Tuhannya negeri Mekah katanya kan aneh. Aneh. Itu semalam dia bertanya itu, cuma dia langsung keburu diturunin gitu. Saya mau menjelaskan. Karena memang menurut saya dimanapun kalau cara haleluya seperti itu ya tidak akan diterima ya di dimanapun ya. Bukan karena apa, tapi karena adabnya saja. Dia itu cuma ingin framing ya, jadi bukan untuk berdiskusi, tapi cuma ingin sekedar untuk hahaha. Itu menurut saya ya. Selain keilmuannya belum ada tapi ngeyel, itu juga mungkin perlu belajar lagi ya, haleluya ya. Karena apa? Adabnya juga nggak ada juga sih menurut saya. Tapi ya wajar juga kalau tidak diterima di rumah manapun ya menurut saya. Itu untuk Anda, haleluya ya. Dia takut diserang dengan Bibelnya sendiri gitu. Dia takut diserang, makanya dia membuat pernyataan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti ke Bibel gitu. Berarti seolah-olah kita tidak percaya dengan Al-Quran kita gitu maksud dia. Iya, padahal kita ini ya, kalau haleluya ini punya wadah untuk ini, di roomnya dia punya wadah yang besar, tapi kenapa tidak diterima? Karena ya seperti ini, karena haleluya ini akalnya saja tidak berfungsi. Gimana kita mau ngajak orang yang akalnya saja tidak berfungsi gitu loh. Jadi
Your is nothing. Nothing is for, untuk kita semua ya haleluya ini cuma sekedar apa ya? Sekedar orang yang Ini Ibu Jose, haleluya framing di bawah katanya muslim takut. Betul, saya sangat takut sama haleluya. Betul, sangat takut kejangkit gilanya masalahnya. Betul. Yaudah, kalau bisa dia mau naik silakan, tapi dia harus patuh. Karena dia itu akan nyocros, karena dia itu mulutnya itu perempuan aja kalah. Jadi menurut saya mulut haleluya ini kayaknya orang yang tidak ada kerjaan dan keilmuannya nggak ada, dia terbiasa hidup di hutan bang. Jadi ketika saya orang di hutan saja adabnya bisa dapat. Nah ini orang yang katanya hidupnya nggak di hutan tapi adabnya nggak ada, nggak mau saya. Mungkin di black aja dia itu, nggak penting juga sih. Maksud dia bertanya hanya untuk di Al-Quran, di ilmu dia yang ada di Al-Quran aja, jangan sampai kita mengkomparasikan tentang ayat-ayat yang ada di Bible-nya. Dia minta itu, tapi dia selalu ya begitulah pertanyaan konyol. Dia mengatakan semalam bertanya tentang surat Yunus. Kalau dijelaskan dia menganggap kita itu fitnah begini begitu kan nggak lucu. Dia itu bertanya tapi dia yang menjelaskan. That is not make sense. Gitu. Benar-benar. Iya, dia bertanya semalam itu di surat Yunus 90 tentang Nabi Musa menyelamatkan tentang Fir'aun itu kepada Allah, ya minta kepada Allah untuk pengampunan dosa bertobat gitu kan, padahal pada saat itu Allah sudah menurunkan azabnya kepada Fir'aun dan seluruh kaumnya. Terus dikomparasikan dengan surat An-Naml ayat ke-91 itu mengatakan adalah sembahlah Tuhan negeri Mekah katanya, yang dimaksudkan adalah Allah di situ. Nah itu kan beda konteks juga. Nggak nyambung lagi itu. Nggak nyambung lagi. Karena kan Allah kan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW melalui firman wahyunya itu kan untuk menceritakan bagaimana kejadian di masa zaman Nabi Musa gitu. Yang mana Nabi Musa itu menuhankan Tuhan yang lain kan begitu. Dan di situ kan Allah menjelaskan inilah Tuhan yang Bani Israel kan hanya di situ begitu. Kejadian kan hanya di situ. Kan tidak terjadi di daerah-daerah yang lain gitu kan, karena tidak terceritakan di manapun kan gitu. Haleluya. Sedikit Bang Erik. Ya silakan Ustaz. Lanjut dulu, antum belum selesai rupanya. Lanjut. Ya yang di surat An-Naml, astagfirullah. Yang di surat An-Naml itu kan bahwasanya diceritakan tentang orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada Allah kan gitu. Sementara kan Allah kan mensucikan namanya kota Mekah. Nah, situ makanya Allah menceritakan juga kepada Nabi Muhammad SAW tentang memang Allah itu ya Allah. Sebentar Ustaz, lagi belok ini. Hilang konsentrasi saya. Ayo lanjut Ustaz. Oke, sebenarnya haleluya kan di ayat kami itu adalah ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi agama Islam itu bukan agama yang memaksa seperti agama ente gitu. Coba kalau lihat ente di Bible ente sendiri, apa yang dikatakan Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, kata Yesus kayak gitu. Terus, bagi siapa yang tidak mengakui aku sebagai rajanya, maka bunuhlah dia di hadapanku. Itu agama memaksa, itu haleluya. Gimana haleluya? Di Islam nggak ada kayak gitu. Kalau kita memaksa mereka sudah tidak ada Ustaz. Makanya udah Islam semua kita. Percuma diciptakan neraka. Iblis saja nggak diciptakan oleh kata haleluya. Dia itu ngemis-ngemis untuk dinaikin karena di roomnya orang Kristen sendiri haleluya ini nggak guna gitu loh. Kecuali dibom sana, naik sana sudah. Sementara Al-Quran itu sumbernya satu, yaitu ya Allah. Apa yang dikatakan sama Allah itu tentang yang di surat Yunus dan surat An-Naml itu tetap oknumnya satu ya Allah, Tuhannya tetap ya Allah. Allah menceritakan pada saat itu di Bani Israel di zamannya Nabi Musa, dan satu lagi di surat An-Naml itu Allah menceritakan tentang yang ada di Mekah gitu, di Madinah.
Ya, saya sarankan haleluya, sudah jam minum obat, ini diminum dulu obatnya, tapi jangan salah ambil obat juga gitu ya. Ntar tambah parah. Sakit dia. Pusing dia. Masa kita dikatain bahwa kita itu menjelek-jelekkan Bible. Kita kan membaca dengan huruf Latin, semua orang bisa baca ya, Ustadz Yusuf ya, Bang Erik ya. Nah, kok bingung? Kalau di Islam nggak semua orang bisa baca, saudara, apalagi original teks nggak semua. Tapi kalau di Bible, di mana aja kita bisa baca kok, gimana tuh? Kita kan menambah dan tidak mengurangi. Apa kata Tidak Yesus menambah. utusan? Yesus utusannya udah clear, tapi mereka utusan itu nggak tahu kita bisa dijadikan Tuhan gitu. Sementara kita Nabi SAW versinya dan Yesus itu sendiri itu kan versinya kan sama, dilahirkan dengan oleh seorang perempuan yang perawan kan begitu. Tapi kita tidak menuhankan Nabi SAW, tapi mereka malah sebaliknya, mereka menuhankan. Aneh lah, memang. Karena memang aneh tapi nyata ya itu ya. Kadang-kadang makanya aku bilang nggak berfungsi itu karena itu juga sih, Bang. Kalau berfungsi Ini sedikit Ibu Joseph, saya mau jawab yang ditulis Ibu Hatikfah. Katanya Nabi itu akhir hayatnya selesai oleh racun korbannya perempuan Yahudi, benarkah? Gini, yang mati diracun itu adalah Yesus sebelum disalib. Silakan buka Yohanes 19:30, Yesus diracun dulu baru disalib gitu. Asam itu racunnya. Dan Yesus memiliki dua roh ya, bukan satu roh. Dua roh Yesus tuh, bukan satu roh. ya itu tahu Yesus ya. Yesus sebelum ini diracun dulu ya. Yohanes 19 ya. Yohanes 19:30. Pada saat dia haus, dia minta dikasih minum, yaitu minumnya anggur asam, racun anggur asam. Betul. Jadi paham ya di Yohanes ya. Naikkan Aktifah. Oke, silakan Mbak Aktifah naik. Boleh kita ngobrol dan kita beri waktu. Mohon maaf, Bang Surat ini jauh bagaimana? Kita naikkan Mbak Aktifah. Kita siapa yang turun? Kita naikkan Mbak Aktifah. Aktifah silakan naik. Kalau misalkan sebentar lagi asar di sini. Oke. Aku mau sholat ini. Kita juga waktunya sholat nanti bentar lagi juga kita sholat kok. Oh, Abang, jangan aja. Jadi Abang nggak mau naik, nggak mau kok. Biarin kita aja. Kita membahas inilah yang memang mereka fitnahkan lah ya. Lebih bagus lah ya. Gini aja, Ibu Joseph, coba dibahas tadi tentang pertanyaan dia. Apakah Rasulullah SAW itu mati diracun? Jawabannya, racun itu bukan penyebab kematian. Nah, menurut ilmu kedokteran saja, racun itu akan sembuh dalam kurun waktu 7 hari. Jadi pengaruh racun tersebut sudah hilang di waktu 7 hari. Lalu ada hadis, memang ada hadis, bahwa Rasulullah merasa sakit ketika sebelum beliau wafat gitu. Tentang masalah racun yang pernah dimakan di Khaybar, kan kayak gitu. Perasaan ini sebelum wafat. Nah, ini dapat kita jawab menurut ilmu kedokteran tadi. Di situ bunyi hadisnya seperti apa? Serasa seakan-akan urat nadinya terputus. Kan kayak gitu. Kamu tadi matrasi di situ, orang kena matrasi di situ, orang kena. Benar matrasi di situ. Aduh, jadi keputus saya ini ya. Jadi gini, di hadis tersebut Rasulullah menyebutkan seakan-akan rasanya urat nadiku seakan terputus gitu, karena efek dari racun di Khaybar, kan kayak gitu. Nah, kalau kita melihat
tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafatnya dengan nadinya terputus. Nggak ada. Itu sudah satu jawaban. Tidak ada riwayat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan nadi terputus. Nggak ada. Nah, jika nadi itu terputus atau pembuluh jantung itu putus gitu ya, maka setidaknya menurut ilmu kedokteran akan ada darah yang keluar dari mulut atau luka sayatan di daerah nadi. Pada faktanya Rasulullah wafat nadinya tidak tersayat. Rasulullah wafat di mulutnya tidak mengeluarkan darah. Nah, jadi kayak gitu. Artinya racun itu bukanlah penyebab kematiannya. Gitu. Pinter-pinter dikit atas hadis itu ya. Gitu jawabannya Ibu Hatifah. Ya, teman-teman, karena udah jam ya, sedikit saya mau nambahin. Jadi gini Bang Yusuf sama Mbak Yusel, mereka itu kan terus terang aja, Muhammad kita ini masih kalah lah sama orang Oten nih. Oten itu kalau di Markus 16, 17, 18 itu kan minum racun dan pegang ular tidak apa-apa. Jadi iyalah kalau kami ini mati kalau minum racun atau apa lagi bikin ular bisa mati. Udah Mbak Tipa, hebatlah kalian itu ya kan. Nah, bisa minum cyanida nggak apa-apa ya kan. Kalau percaya minum cyanida nggak apa-apa ya kan. Nah, udah nggak apa-apa itulah ya. Jadi wajarlah dia singgung-singgung racun mati karena mereka ada hebatnya yaitu berkenaan dengan Markus 16, 17, dan 18. Oke sahabat semuanya, karena sudah jam, saya undur diri mau menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuhannya Yesus ya yang disembah ya. Wah, seram juga Bang Surat ini. Kalau saya menilai tentang kafir. Oke, silakan Unirifa juga dari Unirifa. Siapa Unirifa? Emang saya kenal sama Unirifa. Assalamualaikum semuanya. Aku lagi kejar Ustadz aku di sini. Diam-diam saja beliau ada di sini, Ustadz Alif ini ya. Sombong sekali beliau. Dia lagi sholat. Oh, assalamualaikum Ustadz Alif, Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam. Sorry, aku habis makan coklat lagi gumpal darahnya. Habis makan coklat. Aku mau masuk ke roomnya Kaisar. Minta tolong dong, Mbak Josel, tunjukin nama Kaisar pakai huruf apa aja situ. Coba bisa nggak lihat? Kaisar itu aku saja kalau dia terpojok aku langsung dikit dan diblokir. Bukan, nama roomnya apa? Nama roomnya apa? Hurufnya gimana? K-A-I-S-A-R. Pakai E. Iya, Kaisar. Soalnya ada hotel di sana, mau di situ aku. Bingung aku. Cari itu di situ yuk. Semuanya kita habis ini ya. Kita soalnya di sini waktunya udah asar juga, jadi kita asar dulu. Oh, Kaisar. Aku udah cantik kan sekarang, foto aku cantik banget aku ya sekarang. Pikir siapa tadi? Ini memang membawa ini. Oh, Kaisar Agustus ya. Oke, aku hurufnya pakai C atau pakai K sih? K. Oke. Soalnya kalau nggak di follow nggak muncul notifikasi live-nya. Habis ini Bang Kaisar follow aku setelah dia memblokir aku. Kayaknya itu dia ketakutan karena aku suka framing katanya. Yaudah. Bikin orang Kristen sesama Kristen bertengkar katanya. Itu kembaran aku, Ferdiansa. Itu yang foto ini aku pakai, itu kembaran aku. Ya udah deh, aku pindah ke ini ya. Ya sudah, kita sholat dulu dan sholat asar. Nantikan aja live-nya. Oh, ada Bang Tristan naikin. Oke, silakan. Ini Rifa, aku tuh nggak bisa loh Bang Tristan. Saya turun dulu kalau gitu, Ibu Josel ya, Pak Sugito, Bang Erik, Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya belum sholat saya. Belum juga. Sebentar lagi.
Assalamualaikum Bang Tristan. Nah, mungkin karena saya belum bayar SPP makanya susah naik kelas. Ada. Aku tuh bingung kenapa susah banget naikkan dari tadi itu. Saya mau membahas tentang itu Syiar Nabawiyah versi ke Habasha itu ya. Kalau kita lihat di peta itu sungguh TOR bersama kalau kita itu membenarkannya. Itu di Afrika loh. Di Mekah, Madinah harus ke Afrika dulu gitu. Yang masuk akal kalau zaman dulu ada Garuda Air, Lion Air, atau gitu ya, Singaporean Air or else something like that. Right, am I right? Iya kan? Itu gara-gara kayak apa tuh? Bikin gara-gara planning. Ya berarti harus siap Syiar Nabawiyah. Jadi saya juga nggak bisa nyalakan mereka juga. Berarti kabarnya kan dari orientalis. Maksudnya nyalakan mereka sama gitu. Berarti mereka dapat gosip nih dari Google diambil dibawa ke kita. Ya biar dia percaya gosip mengimani gosip ya sudah biar dia mengimani gosip. Kalau mereka bilang itu bukan salah mereka, oke, itu bukan salah mereka. Tapi dia percaya Google ya biar dia belajar sama Google-nya. Dari sana. Bukan gitu maksudnya ngantemnya itu kayak Pak Ustadz Ali tadi katakan bawa Syiar Nabawiyah. Iya betul. Ya, kalau tadi bawa Siro itu hancur lebur itu. Jadi Ustadz Ali kan Syiar Nabawiyah Indonesia kan? Itu lah Ustadz Ali. Iya tadi. Tapi kalau dia bawa data kita hanya ngomong saja nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bawa data kok. Bawa dia datanya kok. Google bawa. Bisa tadi dikejar. Kalau memang itu datanya dari Google, di kitab takhrijnya dari kitab mana? Itu tadi itu saya nunggu. Saya di bawah tadi. Tapi nggak di ini kan di TikTok. Saya di bawah mereka. Nah, Pak Itu di kick, Bang Sugito di kick juga gimana tuh? Saya bukan menyalahkan mereka salah, cuma lebih salah kan kaum orientalis. Artinya harus datang gitu sih. Ini banyak kabar-kabar burung kayak gini ya. Lebih enak daripada dengar kabar burung. Hah? Gara-gara Google kabar burung betul Bang. Banyak gitu ya kayak Rasulullah SAW itu melahirkan 4 tahun setelah ayahnya wafat. Nah itu juga malah lebih banyak. Terus ada lagi itu yang salah satu sahabat itu yang kecambuk waktu perang itu terus minta ganti waktu Rasulullah telanjang terus dipeluk dikatakan gay. Aduh, ya ini Pak Sugito kalau mau duduk diskusi di lintas agama intinya harus ada backup. Iya. Backup. Anggaplah Pak Sugito ini kan hanya mau dialognya tentang kitab Kristen, nggak bisa gitu. Terus ada backup, kan ada Ustadz Ali, ada Ustadz apa, kalau naik mungkin bantu gua. Banyak lah kalau memang asatid kan banyak, dosen aja. Tadi juga naik Ali gitu loh, Pak Sugito. Iya. Jadi Ustadz Ali naik nggak? Naik, cuma Bang Ustadz tadi ada ini kendala di kendaraan, akhirnya kendaraan perbaiki dulu. Terus saya juga naiknya masih ada beliau sih. Cuma beliau turun terus saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau dia bawa fitnah tewahid kan gitu kan. Nah itu dijawab tuntas ini sama Ustadz Ali. Mau diar dulu di kayak apa sih? Mau Salib nggak buka miklan nih, Pak Salib. Iya modal itu, hancur-hancurnya kata tewahid itu dibilang bahasa dari Afrika. Ya, ketawa lah kami. Ustaz, terus waktu lawan siapa lagi? Apa namanya lawan? Siapa nih? Ustaz Ali nyelamatin loh. Siapa ya? Herdi kalau nggak salah. Yang naik yang nggak paham tentang bahasa Arab. Untung Ustaz Ali naik. Itu live itu.
Ya itu udah jantungan di bawah itu. Yang dinaikin Ustaz Ali dijelasin. Di room siapa bang? Di room siapa bang? Di room siapa ya? Herdi. Di rumah Herdi. Saya malas masuk ke sana lagi udah. Kenapa Ustaz Ali kalau dia ada dia bisa ngomong. Jadi itu aja, saya sih bukan ini, saya sambil menasihati diri saya juga gitu ya. Kalau memang kita mau diskusi forum-forum agama ini, harap bawa bekal, minimal bawa ponco, teman, bekal. Mungkin yang satu paham Bible, yang satu paham Islam. Jadi ada muatan gitu. Sehingga kalau muncul fitnah dijawab. Lawan siapa kemarin? Ya kayak kemarin waktu Paulus sebentar-sebentar ditendang itu aku ya gatel, ngamuk juga, aku juga ditendang lagi. Mantan Bang Tristan selalu ngikut kemanapun Tristan di room. Oh Muslim, saya tak ini dulu ya semuanya ya, karena di sini udah waktunya asar, jadi saya Ditinggal aja, Mbak Jos. Jadi saya ini dulu ya semuanya ya. Assalamualaikum. Ya matikan dia. Ini nggak dimatiin. Nah ini lawan Herdi ini. Jadi Herdi memfitnah masalah Quran kalun. Kameranya dimatiin aja, Jo. Kameranya matiin aja, baru tinggalin. Oke sudah. Ya. Jadi itu masalah Quran qiraat qalun sama hafaz waras. Jadi di situ fitnahnya nakbiru sama nakbiru sama yang ini sekali yang paham tuh lapasnya saya lupa. Dijawab Ustaz Ali itu habis itu hancur-hancuran dari itu pas gitu. Iya saya ada di situ, saya di bawah itu. Bapak ada ya? Ada saya. Itu penjelasannya kira saja itu. Maksudnya sama sebenarnya. Bedanya mahal. Di Zoom ini di Komal ini kayaknya agak beda sama di Zoom. Di Zoom mungkin masih sempat bisa buka apa namanya? Buka data. Kalau di apa ini di Komal seperti ini memang benar-benar pengetahuan dan hafalan yang diandalkan gitu. Saya rasa kayak Bang Zuma, Rifat, makanya besok ini nggak mau lawan karena memang hafalan mereka kuat. Iya, Alif ini, jarang dinaikkan mereka tuh, yang paham. Termasuk sampai juga jarang pada berani naikkan. Ya, kalau saya ini lawan Alif lah. Kalau saya kan memang gimana ya? Iya. Malah justru saya pertama berguru pada sampean pertama naik di Zoom. Yang nggak bisa gitu. Jadi maksud saya itu ya kita harus berliterasi juga sih. Kadang-kadang maksudnya saya dari dulu kalau ada salah memang saya nyerahkan diri saya dulu. Ini trik berdebat orang seperti itu, caranya begini, itu maksudnya seperti itu. Kalau literasi tentang Bible ya insya Allah. Itu kores loh. Kores kalau debat aku nggak kakek utamu sama Dewa. Bang Dewa itu suka latah, aku sukanya beliau itu latah jadi kayak saya. Kalau Dewa. Tapi nggak serius gitu saya sukanya beliau itu. Ya. Pak Dewa itu kalau itu suka latah ketawa-tawa tapi serius gitu. Saya suka aja datanya juga komplit. Iya, gitu. Jadi kalau kita main di sini, ya minimal pegang data, hafal data, tahu data gitu. Terus, ya mohon maaf ya kalau ketemunya kalau bisa levelnya kita pahami, levelnya ini naik apa-apa. Kalau yang di atas kayak bahkan punya kitab Al-Luqman loh. Iya, ada seperti itu.
kalangan Imam Asy'ari Bahkan menurut opini mereka memang belajar tentang keislaman pada guru-guru Islam. Jadi dibuat untuk senjata menyerang kita itu. Tapi guru-guru Islam yang jalan itu dipelajarin, kita pelajarin karena dapat info dari luar negeri gitu ya. Kayak kemarin somat itu dapat dari artikel mana gitu ya. Itu dipelintir. Padahal ya itu bukan somat tapi somdun gitu. Kan karena di situ ada gundul gitu. Misalkan ya jannah kan artinya surga kan, betul nggak? Iya. Jin nun hamatuto jinnati itu apa? Jin nun tak juga. Bila jin jiwan nas apa artinya? Ya jin dan manusia. Nah, kelompok besar jin nati. Kalau jannatun surga, hurufnya sama, jin nun ta. Ya lompatnya jauh. Jadi harus paham keseluruhan kali. Harus perbedaan. Zakaro, zikron, itu ada beda-beda arti itu. Iya. Tapi ada yang kadang-kadang jauh tapi sama artinya seperti itu. Ada yang kelihatannya katanya sama tapi berbeda ya. Seperti itu mungkin. Oh itu homoni musyarok. Jadi yang beda benar-benar beda arti itu dia beda beda harokat. Hingga kata somat itu dipelintir sama Sokatul kemarin. Itu belum sempat saya bikin itu videonya. Ngajak Ustaz Ali lah nanti. Tuh. Pokoknya intinya kalau saya mau prinsip tidak akan memberikan mutiara kepada babi, saya prinsipnya jadi saya jarang sih. Pamer-pamer gitu di samping saya memang kurang paham. Yang saya paham saja bagian saya yang saya bahas. Oh, kalau jangan memberikan mutiara pada babi itu kan bukan prinsipnya Islam. Itu kalau saya nggak mau pakai karena Rasulullah SAW kepada yang jahat juga dikatakan qul la ilaha illallah tuflihun. Tetap Abu Jahal, tetap Jafar sampai 87 kali itu Abu Jahal itu didatangi Rasulullah. Iya, juga 83 kali. Gimana coba termasuk Abu Jahal? Ya termasuk ketika ketika Rasulullah kemarin kat bumi mau nimbun gunung Uhud para kafir nggak boleh. Seperti itu. Tapi kan saya menggunakan pola pikir mereka, gitu. Karena kalau dengan pola pikir mereka benar-benar menghinakan, jadi saya malas. Gitu. Ya dalam prinsip hati saya nggak mau literasi di dalam Islam dihinakan atau dipelintir. Jadi saya serang duluan mereka. Ini Pak Sudito, mohon maaf ya. Ini kan udah banyak jelas ya. Kemarin Daniel ya. Yang kerjawa yang malah ada 4 ya, Bang Uca ya? Iya, ya termasuk pada banyak. Jadi mohon maaf banget gitu. Kalau bisa kita tuh jadi kalau memang biarkan aja nih si Ustaz naik nih. Iya betul. Kalau sudah ada Ustaz Alif kadang-kadang saya nggak naik. Kalau ada Bang Zuma, saya turun. Ada Bang Zuma ya turun. Ada Bang Zuma yang suruh kamu situ aja nggak saya turun saya bilang. Iya, kalau ada beliau ada konek. Masa Bang Uca berapa kali kan? Ada 2 kali Bang Uca ya. Ketemu Bang Zuma naik, aku yang turun. Karena aku merasa dia gimana pun dia kan pendahulu saya, seniorku. Iya, ini ikut aja. Jadi biar argumennya tertata gitu Bang. Baru argumennya tertata rapi gitu. Iya, kita kalah yang Bang Zuma. Siapa yang menang kalau masalah ini Ustadz yang memang dia bisa kalah kok karena memang Gimana? Coba tunjukin literasinya. Kalau saya bisa tunjukin bahwa mau baca Al-Quran harus uji dulu.
dalam membaca Al-Quran, umat Islam harus bersuci, berwudu, dan juga disunat. Nah sekarang itu di mana penghinaannya? Tunjukkan kepada saya bahwa itu adalah penghinaan. Kalau dalam iman kamu saya adalah pelacur, berarti seluruh wanita yang bukan Kristen dalam iman kamu adalah pelacur berarti, oke? Oke, gitu ya. Paham kan? Ini kalau kita diskusi, tolong saya izin dulu ya. Seperti kenapa Petro? Kenapa kamu tidak mau menerima kaidah dalam membaca Al-Quran? Kami kan umat Islam berhak untuk menunjukkan kaidah membaca Al-Quran. Pak Petro, kenapa ngotot ingin dibacakan itu? Kenapa tuh Pak? Iya, saya ada alasannya. Boleh saya jelaskan alasannya? Itu kan iya, maksudnya kan Kaisar, kamu ini admin bagaimana? Ini jadi ajang hina menghina ini. Bagaimana ini? Nah, itu menghina. Kami minta kepada Kak Kaisar dan Petro maaf sudah gitu. Saya punya Pak Amir, tolong dibuka sekarang juga bagaimana cara membaca Al-Quran dalam Islam, cara-cara membaca Al-Quran. Kalau ada yang tidak mengikuti kaidah itu, berarti dia sudah melanggar apa yang dipahami. Yaudah, Rip aja yang baca nih. Petro biar aman. Biar orang Islam yang membaca Qurannya. Iya, nanti kamu artinya. Saya bisa baca. Pak Amir, aku lagi nggak pegang. Udah. Oke. Ayat berapa? 335. Pak Amir, bacain Pak Amir. Tuh, Pak Amir. Woi, Kang 3356. Surah 3356. Nanti Pak Petro terjemahnya, silakan. Oke, bacakan ya. Nah, surat Al-Ahzab ya. Iya. Betul, Al-Ahzab? Iya, betul Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innam luna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu. Silakan, Petro. Baik, kita bedah satu persatu kata-kata bahasa Arab ini. Inna, apa arti inna? Sesungguhnya Allah wa malaikatahu wa dan ada Allah harus tebal, itu kan ada istilah takzim sama nggak boleh berkaidah bahasa Arab itu nggak sembarangan. Kalau dia hurufnya i, harakatnya di bawah, bacanya boleh tipis, ilah gitu. Anti tatakal Arabi. Saya tidak bisa, tapi saya diajarkan membaca Al-Quran itu kalau seandainya ada tebal tipisnya ketika membaca Allah itu ada huruf harokat fathahnya di atas, maka harus tebal, nggak boleh Allah, harus Allah. Ini nanti Aisyah. Loh, gini aja, dibantah saja apa saya. Banyak kok TKW bisa bahasa Arab, apakah mereka tahu tentang kaidah membaca Al-Quran? Jadi nggak mesti harus bisa bahasa Arab kayak kamu gitu yang kamu belajar. Saya juga belajar bahasa Ibrani kok, tapi saya nggak perlu sombong juga gitu. Cuman ketika kamu bilang Allah, nggak ada kata Allah dalam Al-Quran. Kalau di harakatnya fathah di awal, itu harus tebal bacaannya. Allah, tapi kalau harakatnya kasroh, ada huruf I-nya, baru tipis ilah gitu. Gitu caranya. Iya, hebat kamu bahasa Arab ya. Loh, itu bukan bahasa Arab, itu kaidah membaca Al-Quran. Kamu pikir bahasa Arab itu harus Al-Quran itu punya kaidah sendiri loh, sastranya tinggi nggak seperti bahasa Arab. Ada masalah cara baca. Ya, hadisnya dia salah Bang Kesa. Dia menyebut nama Allah, dia mana boleh kayak gitu. Iya, udah. Ya, aja sembarangan. Kamu dulu bahasa Arab tapi menganalisa bahasa Arab. Saya dulu bahasa Arab, tapi coba bantah saya kalau dalam membaca Al-Quran itu menyebut nama Allah, itu boleh menyebut dengan Allah. Coba kamu bantah kaidahnya. Ada yang disebut dengan takhim ya, yang menebalkan dan tipis. Ketika harokatnya kasroh, boleh disebut dengan tipis al-ilah gitu. Tapi kalau dia harokatnya diawali dengan mutatoh, itu harus tebal. Kamu salah sebutnya, terus kamu pede pula ngajarin kami umat Islam, kan lucu gitu loh.
Udah substansi. Lanjut. Sudah, baik. Kita bedah satu persatu arti kata-kata ini. Inna, sesungguhnya Allah, wa dan malaikatahu, jamak para malaikatnya. Yusalluna, bersaluna alai al-nabiya. Lihat kata yusalluna. Kata yang sama digunakan oleh Yesus. Yasalli. Yesus beri yasalli. Tadi Ustaz Amir sudah menegaskan. Apa yang mau saya katakan? Mengapa saya ngotot membacakan bahasa Arabnya? Supaya kita nggak saling menipu. Bahwa yasalli, yusalluna diterjemahkan berdoa. Artinya apa? Baik Al-Masih Kristus maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama melakukan salli. Kalau kamu menerjemahkan yusalluna bersolawat, apa salahnya Yesus juga bersolawat kepada Bapaknya? Yesus bersolawat kepada Bapaknya yang adalah Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikatuhu bersolawat kepada manusia. Nah, apa yang mau saya katakan? Artinya kita itu jangan berstandar ganda gitu. Ketika Yesus, sang kalimat Allah, Allah sungguh manusia, berdoa kepada Allah Bapaknya atau bersolawat kepada Allah Bapaknya, kau permasalahkan mengapa Allah wa malaikatuhu yusalluna al-nabiyya tidak kamu permasalahkan. Jadi ini kadang-kadang yang membuat saya bingung bagaimana kalian beragama dan memahami teks-teks kalian. Nah, kedua, kalian begitu komplain, begitu keberatan kalau orang Kristen membahas kitab suci Anda. Tetapi kalian begitu gagah perkasa dan bebas membaca, mengotak-atik kitab suci kami. Di sini tidak ada kesatrian kalian dalam berdiskusi, ya kan? Nah, kalau Anda bebas membaca kitab suci saya, kenapa saya tidak bebas? Anda mengatakan ada kaidahnya. Lah, membaca kitab suci saya juga ada kaidahnya, ada nahwu dan sorofnya. Mana ada nahwu sorof, bohong kali kau, memangnya kitabmu bahasa Arab. Nah, itulah goblokmu Isa. Bener kali bahasa Yunani bukan ada nahwu sorof pula. Kamu nggak ngerti apa arti nahwu sorof, apa arti nahwu? Iya, ada istilah yang disebut dengan perubahan i'rab itu nahwu dan sorof perubahan, dan ada yang disebut dengan morfologi. Bentar, ada yang disebut dengan morfologi. Ilmu morfologi adalah ilmu yang dimana mempelajari tentang perubahan satu kata. Misalnya dia berubah dari kata, contohnya apa ya? Kayak kata apa nih? Ya, ini si Pedro dia sosokan Bang Kesar. Dia gini loh, dia ngomong, dia bilang kitab dia ada kaidah baca. Apa kaidah baca kitabnya kalian? Jadi ada ilmu sintaksis sama morfologi, nahwu sorof, di mana ada mempelajari bagaimana kaidah sebuah kata itu kedudukannya apa di dalam sebuah kalimat. Nah, ada kaidah yang mempelajari perubahan kata itu menjadi apa dia. Nah, itu ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Dan kalau memang itu ada di dalam bahasa Yunani, ya kau tunjukkan, karena kitab kau bahasa Yunani. Kau bilang pula ada nahwu sorof dalam kitab kau. Aneh kau, Petro. Baik, saya mau tanya kamu supaya jangan makin kelihatan kebodohanmu, karena rekod ini sebutkan satu bahasa manusia di dunia ini yang tidak ada morfologinya. Iya, sekarang gini, istilah nahwu sorof. Kenapa Petro nggak pede dengan menggunakan istilah morfologi itu? Kenapa pakai nahwu sorof? Kenapa Petro nggak pede pakai bahasa? Iya, nggak masalah. Gini loh Petro, apakah memang penggunaan istilah dalam bahasa Yunani itu nahwu dan sorof? Aisyah. Nggak, gini loh, kita kembali gini loh. Petro, jangan menjadi segala berbulu domba. Nggak perlu menyamar jadi orang lain gitu loh. Kamu nggak perlu nyamar sesuai harapan, karena kamu sejatinya kan berkeyakinan kepada kitab yang berbahasa Yunani gitu. Juga biar kami juga paham ketika kamu, contoh gini deh, ada kaidah dalam bahasa Yunani misalnya, istilahnya adalah feminin dan maskulin misalnya. Nah, kalau kamu jelaskan itu, setidaknya kami umat Islam ini dapat ilmu. Oh, ternyata kitabnya Petro ini yang berbahasa Yunani ada kaidah bahasanya juga. Contohnya gramatikalnya harus begini-begini, ada huruf besar, ada huruf kecil, kan gitu tuh. Enak, tapi kalau kamu menjelaskan nahwu dan sorof ya, kan
kan itu bukan kapasitas kamu. Emang kamu guru bahasa Arab, kamu kan belajar juga bahasa Arab kan, seperti saya belajar bahasa Ibrani kepada Pak Sapri Saleh kan. Tapi saya nggak punya kapasitas menjelaskan bahasa Ibrani gitu loh. Tapi ketika kamu sok-sokan menjelaskan Nausorof ya, saya jujur Petro ya, aku jujur sama kamu. Aku tuh belajar bahasa Arab walaupun cuma baru dasar. Aku juga belajar bahasa Ibrani walaupun cuma dasar. Tapi aku nggak sok-sokan ngajarin orang lain gitu loh. Dan nggak ngajarin orang lain gitu. Tapi Petro tuh salah. Dia ngeklaim, dia bilang di dalam agama kalian ada istilah Nausorof juga, di mana itu kan namanya penyesatan itu. Kan yang dibahas mengenai sunat tadi. Ada, kalau ada morfologinya ya udah tunjukin kayak mana morfologinya dalam bahasa Yunani, Bang Kesar. Sri Pak, lu kan gua ngomongin masalah substansi. Karena Pak Amir bilang tadi bukan substansi, dia nyerang-nyerang gue juga. Gue membetulkan dia kalau kita membaca Allah baru datang. Aisyah, kau sudah sunat? Enggak, aku sunat kenapa? Emang kalau bukan sunat apa masalah buat lu? Harus disunat dong. Ya, enggak, kalau yang perempuan itu bukan kewajiban, itu kan tradisi. Sekarang kamu saya tanya, kamu udah sunat belum? Ada memang kewajiban, ada memang perintahnya perempuan sunat, enggak ada. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kamu sunat enggak? Kamu sunat enggak? Kamu sunat enggak? Tidak, kamu harus sama substansi nggak itu Bang Kesan? Baru saya biarkan aja si Petro membahas tentang sunat. Anda diam Bang Kesan. Lu motong dia masalahnya. Dia yang nanya, Rifa kamu udah sunat. Nah, itu apa substansinya coba dengan bahasa? Awalnya kan lu motong dia. Gitu. Enggak, gini loh Bang Kesan tuh harus fair. Kalau dia bilang ada kaidah membaca Quran, tunjukkan kepada kami mana. Kalau aku bisa tunjukkan loh kaidahnya. Ini nggak bahas masalah. Harus disunat. Bukan cara baca yang kita bahas, ini substansi. Ya silakan Petro. Ya tuh Petro menjelaskan substansi, jangan sok-sokan ngaku-ngaku ada Nausorof dalam bahasa Yunani pula, bohong kali itu. Limit dulu. Jadi ada beberapa yang harus saya klarifikasi dengan ustazah kita ini tentang sunat. Dia tadi mengangkat soal sunat. Saya tidak sunat. Tengok tuh kamu selesaikan dulu urusanmu tentang kata Allah yang salawat itu. Selesaikan dulu, aku mau jawab itu. Aku mau jawab itu, aku belum selesai menjawab. Jangan kau menyesatkan, biarkan kau di sini menyesatkan. Jadi aku mau jelasin tentang salawat. Iya, udah jadi potong, udah lanjut. Ya, tapi jangan dia bahas tema lain. Dia memang kayak gini biasanya kabur-kaburan dia. Enggak. Substansi, ya. Jadi baik substansi. Ada banyak poin tadi yang bicara sunat pertama kali dia yang mengatakan saya najis karena tidak bersunat. Ternyata dia juga belum disunat. Klitorisnya belum dipotong. Ada perempuan tidak ada perempuan itu diwajibkan bersunat. Jadi kamu jangan menggunakan parameter budaya di dalam agama Islam. Dalam agama Islam jadi dia sama aja si Petro juga nyerocos Bang Kesar, adil lah sipil. Dia sama. Taruh gue minta Petro justru jangan ngebahas si Ripa gitu loh, biar dia nggak nyerocos gitu maksudnya. Iya. Baik. Jadi semua bahasa di dunia ini, mau bahasa Batak, bahasa Cina, semua punya nahu dan sorof, sintaksis dan morfologi. Hanya beda istilah. Kalau bahasa Latin maskulinum, femininum, neutrum. Kalau bahasa Arab muannas dan muzakkar. Bukan berarti kalau saya bilang muannas muzakkar lalu Anda terhina ya. Jadi otaknya tolong dipakai dong, gitu. Iya, bilang siapa? Kok bodoh kan pikirnya? Jangan dipotong. Iya, dia bilang apa? Otak Anda tolong dipakai kata dia. Ya wajar. Jangan lama lu bilang najis juga tadi. Dalam perspektif Islam aku tanya dulu, benar tidak Pak Amir sama Pak Budak Ahmad dalam perspektif Islam najisnya dia? Ributnya kan jadi kita nggak mau substansi kan? Dalam perspektif saya itu kan asumsi. Kita ngomong substansi kan? Gue pakai data Islam dalam Islam itu. Udah, Petro, jangan menghina etominem. Jangan menghina etominem lu Petro, gue juga bisa. Ya, Ini saudara, hormat Petro kan punya ilmu. Iya, jadi bagi saudara, izin saya bicara ya. Saya betul ya. Biar saya meluruskan biar kan nggak enak juga kalau udah nyaman-nyaman kok di budget ramai nggak bagus. Kalau ada yang kita pertontonkan, jangan sindir yang efeknya juga nggak bagus. Kasian nggak besar kan? Kita belajar di sini. Anda saya baru belajar, ayolah. Baik. Jadi saya yang pintar yang kita sama tadi berilmu. Baiklah, sudah. Baik, jadi ilmu-ilmu dasar ini tidak ada hubungannya dengan agama. Nahwu dan sorf itu tidak ada urusannya dengan agama. Itu urusannya dengan ilmu bahasa, ya.
Saya bisa menggunakan istilah-istilah Arab, istilah-istilah Latin, istilah-istilah Inggris, itu tidak ada urusannya dengan agama. Kembali kita kepada perkata dari Al-Ajab ini. Topik tadi tentang berdoa. Yesus yang yusalli dan Allah Subhanahu wa taala wa malaikatuhu yang yusalluna, kata yang sama, ya. Inna, sesungguhnya Allah wa dan malaikatahu, para malaikatnya, yusalluna, itu artinya apa? Perbuatan beryusalluna itu tidak dikerjakan oleh Yesus saja. Allah Subhanahu wa taala wa malaikatuhu pun beryusalluna. Nah, yang membedakannya Yesus beryusalluna kepada Allah Bapanya. Saudara-saudara yang lain, Allah wa malaikatuhu beryusalluna kepada siapa? Alai an-nabiyya, alai an-nabi. Ya, saya tidak memprotes ayat ini. Yang mau saya tunjukkan bahwa Allahnya Anda beryusalluna kepada nabinya, Tuhannya saya dalam rupa manusia beryusalluna kepada Allah Bapanya, dan kami meneladani itu. Beryusalluna, nahnu tasalli kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ini soal pilihan. Anda lebih suka Al-Ajab 56, silahkan. Orang Kristen lebih suka beriyasalli kepada Allah Bapa seperti Yesus, ya silahkan. Kenapa kita harus kebakaran jenggot? Toh nanti hasil akhirnya kan kita sama-sama akan melihat nanti. Bisa saya benar, kamu salah, atau kamu benar, saya yang salah. Jadi kita nggak usah saling menista di sini. Kita diskusi baik-baik saja. Saya pikir mengenai utusan, ya mengenai utusan. Jadi kami itu orang Kristen itu harus membaca Injil, Alkitab secara utuh, tidak boleh potong-potong saja. Saya suka Yesus utusan saja, yang lainnya dibuang. Dalam An-Nisa 171 jelas sekali bahwa Yesus Al-Masih itu Rasulullah wa malaikatuhu wa ruh minhu, ya kan? Jadi jangan menyesatkan Petro, jangan menyesatkan di sini. Jangan kau pakai parametermu menjelaskan Al-Quran. Kalau bukan di 172, ya. 171. Isa itu apa tadi? Isa itu adalah malaikat dan apa coba jelaskan? Nisa. Enggak, Bang Kesar, aku poinnya tadi aja deh. Poinnya tadi aja, aku mau jelasin dulu. Nah, gini loh, kalau dibiarkan, gini loh, dia kan bukan Kristen, bukan Islam. Dia mencoba mentafsir Al-Quran. Ingat ya, dia mencoba mentafsir Al-Quran. Nah, saya harus jawab perkara tentang salawat tadi. Nah, kalau saya akan menggunakan literasi, bentar dulu Petro gantian lah dari tadi. Bang Kesar, aku cuma bentar aja, aku belum mulai acara nih. Nah, udah poin tentang salawat tadi, poin salawat tadi aja udah. Nanti kamu lanjutkan aja sama Pak Amir, sama Pak Damon. Ketakutan sih. Ustazah, bentar aja, enggak sebentar aja, saya mau ada mau lagi. Kamu kan tapi itu panjangan Bang Kesar. Nah, sekarang gini ya, sorry ya, gue gak pernah nafsir kitab kalian. Gue cuma membacakan tanpa mentafsir, justru mempertanyakan. Kalau kalian tuh si Petro menafsir, oke, aku bacakan sebuah buku ya. Saya nggak bisa open cam karena ini pengikutnya belum 1000. Saya bacakan dari Asy Syekh Muhammad Al-Fudlali, Ilmu Tauhid, terjemahan Kifayatul Awam, penerjemah dari Ahmad Sunarto, penerbit Al-Hidayah Surabaya. Di halaman ke-11-nya. Kalau teman-teman mau ulang lagi, nanti silakan di cross check di video aku di YouTube. Aku yang kusebutkan literasinya ada ya. Perkara salawat, inilah dia. Kalau si Petro mengatakan menyamakan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sama dengan Yesus, katanya juga bersalawat kepada Allah Bapa. Untuk siapa? Aku nggak tahu. Itu beda banget, bullshit banget. Kenapa? Yesus itu memohon doa loh, meminta pertolongan loh. Contoh seperti itu, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu kalimatnya keluar loh, meluncur dari lisannya Yesus. Dia mengatakan, kenapa kau tinggalkan aku? Belum diam dengan ekspresi ketakutan. Bukankah cawan ini harus berlalu dan semua terjadi atas kehendakmu? Dan dia ketakutan, bahkan ada bulir-bulir jagung. Dan disamakan dia dengan Allah yang bersalawat untuk Nabi Muhammad. Ini kan konyol sekali gitu loh, komparasi yang tidak apple to apple. Ibarat kata membandingkan emas dengan
tembaga gitu loh, beda banget. Nah, saya akan bacakan dalam buku ini ya, di literatur ke halaman 11 yang saya sebutkan tadi. Hakikat salawat itu bisa beraneka ragam melihat siapa yang membacanya. Jika yang membacanya salawat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka artinya adalah rahmat. Namun jika yang membaca itu Nabi Muhammad SAW sendiri atau para nabi yang lain termasuk para malaikat, menurut ulama adalah tambahan rahmat, di mana tambahan rahmat itu akan berbeda-beda menurut tingkatannya. Nah, jadi artinya secara buku literatur yang diajarkan para ulama yang tentu fasih dalam berbahasa Arab, dan mereka juga seorang muslim yang belajar, nggak mungkin juga istilahnya mereka lebih bodoh daripada Pitro gitu ya, menjelaskan bahwa dalam istilah bahasa Arab itu adalah lafaz mustarak, satu kata bermakna banyak gitu. Kalau Allah yang bersalawat, maka salawat itu disebut dengan merahmati. Karena coba saya tanya sama Pitro, saya tunjukkan kepada saya sama Pitro sekarang di ayat manakah, di hadis manakah keluar kata-kata salawat Allah itu seperti apa? Contoh kayak aku nih, aku bersalawat begini untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kan gitu tuh. Tunjukkan kepada saya bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau lu nggak tahu jangan songong, jangan sotoy gitu loh. Nah, artinya ketika Yesus tuh jelas banget kata-katanya, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu beda banget. Belum lagi ketika dia berdoa semalam suntuk kepada Allah Bapa, dia ada faktor kenapa dia berdoa, ketakutan gitu loh. Dia meminta pertolongan, memohon sesuatu. Allah nggak pernah memohon sesuatu, tidak pernah ketakutan. Ekspresi Allah tidak ada kayak Yesus yang punya bulir-bulir. Lalu kamu bilang sama saja, blunder, ya beda lah. Allah itu bersalawat karena sholawat juga bisa artinya berkoneksi. Allah berkoneksi melakukan koneksi kepada Nabi Muhammad dengan merahmati Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang dipahami ulama. Jangan kamu pelintir, bentar Bang Kesar. Kalau seandainya ulama kami mentafsir seperti itu dan lu mentafsirnya berbeda, lu adu ilmu lu sama orang-orang NU. Karena gue juga punya buku orang NU nih, ya. Orang NU juga menjelaskan hal yang serupa. Silahkan lu bikin surat, lu ajukan, hai orang NU, kalian salah loh. Yang benar adalah saya nih Petro yang menjabarkan bahwa arti sholawat artinya adalah Tuhan meminta pertolongan kepada Tuhan lain untuk Nabi Muhammad. Nah, tolong lu koreksi itu NU yang menjelaskan itu ya. Kalau gua nggak pernah bertentangan dengan para sekolah lu. Contoh Burita Wahyu, gua pegang kata-kata Burita Wahyu yang bilang Isa dan Yesus menurut Burita Wahyu adalah pribadi yang sama dalam perspektif yang berbeda. Gua bukan membantahi Burita Wahyu sebagai scholar, justru gua menukil kata-kata dia. Tapi kalau lu membantahi kata-kata ulama dari NU dan Muhammadiyah, lu bikin surat pengajuan ke mereka bahwa kalian itu lo salah, yang benar adalah gue. Iya, udah 3 kali lo ngomong. Ya, gua mau mandi dulu. Silakan Pak Amir dan Pak Buddha Angon. Jangan biarkan dia menjelaskan Al-Quran lah. Dia jangan ke Al-Quran. Kitabnya aja dia salah-salah lo ngomongnya. Namanya diskusi, kita diskusi. Kalian ya, diskusi hati-hati. Hati-hati kalau diskusi. Kalian kan tahu undang-undang sekarang kan. Jangan mempelintir kitab suci orang lain. Kalau memang aku pernah mempelintir kitab suci kalian, tunjukkan padaku. Ah, udah. Di sana. Udah, bersihkan yang belum disuruh. Udah, silakan. Udah, gua tuker sama Kingpin nih baru, Fahmi, gue tuker. Ya. Jadi begini, saya belum selesai bicara, jadi tidak pernah tuntas. Ini ada Kingpin, Fahmi. Tadi Ibu Aisyah cerdas katanya. Oke, tanggapin. Kan giliran saya belum selesai tadi. Sebenarnya tadi ini diskusi saya dengan Ustadz Amir Lee ya, tapi wanita tak bersunat tadi itu ngerocos saja gitu loh. Udah nggak usah bahas gitu. Jadi begini, saya lanjutkan saja Ustaz. Enggak, tetap kasar. Tadi ya, mungkin saya putus diskusi itu kita tidak bisa memaksakan. Kang Aqua. Ya Wah, mau ngomong Wah. Sinyalnya Kang Angon dulu, silakan lanjut. Sinyalnya banyak putus dia tadi. Putus Kang. Putus kamu dulu. Ya, di sini juga agak putus juga nih kedengarannya. Lancar kalau ini, Wah. Lanjut aja, Wah. Saya dulu dong, saya tuntaskan tadi itu gimana? Oh iya, betul. Petrus. Tadi kan intinya maksud saya itu kita saling mencerahkan begitu kan. Artinya ilmu saya juga mungkin bisa dengan penjelasan ustaz-ustaz lain semakin oh ternyata saya salah, oh ternyata saya benar itu. Nah semua itu nanti akan ditentukan
seobjektif apa data ilmu yang kita berikan, bukan saling hina menghina, bully membuli, ya toh? Ya, baik. Kita kembali ke tadi istilah salli, ya toh? Ketika Ustadz Amir mempermasalahkan dan Ustazah tak bersunat tadi itu mempermasalahkan Yesus berdoa liyasalli, kata yang sama digunakan oleh Al-Quran menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kenapa yusalluna? Karena ini orang ketiga jamak. Kalau saya berdoa asalli, tasalli, nasalli, kita berdoa kan itu namanya sorf, morfologis konjugasi namanya. Jadi kalau dikatakan hanya Al-Quran yang punya nahwu sorf, itu pembodohan. Ada kimpin di sini. Bahasa Inggris pun ada morfologinya, konjugasinya. Konjugasi salah satu bentuk dari morfologi atau sorf. Misalnya, I go to school. She goes to school. Ini namanya sorof, morfologi, konjugasi. Belum lagi nanti perubahan jamak dari tunggal, mu'annas ke muzakkar. Semua bahasa mempunyai kaidah ini. Ya, Intinya apa? Intinya bukan masalah bahasa, ini intinya apa kamu ngomong aja. Intinya Maksudnya mau saya intinya sampaikan, menurut kamu apa? Nanti saya sangkal nanti saya jelasin. Ada dua inti yang sudah saya berikan pencerahan kepada pemirsa. Nggak ada pencerahan untuk kamu terkait Islam. Ilmu yang pertama yang saya sampaikan untuk mencerahkan kita bahwa semua bahasa manusia punya kaidah nahwu dan sorof. Ya, maksudnya hanya itu yang kaidah yusalluna ala nabi. Nah, yang kedua Ustaz, yang kedua, yaitu pertama, yang kedua adalah karena menggunakan kata yang sama yasalli atau yasalli, Yesus melakukan yasalli, iya benar. Yasalli tadi hubungannya dengan Yesus itu apa? Yasalli tadi yang Yesus. Kalau Yesus kan menyembah. Berdoa, ya sekarang sama. Berdoa kan menyembah. Sujud itu menyembah. Bersujud berdoa. Nah, istilahnya itu menyembah atau bersujud. Karena di situ kan berdoa dengan kepalanya bersujud. Soal bagaimana itu kan penjelasan berikutnya. Itu kan penjelasan. Itu nggak masalah mau bersujud mau bagaimana. Artinya adalah bila Anda mempermasalahkan Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya, kenapa tidak melihat masalah ketika mereka itu berdoa kepada Nabi? Nah, Ustazah tak bersunat tadi mengatakan menjelaskan apa itu bersolawat. Ya. Apa pengertian sholawat terkait diberitakan kepada kita ini? Sholawat kepada Nabi. Baik, apapun arti sholawat. Apapun arti sholawat. Ya itu yang punya arti kan kita. Inilah hebatnya Al-Quran, kita mempunyai original text. Dari bentuk kita juga punya kok original text terkait dengan ini kamu nggak bisa mengkaji. Kalau kami kan bisa mengkaji sama-sama kamu. Ini bisa kita kaji. Kalau original text mana kamu kaji sekarang? Bawa ke sini. Terkait kataan Yesus bukan bahasa Arab tadi. Kamu kan bahasa Yunani, seharusnya kau baca. Kenapa kau pakai bahasa Arab? Itu seharusnya kamu meniliknya ke sana karena original text-mu adalah bahasa Yunani. Nah, berarti kamu harusnya merujuk ke sana. Kalau kami dari awal sampai akhir zaman nanti tetap bahasa Arab. Innallaha malaika innallaha subhanallah wa malaikati dan malaikat. Yusolu itu mensolawatkan, yaitu kalau Allah memberi kerahmatan ditunjukkan kepada siapa? Kepada para malaikat. Dengan ciptaannya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ini yang ditunjukkan kepada kamu sekalian ini. Bahwa Allah menciptakan malaikat sampai itu Nabi Muhammad itu untuk kerahmatan. Sehingga Allah memuji dengan ciptaannya ini yaitu Nabi Muhammad sebagai utusannya yang dirahmati dan sebagai penyelamat bagi manusia saat ini. Bukan Yesus yang jadi penyelamat. Karena Islam, Muslim adalah keselamatan. Nabi Muhammad adalah penyelamat. Sehingga Allah memberi kerahmatan kepada Nabi Muhammad yang ditunjukkan kepada para malaikatnya. Sehingga malaikat juga
mensalawati, merahmati. Sehingga kami sebagai umat muslim juga ikut bersolawat. Bersolawat jadi kita minta kerahmatannya nanti saat kita di akhirat. Kalau kita meminta kerahmatannya nanti di akhirat, karena Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad yaitu Talaga Kautsar saat di padang mahsyar. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan kunci Talaga Kautsar ini. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang Yesus kau katakan Tuhan itu tidak bisa memberi kerahmatan kepada manusia yang kepanasan saat di padang mahsyar. Hanya Nabi Muhammad menyediakan Talaga Kautsar. Yaitu apa? Inna a'tainaka kautsar. Inilah kerahmatannya Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh alam, bukan lokal. Kalau Isa alaihissalam atau Yesus memang khusus untuk Bani Israel, ya dah? Sudah jelas Yesus menyatakan aku diutusannya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di Al-Quran disebutkan juga, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Untuk yang terakhir ini sebagai makanan Al-Quran dijaga karena apa? Ini adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah. Karena ini untuk rahmatan lil alamin ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat, maka ya Allah menjaga ini. Sebagai apa? Sebagai mujizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sudah sedo, sudah meninggal dunia, tapi masih hidup. Ajarannya masih hidup sampai sekarang. Mujizatnya masih ada. Kalau sekarang saya tanya kepada kalian semua, apakah mujizatnya Yesus masih tertera di dalam hatimu? Terkait menghidupkan orang mati, terkait membuat air jadi apa namanya? Jadi anggur. Apakah di dalam hatimu? Kalau Al-Quran masih sampai saat ini tidak akan ini gimana ya? Kita dengarkan ceramah atau diskusi? Ya, ya sudah terserah. Nah, ini yang pencerahan ini yang aku aku mencerahkan kepada kamu, karena kamu tidak mungkin mencerahkan terkait ajaranku. Karena ajaranku sudah terjelas terkait dengan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad terkait dengan Allah mensalawati tadi, yaitu memberikan kerahmatan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikatnya. Dan kami juga meminta kerahmatan jadi dengan sholawat. Karena ini nanti yang kita akan harapkan di akhir zaman nanti, yaitu di Talaga Kautsar, yaitu di padang mahsyar. Yaitu kita selalu bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan kerahmatan kepada Nabi Muhammad dan memberikan kunci untuk menolong orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Talaga Kautsar. Sadaqallahu tadi. Silakan. Baik, panjang lebar ya, tapi sebenarnya saya sudah menjawab semua tadi itu ya. Lalu apa yang mau saya katakan di sini, Ustadz itu tidak membaca bacaan Al-Ajab itu 5-6 itu sesuai dengan apa yang tertulis di sana, tetapi menyajikan apa yang ada dalam pikiran Ustadz itu, dan itu saya tidak komplain. Anda mau mengatakan bahwa Sri Baginda adalah penyelamat, itu nggak masalah, itu namanya juga klaim agama, masa saya komplain itu? Yang mau saya katakan di sana, Ustadz tidak membaca teks lalu memahami teks sesuai dengan teks. Di sana innallah wa malaikatuhu itu adalah subjek. Sungguh Allah dan malaikat dan para malaikat itu adalah satu kelompok, melakukan satu pekerjaan bersama-sama. Ya, apa pekerjaan mereka? Yusalluna. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tapi oke lah, kalau Anda mau membeda-bedakan, kalau Allah ia sallinya artinya ini, malaikatu ia sallinya artinya begini, silahkan, yang masalah. Tetapi ya karena kata yang sama digunakan untuk Yesus, harusnya ya harusnya sama juga. Berarti apa masalahnya Yesus bersolawat? Kalau Allah Subhanahu wa taala pun bersolawat, gitu. Tentang apa arti solawat itu? Terserah, saya tidak mempermasalahkan itu. Ya. Paham sampai di sini ya? Kata kuncinya adalah Yesus bersolawat, Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Itu pertama. Yang kedua, soliyuna Injil itu bahasa
bahasa Yunani, nggak mungkin isinya bahasa Batak, gitu. Kalau buku Dari ini mana Petro bilang Injil bahasa Yunani? Petro dari mana Yunani itu? dong, itu bahasanya Tuhan. Sebentar. Jadi potong, Mami. Saya coba Kesamaan tapi nggak menunjukkan istilahnya gini. Dia saya bilang admin tidak fair. Mami, Saya jangan potong dong. Juga tuh Petrus. Jangan potong dong. Kan Pak Amir tadi kita dengarkan secara utuh. Kingpin juga kan. Nanti kan belum giliran, bro. Jangan potong-potong. Lo tadi dia udah diem kok tadi gitu. Injil itu dari Evangelion masuk ke bahasa Latin Evangelium menjadi ke bahasa Arab Injil. Kalau Yesus punya Injil atau kitab yang berbahasa Ibrani, harusnya namanya Besora, bahasa Ibrani. Ternyata Al-Masih tidak diberi kitab Besora, yang diberi kitab Injil. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu kok bahwa Injil itu berbahasa Yunani koine. Namanya saja diambil dari diserap dari bahasa Yunani. Kalau judul bukunya berjudul Pustaha Batak itu pastilah namanya udah judulnya. Nah, jadi Ustadz itu tidak pernah, pengalaman saya, kalian itu tidak pernah membaca teks sesuai dengan teks. Kalian membaca teks lalu memuntahkan apa isi kepala Anda kepada saya. Dan saya tidak keberatan dengan apa tafsir-tafsir Anda itu. Mau mengatakan bahwa sholawat itu adalah ini, itu, saya tidak masalah. Mau mengatakan bahwa Sri Baginda itu adalah juru selamat Anda, nggak masalah. Namanya juga beda agama. Demikian, saya singkat-singkat, terserah lah, saya kecewa dengan diskusinya. Sebentar, tak ngasih cermahan dari Pak Kang Petro. Kang Petro kan sering membacakan Injil pakai bahasa Arab, iya dah. Sedangkan kamu mengakui bahwa Injilmu itu pakai bahasa Yunani. Kenapa kamu nggak bahagia, nggak pede sekali dengan bahasa Yunani? Kenapa kamu pedenya pakai bahasa Arab? Itu yang saya tanyakan. Saya jawab langsung. Bisa saya jawab langsung. Baik. Jadi ini loh. Tunggu dulu sebentar. Saya mau maghrib sebentar. Saya habis mau maghrib sebentar doang. Gini Peter ya. Sekarang itu sepakat bahwa Yesus. Iya sebentar. Saya keluar. Saya mau maghrib. Dua menit ya. 2 menit. Satu persatu dulu. Saya jawab admin dulu. Iya. Saya jawab dulu baru. Sabar lah. Lo sholat aja dulu biar aman. Cuma klarifikasi doang. Sholat dulu lah. Sholat dulu biar aman. Saya keluar. Enggak, dia tuh bilang itu katanya tuh Yesus tuh berbahasa apa tadi Yunani. Padahal enggak. Yesus tuh berbahasa Aramaik. Udah. Iya gitu. Udah cukup. Terus kalau Injil itu enggak sama dengan Evangelion tuh enggak sama. Udah lah. Kata-kata itu hurufnya juga beda dari gamma ke Jim itu nggak sama gitu. Kimpi, kamu itu saya meragukan kamu itu bisa lulus sarjana sastra. Gini. Saya mau ngomong gini. Saya nanti malam di dalam MDM. bahasa serapan. Ada pengumuman. Sudahlah. Saya keluar ya. Sebentar. Saya keluar. Ada pengumuman. Ya nanti malam saya mau presentasi gitu, presentasi di MDM. Kalau datang ya. Iya. Ya lo gue ganti sama Tristan. Nanti malam saya mau presentasi. Iya, lu gue ganti Tristan ya, Tristan. Baik, jadi lupa saya tadi yang Ustadz Amir permasalahan. Oh, bahasa Yunani. Kenapa tidak bangga bahasa Yunani itu? Karena memang. Selamat sore, kawan-kawan sekalian. Selamat sore, Ustazah. Jadi gini, Peter ini mimpi, dia nggak tahu nahu, dia nggak tahu syarat. Saya jawab dulu. Kamu tadi kan melemparkan bahwasanya bahasa lain pada nahu sorot. Kamu berdusta. Udah bro, Tristan. Ntar dulu, sabar. Udah keluar deh. Dia membohongi kita semua gitu. Takut dia lari dia. Nahu itu bapak, sorop itu ibu. Sorop itu ilmu mempelajari tentang perubahan kata. Mana ada akad kayak misalkan dorobaya dirbu sekamat rubun. Idrib latar di madrabun. Apa itu nggak ada di bahasa lain loh, selain bahasa Arab. Betul. Gila itu Peter gitu. Nah, terkait dengan bacaan Nahu itu untuk pada prinsip mengenal kalimat bahasa Arab. Dari Arab enggak.
Jam'u Durus Syekh Mustafa. Gimana itu mau jelaskan? Tahu i'rab nggak dia? Hei, Petruk naik. Lu datang langsung ini. Jadi enggak. Kalau dia memang jujur, dia stay di sini, bro. Aku cuma mau jelasin. Enggak, tadinya sama Pak Amir tadi berdua doang, tau gak lo? Pak Amir doang. Udah gua diam. Dia sama Pak Amir doang tadi. Enggak Pak Amir. Tadi tanya sama Pak Amir, enak-enak kita berdua. Kang Ango juga sekali, udah ngomong, udah. Datang Ripa. Waduh, udah tahu sendiri Ripa. Tapi gini Kak, saya datang dengan ketika dia membacakan ayat Al-Quran. Bahkan udah selesai itu bro. Makanya kan Kang Amir kan gue suruh yang baca Ya, tolong bro. maksudnya. Kan gimana saya sendiri aja ya teman-teman saya lah sebagai orang Islam. Ketika kita ingin Putus-putus Kang Angon. perhatian lu kalimat saya. Putus-putus, nggak jelas suaranya. Bener, tanya Pak Amir, nggak bohong saya. Putus-putus suaranya. Gimana Pak Amir? Saya Kang Amir. Ya udah. Tuh putus. Datang si Ripa, jadi panas suasana. Gitu loh. Padahal sih sebenarnya kalau gua nggak angkat si Ripa sih. Gue cuma mau jelasin itu doang supaya nggak panjang. Serius. Gua tahu tuh si Aisyah itu si Ripa. Gua tahu. Iya. Dia kan pakai Aisyah si Ripa. Iya sih. Gini juga. Jadi nahwu itu ya tentang struktur bacaan kalimat dalam kalimat, bacaan kalimat itu namanya jumlah. Ada jumlatul mufidah, ada jumlatul ismiyah. Kemudian ada mubtada khobar. Itu nahwu, di dalam nahwu semua itu. Mana ada di dalam kalau di Indonesia kan SPOK, subjek predikat objek Gini keterangan. loh, biar lo tahu substansinya. Pak Amir mengatakan Matius itu ketika Yesus berkata apa? Gimana Pak Amir tadi Matius berapa? 37 ya? 2637. 3637 kan? Jadi dia mirroringnya kepada ketika Allah bersahabat kepada baginda gitu loh. Kenapa kalian nih berstandar ganda? Kok kalau ini permasalahkan Yesus berdoa yaitu di Matius itu Pak Amir ya, kepada Bapa, tapi kalian kalau kepada Pokoknya malah berdoa kepada Nabi gitu. Gitu maksudnya. Itu poinnya. Lalu Ripa masuk ngebahasnya masalah ini gitu. Sorok gitu loh. Gue bilang substansi. Kalau sholat itu jamaknya sholawat yusholluna ya. Kata kerjanya sholuna. Kemudian shollu alaihi wasallim. Jadi menurunkan ada turunan kata di dalam bahasa Arab itu turunan kata katanya silaturahmi. Mana ada di bahasa lain itu? Petruk naik. Mana? Masih ada. Udah kondusif lah makanya kalau diskusi. Tadi enak loh sama Pak Amir. Tanya Pak Amir. Oh, waktu sama Petruk. Iya, berdua doang. Yang nggak bikin kondusif siapa dok? Tadi. Biasalah si Aisyah. Iya. Oh, Aisyah. Kamu nggak boleh baca Al-Quran, kamu belum sunat. Kamu apa dia bilang? Ambil wudhu dulu sebelum baca Quran. Ya udah akhirnya Pak Kang Angon kan bilang ya udah Kang Gesar gini, dia bilang gitu kan. Udah gue kasih alternatif. Udah Pak Amir aja yang baca Arabnya gue bilang. Jangan dia. Bentar. Itu. Enggak, tapi pernyataan si Petruk tadi di bahasa lain ada nahwu sorof itu naik kamu, woi Petruk. Beda itu. Nahwu sorof itu.
sama grammar aja banyak perbedaannya gitu. Memang tata bahasa Maksudnya tuh kan sama-sama punya tata diskusi bahasa. gantian ngomong. Iya kan, aku naik kan gantian ngomong, dia kan udah nyerocos juga dari awal. Ya lu baru masuk, dia kan padahal kan bagian dia ngomong aturan tadi. Tadi Langit nelfon gua nyuruh ke Zoom. Hah? Si Langit? Iya deh, dia ini gua lihat di WA deh, WA grup. Tahu nih lagi ini apaan? Ngobrol biasalah. Itu ceritanya bro. Jadi gimana tuh Justin? Bro, gua tahu bro. Ini kan live di channel gua ini. Waduh, live lagi. Bro. Gua dari channel gua aja udah gemes banget gua dan Peter pengen gua nimpuk pakai tape. Gue. Dia memang bisa baca aja. Tapi dia nggak tahu di dalam bahasa Arab itu. Misalkan dalam Iqra itu ada rofa. Ada marfu. Paham gak dia? Ada dia, euy. Mana ada dia lagi? Nggak ada dia lagi. Ini Kian Santang nih. Bawah tuh. Kayaknya yang naik Komal pada mau menang sendiri. Charles KPD. Nggak ada gitu. Enggak, kami nggak mau menang. Ketika ada lemparan apa kata-kata yang salah kan butuh disanggah aja. Bukan ada yang mau menang kan. Dia cuma memaparkan aja kok. Misalkan saya mengatakan tentang Yesus itu salah-salah, pasti kalian juga menaikkan kawan-kawan di bawah. Seperti itu. Itu. Ini apa? Oh, yang masalah Matius ya, Matius. Lukas ya, Lukas 22 ya. Lukas 22 ya. 26, Matius 26 ayat 37, ayat 36 37. Iya, Lukas 22 42 nomor 43. Lalu datanglah malaikat kan? Bukan. Turun. Bukan Matius 26. Matius. Apa tadi? Apa sih? Matius 26. 36 37. Ayat 36 37. 39. Lalu ia maju sedikit berdoa. Nah, itu. Ya Tuhan, berapa tahun ini berlalu, sedangkan kehendakmu bukan dari surgaku itu. Itu kan kalau narasi kami kan ini istilahnya pasrah, perserahan diri seorang Yesus kepada Tuhannya, gitu. Kepada Bapak lah. Kalau nggak mau dibilang Tuhannya. Nah, iya, yang bilang tidak siapa sih? Saya bingung loh. Yang Kristen aja menjelaskannya kurang tegas, atau yang Muslim sudah dijelaskan nggak paham. Yesus berdoa kepada Bapa, tetapi ada tujuannya supaya manusia setelah Yesus tidak ada nanti mereka tahu doa yang benar dan penyembahan yang benar itu seperti apa. Saya juga bilang tadi, itu contohnya Yesus mengajari pada murid-muridnya. Saya nggak bilang sama Petrus. Cara penyerahan diri dan semua diserahkan kepada Bapa, berarti insya Allah di situ. Semua itu kehendaknya Allah, gitu. Loh, penyerahan diri bukan berarti Yesus lemes saja pasrah, nggak kayak gitu. Penyerah maksudnya itu Yesus berelasi. Apa yang Yesus nyatakan itu bukan berasal dari kehendak kemanusiaannya, tetapi kehendak keilahiannya yang memang melekat dalam dirinya. Karena sifat keilahiannya itu tidak hilang. Hanya saja yang ilahi itu, yaitu firman, yang tidak terbatas itu mampu membatasi untuk dirinya, untuk tujuan tertentu. Sehingga memampukan kemanusiaan Yesus yang terbatas itu untuk menyatakan karya Allah. Itu konsep keperantaraan. Keperantaraan Kristus itu bersifat kekal, bukan bersifat sementara. Karena Yesus satu-satunya jalan kembali kepada Allah. Manusia sudah kehilangan itu sejak jatuh dalam dosa. Sekarang gini. Gini. Bisa juga terkait Hanya dengan mulut. apa ajarannya Musa, ya kan? Mengajarkan kepada Musa sudah Allah. mehong, Nabi Musa beliau sudah meninggal. Iya, nggak masalah. Saya juga percaya Isa alaihissalam belum pernah mati kok. Menurut Islam belum pernah mati. Bayangkan. Tapi itu adalah kehendak siapa? Kehendak Bapaknya, yaitu kehendak, kalau menurut kami kehendak Allah diselamatkan.
Kami juga mempercayai Yesus itu masih hidup. Tapi terkait dengan ajaran apa yang diajarkan Yesus, terkait dengan apa kalau berdoa dengan sujud. Nah, di dalam bahasa Arab tadi ditunjukkan sama Petrus bahwa Yesus itu sholat. Nah, berarti ini kan mengajarkan kepada siapa? Kepada murid-muridnya atau kepada kaumnya saat yang melihat Yesus. Yaitu dengan berdoa, sujud, apa semuanya. Di dalam bahasa Arabnya tadi, pakai bahasa Arab, dia sholat. Bahwa Yesus itu sholat. Nah, Ya yang esensi apa sih? Sebentar Pak, yang esensi mau dibahas apa sih? Yang esensi itu apa? Pak Kaisar mungkin ditengahin. Maksudnya gini loh. Apa sih sebenarnya dari teks-teks itu mau dicari kebenaran lain yang lebih fundamental tuh apa? Teks-teks itu kan tidak bisa terus kita polemikkan hanya masalah teksnya, kecuali teks itu diartikan lain. Yang dialog lintas iman, yang mendengarkan itu orang-orang silih berganti, yang tentu saja mereka itu awam secara teologi. Bukan berarti awam pendidikan. Makanya saya lebih senang tuh jangan jual beli dalil, jual beli tafsirkan teks secara prinsipil dulu gitu loh. Tujuan Allah menciptakan apa, hakikat manusia itu seperti apa, kedepannya seperti apa, kebagaimanaan Tuhan, itu kan enak gitu. Intinya dia maunya si Amir tuh gue tahu bahwa Yesus itu ada Tuhannya, makanya dia berdoa. Itu maunya dia, Ya, bukan memang Tuhan. Yesus ada Intinya Tuhannya. Masa Yesus gak ada Tuhannya gimana sih? Iya, Matius 11 ayat 25. Nah iya. Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu itu kan menunjukkan Yesus mempunyai Tuhan dong. Iya, Yesus berelasi dengan Allah Bapa. Yohanes berapa itu? Yang menyebutkan bahwa Tuhanku, Tuhanmu, aku akan datang ke Tuhanku, Tuhanmu, Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Ini kan berarti menunjukkan Yesus akan datang atau menghadap Tuhannya. Kan ada itu dalilnya juga, kita nggak nyalahi kok, nggak nyalahi aturan di situ. Bahwa Yesus itu bertuhan itu ada juga di situ, bahwa Yesus akan datang kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Lah, terkait pengertian ini apa menurut Kristen? Kalau di dalam Al-Quran kan juga begitu menyebutkan itu. Allah yang sama dengan kita umatnya, tetapi Yesus memberikan satu konteks pembatas bahwa ketika Allahku, Allahmu, karena ada pembedaan, kemanusiaan Yesus berbeda dengan kemanusiaan kita. Kemanusiaan Yesus itu mampu mengalami kepenuhan kealahan, Kolose 2:9. Kemudian kemanusiaan Yesus juga bisa menjadi perantara. Kemudian kemanusiaan Yesus juga tidak berdiri sendiri, tetapi yang ilahi yaitu firman Allah mengambil kodrat kemanusiaan. Jadi harus ada pembedaan karena Yesus bukan manusia yang menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Bukan perubahan hakikat ya, tetapi pengambilan sifat-sifat yang hakiki dari manusia. Hakikat keilahiannya tetap ada, satu dan tidak pernah berubah. Kalau yang punya bekal ilmu kalam paham apa yang saya katakan. Kalau memang demikian kok bisa ngomong Allahku, Allahku. Loh kan diulangi lagi, saya udah jelasin tadi, diulangi lagi. Makanya kalau yang nggak punya ilmu kalam pasti nggak paham. Enggak, kami kan bertanya. Bertanya. Pertanyaan Anda barusan saya jawab, saya jelaskan kurang dari 5 menit yang lalu, Pak. 3 menit. Artinya Bapak nggak paham yang saya jelaskan. Berarti ilmu kalam itu, ayo. Al-kalam kan berarti perkataan. Ilmu kalam itu, Pak, menganut pensifatan Tuhan Allah Anda. Kemudian ada sifat-sifat nafsiyah, ma'aniyah. Nah, sifat-sifat yang nafsiyah itu sehubungan dengan hakikatnya, zatnya itu yang idam, yang transenden. Sedangkan sifat-sifat ma'aniyah itu yang bisa dinyatakan kepada umat manusia, sifat kalam, sifat iroda, sifat dan sebagainya. Di dalam iman Kristen sebelum ada Islam kami sudah mengenal itu, bahkan tidak sebanyak 20 sifat. Di dalam iman Kristen itu hanya 3 yang dinyatakan.
zat atau hakikat Allah itu sendiri, yaitu Bapa, firman-Nya dengan rohnya, 3 yang esa itu. Kalau kalian kan 20 dan ditambah bonus ada asma sifat 99 Sekarang gini, nama. sifat Tuhan itu sendiri melekatnya sekarang di mana? Menurut Itu kamu pertanyaan sifat kami Tuhan ke dunia Pak Kristen. Justin Itu pertanyaan kami ke dunia Islam karena kami tahu pertanyaan itu akan berbeda-beda jawaban karena dalam dunia kalau Islam sifat itu itu melekat di berbeda-beda. dalam Tuhan, ya toh, melekat di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan yang disampaikan kepada umatnya? Apakah Tuhan sudah melekat di dalam yang menerima kalam? Pak Amir, ini beribu-ribu tahun umat Kristen mempertanyakan ke Islam karena Islam belum Sekarang final. bukan ribu-ribu tahun lagi sekarang, karena yang kita iman itu sekarang, jangan Pak, beribu-ribu kalau tahun. kekristenan itu tidak sudah finish itu, Pak. Nggak Yang ada di yang dalam finish, diri nggak ada yang Allah. finish, nggak ada yang finish. Anda hormati dong, Pak. Anda kok jadi Enggak, menghina katanya sih? udah finish. Nggak ada yang finish. Kalau nggak udah finish berarti nggak ada perbedaan dong. Pak, kalau masalah tentang Yohanes 1, Pak, dan 1 Korintus 2 ayat 10-11, yang di dalam diri Allah tidak boleh dikatakan bukan Allah, menjadi satu. Justru yang di Islam ini berbeda-beda. Misalnya ada yang mengatakan sifat Allah itu jenis ketiga, bukan zat dan bukan kholik dan bukan makhluk. Itu media. Ada yang mengatakan sifat Allah itu melekat pada zatnya, tidak bisa dikatakan apa. Ada yang berani mengatakan sifat Allah itu utuh menjadi satu di dalam zatnya. Islam itu masih belum final masalah itu. Kok belum Mohon final? maaf. Kalau namanya sifat ya melekat tuh ya. Melekat. Tapi Itu kalau menurut sifat Bapak, ini sudah Bapak coba tanya, dikeluarkan, Pak Kaisar coba misalnya panggil gini. Tristan deh. Kalau gini, kalau sifat sudah dikeluarkan, berarti sifat itu sudah menjadi seperti kalau Allah berfirman, ya toh, menjadi alam semesta. Kan sudah jadi alam semesta. Ini kan berkata apa? Kalamullah. Pak, makanya Bapak belajar ilmu kalam, sifat ma'aniyah itu tidak boleh dikatakan ciptaan, Pak. Sekarang gini. Aduh, tobat. Sekarang apa yang diberikan Musa? Apakah yang dibawa Musa itu Tuhan? Enggak, Pak. Bapak jangan ngomong itu seperti itu. Pak, Bapak paham ilmu kalam tidak, saya tanya berkali-kali. Ya ampun, susah amat sih. Kalam Kalau itu apa Bapak sih? Kalam itu apa sih? Astaga, ilmu kalam itu Pak di pondok pesantren dijelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Iya, sekarang saya tanya sama kamu yang Kristen, kalam itu apa sih? Firman toh? Pak, Bapak jangan bertanya, Bapak paham tidak ilmu kalam dalam Islam? Saya bertanya. Bukan berarti saya mau sok paham. Al-kalamu wal lafdul murakkabul. Bukan masalah al-kalam dulu. Anda paham tidak sistematika ilmu kalam itu membahas apa saja? Oh alah, ini orang. Anda paham tidak keilmuan yang disebut ilmu kalam itu? Bacotmu itu nggak jelas, ditanya apa jawabnya apa, berapa pelupuk. Nah itu dijawab. Tanya ilmu kalam apa Ini kok? ilmu kalam dalam ilmu kalam. Enggak, Anda paham tidak ilmu kalam itu mempelajari apa? Gedek juga gue lama-lama ditanya apa, jawab apa. Sabar. Bapak Justin. Sabar Pak Justin. Jangan kepanasan, bro. Bukan kepanasan. Anda paham tidak ilmu kalam itu dipelajari di pondok pesantren? Al-mufidu bil wad'ih Pak Justin. Gak jelas ini orang. Gak jelas itu nama kalam itu Pak Justin. Bapak gini, Bapak menganut 20 sifat kalam, 20 sifat Allah tidak sih sebenarnya? Diem lama. Kalian ini orang Rabun dengan orang Rabun nyungsep dua-duanya, nggak jelas. Nyerang. Kalau sudah kebingungan langsung. Astaga, Pak Kaisar, saya tanya basic, kalian paham tidak ilmu kalam yang di Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ajarkan? Ya ampun. Ilmu kalam in the nuhat al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil kabul apa sih? Anda paham ilmu kalam tidak? Apa itu 20 sifat Allah? Anda jelaskan. Justin, itu dijelaskan terkait dengan kaidah ilmu kalam yang berbahasa Arab. Gimana sih? Enggak, jangan itu. Kalian tahu tidak poin-poin yang dipelajari dalam ilmu kalam itu apa saja? Kalau tidak tahu, ngomong, saya kasih tahu gitu loh, simpel. Kalam menurut siapa itu? Karena kalam itu banyak. Nenekmu kiper. Indel nahwiyin. Indel fikih. Gak ada ilmunya, capek gue. Gue buang ilmu kepada kalian, gak ada ilmunya. Lanjut yang lain Pak Kaisar.
Kepanasan. Rene. Gimana sih maksudnya Pak Justin? Rene. Halo Rene. Ilmu itu mahal, ngapain gua ngajarin, saya ngajarin kalian enak aja. Justru Pak Justin ini lucu. Ya ketawa aja, ketawa sekarang. Definisi kalam tidak paham. Enggak, lu ketawa aja. Kalau lucu ketawa, Pak. Anda jelaskan 20 sifat aja nggak paham. Bro Justin, coba Anda jabarkan. Audaces ini sama aja tuan detik.com apa ini googling di Audaces ini. Ini Audaces, Rene. Coba Anda jelaskan. Sifatnya Allah itu ya 20 Wah, sifat itu, Pak. mencret kalau Audaces. Itu kalam indah tasawuf itu, Pak. Coba Audaces, kamu googling di Google buatan kafir itu, kamu jelasin ke Muhammad Ihsan ini. Ya Allah, Anda memfitnah saya. Apa itu ilmu kalam? Auda, silakan. Enggak, Anda mengatakan Anda paham, silakan Anda utarakan itu ilmu kalam itu. Oh, ilmu dia bilang. Mahal, bro, ilmu, bro. Secara nggak langsung Anda pengen tahu ya. Jangan ngemis-ngemis lah. Masa saya ngajari kalian Islamologi bikin malu aja. Oh, enggak ngemis-ngemis. Ini cuman kan memang nyangkut di Google, cuman salah ketik. Makanya kalau mau masuk rumah kaisar itu tolong bawa data, bawa dalil dan bawa OTAK, otak. Jangan bawa COCNO. Membawa dalil kamu terocosi tadi Mas Mo. Sudah jelaskan kamu nerecet. Levelnya begini, ditanya 20 sifat Allah nggak paham, bikin malu aja. Sifat nafsiyah apa, sifat ma'aniyah apa. Belum dijelasin, sudah dipotong. Itu udah Kalau begitu begini ya. Kelemahan dari ilmunya Justin itu sendiri. Begini. Menunjukkan kelemahanmu sendiri. Apa sih? Mau ke Bekasi lewat dari Jakarta Bekasi kok kamu lewat Surabaya muter-muter apa 20 sifat Allah tunjukkan. Amir, Pak Muhammad Aduh. ini ya. Anda menyebutkan ya. Anda menyebutkan sifat ma'ani. Sekarang saya bertanya. Gak usah bertanya, jelaskan dulu. Kamu itu bro, Muslim, hobinya kok bertanya? Iya, saya lebih paham daripada Anda ya. Sifat ma'ani itu sifat yang pasti. Baca. Itu mana literaturnya, dari mana? Iya, serah Anda. Anda mau literaturnya dari mana? Kamu baca di mana? Sekarang saya bertanya ke Anda ya. Muslim. Sifat ma'ani itu ada berapa, Justin? Kau nggak Muslim kalau nggak bertanya, bro. Kamu Muslim banget sih. Kamu tidak Muslim kalau tidak bertanya. Kristen itu kalau nggak fitnah bukan Kristen namanya tuh. Udah sok pintar. Mulai nih. Ya kan? Sifat ma'ani. Berapa sifat ma'ani ada berapa? Sifat ma'ani ada berapa, Justin? Ya kan, ngemis-ngemis jawaban dia lihat. Bukannya jelasin tak begini. Menurut ini begini. Menurut ulama ini seperti ini. Menurut imam kami seperti ini. Kamu bertanya. Kamu nanya. Ini bahasa saya nih, udah nih. Nah, ini dikik aja nih Pak Kaisar. Ini memang orang maunya hujat nih. Terus keluar. Nah, tuh Rene tuh. Rasain lu Audaces. Audaces lo, kampret lo. Memang. Santai bro. Sampai ngomong-ngomong Pak Justin itu tahu 20 sifat itu. Coba. Gue belajar dia. Nah, kalau seperti ini kan enak. Kalau tidak tahu bilang supaya kita itu nyambung diskusinya. Jangan gengsi Pak. Jangan malu-malu. Kan ini ruang dialog, berbagi ilmu. Monggo, hafal tidak? Bukan masalah hafal, secara konsep. Loh, makanya Pak, saya juga tidak terus mengatakan ahli, tetapi paling tidak Anda memahami. Misalnya gini, oh iya saya paham dulu di pondok saya pernah belajar tapi lupa, nggak masalah, karena itu dasar diskusi kita itu dari itu jembatannya. Karena kalau kalian belajar tentang kekristenan, bagaimana Allah, firman-Nya dan rohnya, kalau kalian nggak punya pemahaman ilmu kalam, kalian juga akan bingung. Makanya Imam Al-Ghazali
Kalam indal nuhat itu ada, kalam indal fuqaha itu ada, kalam indal muwahhidin itu ada, kalam indal insya'iyah itu ada, kalam khobariyah itu ada. Banyak, cuman definisi kalam itu. Pak, ilmu kalam itu bukan berarti tentang kalam. Maksudnya itu bahasa, ilmu kalam itu tentang ya teologi namanya tuh astaga. Salah satu sifat Allah yaitu adalah sifat al-kalam itu. Oh gitu. Nah, itu salah satu sifat ma'aniyah. Kalau mau nanya kalam sampean gitu. Kalau sifatnya Allah ada memang sifat kalam. Nah, Gitu. lalu apa itu kalam? Itu mata kalimi, Dalilnya wa kata-kata. dan takliman. Gitu. Dalilnya itu. Jelas, nggak paham. Bahas ilmu kalam dipikirnya bahas sifat kalam. Ilmu kalam itu di dalamnya mempelajari tentang tauhid, sejarah doktrin Islam, segala macam. Kamu salah. Ilmu kalam itu kan nama. Belajar mau bahas kalam, ilmu tauhid kan gitu. Cuman kalau kalam. Oke nih, Anda paham tidak sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'anawiyah? Paham aku. Sifat yang 20 itu kan dibagi Enggak, 3. salbiyah itu sifat apa? Sifat salbiyah. Apanya? Capek deh. Sampean itu cuman rangkuman di Google, Pak Justin. Loh, saya justru belajar dari Google supaya saya memberitahu Anda, ini penting informasinya supaya kita ini bisa nyambung dialognya. Supaya kalian paham apa yang dimaksud dengan firman hidup logos itu yang melekat di dalam diri Yesus. Ya monggo. Menurut sampean tuh logos apa? Nah, makanya saya pastikan kalian paham nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'anawiyah. Paham nggak? Ya terus, iya monggo. Jadi kalau sifat nafsiyah itu sifat yang berhubungan zat Allah itu sendiri, zatullah itu sendiri. Dan itu hanya satu sifat nafsiyah yaitu wujud. Ada. Yaitu kidam gitu ya. Terus. Nah, sifat salbiyah itu sifat yang harus. Nah, ini ada keharusan. Harus melekat kepada Allah, menunjukkan keberadaan dan kesempurnaannya. Nah, itu ada 5 sifat salbiyah. Sifat kidam, sifat bako, mukalafatu lil hawaditsi, kemudian kiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Sifat yang ketiga itu sifat ma'ani. Nah, ini sifat ini bukan keharusan melekat dalam zat, tetapi sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia. Nah, sifat ma'ani, sebentar Pak, Bapak katanya bertanya, jangan gengsi lah. Saya ngajari Anda itu gratis loh, nggak dibayar. Sifat ma'ani itu ada sifat kodrat, sifat irodat ya kehendak, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, sifat basar, dan sifat kalam. Jadi sifat kalam itu salah satu sifat yang tergolong ma'ani. Itu sifat yang dapat digambarkan, dibayangkan oleh manusia. Yang terakhir sifat ma'anawi. Ya sabar Pak, ini Ustadz lagi bicara, Anda kan santri saya sekarang. Sifat ma'anawiyah itu sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani tadi. Ada 7. Qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, dan mutakaliman. Jadi ada sifat kalam dan ada sifat mutakaliman. Kalam itu apa? Kalimah itu apa? Kalim itu apa? Masa saya harus jelaskan? Sedangkan mutakaliman ini, kalau kalim itu apa? Menyatakan kalim itu 1-2 kata yang tidak ada makna. Jadi ada kalimah. Kalau kalimah itu ada banyak kalam, kalimah itu lebih banyak kalamnya, kata-katanya, dan ada maknanya. Kalau kalam itu hanya 1 kata, tidak bisa menunjukkan satu yang mendengar. Doubling ini. Dokter, mic-nya doubling, mic. Terus maksud sampean gimana itu tadi? Enggak, Anda paham itu dulu tidak, Pak? Yang tadi 4 kategori 2 dari 20 sifat itu. Pun aku paham semuanya itu.
wujud kita Mbak, kok itu saya paham. Nah, sekarang saya nanya Pak, sifat kalam itu dan mutakalim itu Bapak bisa jelaskan tidak? Sifat kalam dan mutakaliman itu, mutakalim itu. Kalau boleh tahu sampean itu mutakaliman susunan dari kalimat apa? Wah, capek ah, gua mau ngopi ah. Lanjut Pak Kesar. Nggak ada ilmunya nih. Dikejar-kejar sampean itu kayak gitu. Sedikit bisa Bung Kaisar dengar? Oke. Mau dokter aja nih kayaknya. Dengar Bung Kaisar? Dengar. Bung Dengar, Justin, Pak. dengar ya? Dengar saya? Iya Pak, iya dengar dokter. Bung Kaisar bisa dengar? Dengar Pak, dengar. Waduh, suara Doubling ya? Enggak. Tidak, Pak Rahman, tidak. Doubling ya? Lanjut. Ah, tidak. Doubling? Enggak. Oh, tidak. Aduh. Oke. Iya, itu sifat betul itu bahwa pembagian sifat itu bahwa memang ada 4 ya. Sifat nafsiyah yang artinya wujud ada. Tetapi pembagian sifat itu berdasarkan artinya secara keseluruhan kan 20. Itu maksudnya hanya dibagi berdasarkan salbiah, misalnya sifat menolak segala satu sifat yang tidak layak, tidak patut bagi Allah. Sebab misalnya maha sempurna, tidak memiliki kekurangan, itu salbiah namanya. Jadi kidam yang terdahulu, baka kekal, mahalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Yamhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah artinya esa. Itu sifat sebenarnya teman-teman muslim semua, saudara-saudaraku ini sudah tahu semua 20 sifat Allah itu hanya dibagi. Pembagiannya dari 20 itu ada tadi nafsiyah, salbiyah, kemudian ada ma'ani, kemudian manawiyah. Makasih Gitu. Pak Ustadz, ini Anda benar-benar Ustadz, saya ingin belajar ke Anda. Saya daftar jadi santri Anda kalau gitu Pak. Kalau yang tadi mohon maaf belum bisa saya belajar ke beliau. Saya belajar ke Pak Amir, saya orang buta, Pak Amir rabun masalah 20 sifat, nyungsep keselokan lah kami. Tidak begitu. Cuman Pak Amir tahu sifat 20 itu tahu. Dibagi tahu, menjadi Pak. beberapa Tadi sudah saya empat tes, bagian Pak itu. Gitu, Tadi 2 Pak orang Justin. ini Pak, saya kan orang buta. Saya pikir Pak Amir dengan Pak Ihsan ini orang melek, ternyata rabun. Ngaku tadi tuh orang buta, malah ngaku Ustadz itu saya teter dia tuh. Ya makanya Mengikuti ketika saya pikir kalian melek, ternyata kalian lebih buta dari saya. Oh begitu. Nah. Saudara-saudaraku tahu semua sifat 20 kok. Cuma memang pembagiannya itu kan cuman misalnya gini. Misalnya satu sifat yang pertama tadi yang paling misalnya nafsi pribadi itu kan wujud, artinya apa ya, ini kan pembagian di belakang, artinya bagaimana ulama-ulama itu membagi bahwa ini sifat nafsiyah, ini ma'ani, ini salbiah gitu. Jadi sifat ini tidak terlepas dari sifat 20, saudaraku. Saya boleh bertanya nggak Pak Ustadz? Tolong Pak Amir sama Pak Ihsan diam dulu Pak ya, mohon maaf jangan tersinggung Pak ya. Saya mau belajar ke Pak Rahman. Jadi begini Pak Rahman, kalau sifat yang bisa digambarkan oleh alam pikiran manusia itu kan yang tadi ya, ma'ani ya Pak ya, yang ma'ani betul ya? Yang ma'ani ya. Nah, di dalam sifat ma'ani itu kan, atau begini deh, dari sifat itu apa yang dinyatakan kepada manusia itu yang bisa dikenali oleh manusia, Pak? Silakan, Pak Ustadz. Oke, siap. Jadi
ini sifat-sifat Allah kan, sifat ma'ani ada 7. Contoh kudrat maha kuasa. Pasti kemahakuasaan Allah itu kan pasti tidak mungkin semua makhluk ini tunduk patuh kemudian mampu dijaga kalau tidak maha kuasa. Tidak ada satu makhluk yang tidak tunduk, termasuk malaikat sekalipun, jin, iblis itu semua tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Tidak ada satu makhluk ciptaannya sedahsyat apapun tidak tunduk. Kemudian irada itu berkehendak. Artinya apapun yang dikehendaki Allah sesuai dengan kehendaknya, jangan paksakan. Jangan samakan begini. Misalnya Allah itu bisa menciptakan saya 10 tangan, tidak begitu. Kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan gitu. Irad Allah itu sesuai dengan qiyamuhu berkaitan juga dengan sifat-sifat lainnya. Qiyamuhu binafsi, artinya berdiri dengan sendirinya. Jadi harus berkaitan juga dengan sifatnya yang lain. Dia irada tanpa dipengaruhi oleh makhluknya gitu. Irada namanya. Ilmun, maha mengetahui. Kenapa maha mengetahui? Bagaimana kalau ada hambanya misalnya membutuhkan sesuatu, hatinya saja bergerak, memohon doa, berdoa kepada sama Pencipta, iya. Karena mengetahui ada hambaku yang sangat membutuhkan, itu ilmun. Kemudian hayat itu maha hidup kan? Hidup artinya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Hidup hayat. Kemudian sama ya, mendengar, basar, melihat, kalam. Nah, itulah berfirman. Sifat kalam inilah yang menurut pandangan kita umat Islam, sifat kalam inilah yang menciptakan Allah berfirman. Apa itu kalam? Kalam itu artinya tidak bisu dan tidak diam. Allah itu tidak bisu, juga tidak selamanya diam. Nah, itu namanya kalam dalam konsep Islam, saudaraku. Nah, itu. Jadi sifat kemampuan Allah untuk berbicara namanya kalam, akhirnya dia mampu untuk berfirman. Gitu. Apa firmannya? Bisa berupa wahyu, bisa berupa apa yang diciptakan ini. Kalau yang diciptakan cukup berkata di surat Yasin itu 82, innama amruhu isya arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi semua yang ada ini diciptakan dengan kun fayakun. Jadilah, maka fa itu akan terjadi gitu. Itu persepsi Islam, saudaraku. Ya, jangan ke kalam dan jangan ke kalam dulu, tapi kembali ke masalah sifat secara general, Pak. Nah, apakah 20 sifat itu misalnya sifat ma'ani dan ma'anawiyah itu bisa dilihat secara hakiki, Pak, secara esensi? Atau dilihat atau dilihat gitulah, bisa nggak dirasakan dengan indera manusia? Karena sifat ma'nawiyah, boleh aku jawab Pak Rahman? Tidak Jangan dulu Pak, Pak Rahman dulu lah. Nah, apakah sifat ma'ani dengan sifat apa? Ma'anawiyah itu, ma'anawiyah. Mengenali sifat Tuhan itu Allah, sekaligus sifat mustahilnya. Bukan sifat sifat ma'anawiyah itu kan sifat yang berhubungan dengan sifat Allah ma'ani. itu sama dengan ciptaannya gitu. Makanya Tidak saya bingung bertentangan. kalau Bapak masuk ke sini karena Bapak nggak paham. Ya itu derita sampean itu. Dan makanya derita lu mau ikut ngomong, saya nggak ngajak Anda ngomong kok. Saya mau sama Pak Rahman. Loh, monggo. Enggak, makanya jangan dipotong dulu, Pak.
sifat yang 20 itu Pak Justin, ada sifat muhalnya, muhal jaisnya gitu. Apa lagi? Begitu. Udah jadi kayak gini Pak Rahman. Pak Rahman. Ya, Nah, Ada sifat sifat wajib, ma'ani dan mustahil, ma'anawiyah itu kan berhubungan tuh. Misalnya gini, ada 7 ya. Misalnya ada sifat ya, hadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, ya, basiran, dan mutakaliman, kan? Nah, Hmm. sifat ma'ani dengan manawiyah ini hubungannya apa, Pak? Kalau dikatakan berhubungan itu relasinya apa? Contoh, saya kan bilang tadi iroda berkehendak, ya kan? Ya. Berkehendak itu dengan sifat qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Jadi dia berkehendak tidak dipengaruhi oleh hal lain. Itu maksudnya. Jadi kehendak Allah itu tidak dipengaruhi oleh makhluk lain, misalnya makhluk atau ada Tuhan-Tuhan lain atau apapun bentuknya. Itu namanya jangan ke salbiah dulu Pak, yang qiyamuhu binafsi Pak. Maksud saya sifat ma'ani itu kan ya, sifat ma'ani itu kan ada 6. Sedangkan sifat manawiyah itu ada 7. Nah, misalnya dari sifat ma'ani yaitu kudrat gitu ya. Yang berhubungan dengan sifat manawiyah apa? Kehadiran atau apa? Kudrat maha berkehendak ya. Kudrat. Iya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Kudrat itu kan berarti kuasa, Pak. Aduh, tunggu saya telepon. Oh iya. Saya terima telepon dulu. Ya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Iya. Aku lanjutin ya, mengenai dengan irodat. Itu ada sifat mustahilnya, muhalnya juga. Ada wujud, kidam, beko. Itu ada sifat lawan katanya gitu. Muhal gitu. Jadi kalau kita itu kudrot lah, kuasa, itu lawan sifatnya apa? Alih tiaju, mau hal butuh sama lainnya gitu. Kayak dia mau binafsihi gitu. Ada sifatnya yang wajib itu, sifatnya Tuhan itu yang wajib, muhal jadis, dan bagi utusan itu jumlahnya itu 50 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, 2 sifat jais bagi Tuhan, 2 juga sifat apa ya? Oh ya, 2-nya itu satu-satunya sifat jaisnya itu. Gitu, bagi Tuhan dan utusan. Gitu loh Pak Justin gitu. Nggak nyambung Anda Pak. Orang saya tadi pertanyaan tadi. Jadi gini loh Pak. Jadi gini ya Pak Rahman. Berarti betul misalnya di dalam sifat ma'ani itu ada sifat kodrat. Itu berarti kalau di manawiyah itu disebut sifat kadiran gitu ya. Misalnya sifat irodat itu, irodat kan itu kehendak. Kalau berkehendak itu muridan, betul ya Pak ya? Kalau sifat ilmu itu, ilmu kan sifat ma'ani, sifat mengetahui, maha mengetahui. Ilmu ya. Berarti di manawiyah itu yang disebut dengan aliman gitu ya. Iya. Oke, kemudian ada sifat sama. Pertanyaannya? Enggak, saya hanya ingin memastikan itu. Berarti betul ya, ma'ani dengan manawiyah itu sebenarnya sama, hanya itu berhubungan, itu kata kerja gitu ya. Manawiyah itu kata kerjanya. Misalnya sifat kalam ma'ani. Iya, betul. Mutakaliman itu adalah berbicara, berkata-kata. Betul ya, Pak ya? Iya. Ya kan enak diskusi seperti ini. Iya kan tadi itu kan mulai sampai Bang Justin bertepatan itu kan dengan apa ya, cerita Yesus pas ada sifat 20 itu. Makanya itu aku bicara sambil jenengan gitu loh Bang Justin. Ya, oke Pak. Gitu Bang Justin.
Pak Rahman, berikutnya Pak, sebentar Pak Rahman. Gini, kalau sifat ma'ani tadi ya, ada kehendak, kemudian ada apa namanya? Ilmun, ya ilmu, hayat, kudrat itu kuasa gitu kan. Nah, ya. Yang bisa dirasakan oleh manusia apa? Bisa dikenali dengan indera manusia. Nah, itu kalau siapa begini, misalnya gini, maha kuasanya Allah itu semua makhluk tunduk kan. Artinya gini, tidak ada satu matahari saja. Matahari itu berputar sesuai dengan garis edarnya. Itu bisa dilihat oleh manusia. Itu kuasanya Allah. Itu coba kalau misalnya jarak bumi dengan matahari mendekat misalnya 1 kilometer saja, maka dunia ini mungkin akan terbakar. Bukan Pak, kalau Demikian matahari itu pula kan ciptaan Pak. Memang melalui ciptaan, melalui karya kita bisa melihat bagaimana karya ini dikerjakan dengan sebuah kuasa gitu kan. Tetapi bukan ciptaannya Pak, tetapi yang saya pahami adalah menjaganya, memelihara itu. Memelihara ciptaan itu tidak lebih kurang daripada misalnya gini, itu kan matahari berputar 220.000 km per detik. Itu sesuatu yang dalam konsep ilmu, dalam konsep akal itu agak susah untuk dijangkau, per 220.000 km per detik. Nah, bumi juga mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, begitu pula planet-planet yang lain itu semua berjalan sesuai garis edarnya. Matahari sebagai poros yang tidak bergerak, artinya tidak berpindah. Nah, Itulah maksudnya kudratnya, kuasanya Allah tahu. Ya, silakan. Oh, Bapak kayaknya doubling nih, harus masuk lagi nih. Atau Kristus penolong kali ya? Oh, bukan ya. Oke, gini Pak Rahman. Gini. Selain lah, saya nggak bahas yang kudrat ya, maha kuasa ya. Tapi saya bicara tentang yang kalam. Nah. Atau ini dulu, basar, Pak. Kalau yang basar ini gimana Pak melihat itu? Gimana Pak Rahman? Mana nih Pak Rahman? Dengar suara saya? Ya silakan Pak. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Jadi bisikan hati setiap manusia itu Allah dengar. Nah, ini sesuai pandangan kami sih Muslim ya. Bisikan hati manusia saja bisa dengar. Makanya kenapa dalam Islam itu bukan berarti membesarkan suara, ada juga mengecilkan suara. Jadi kadang kan ada pertanyaan sesama Muslim, kenapa kalau malam misalnya kita sholat suara besar, kenapa kalau siang suara kecil? Artinya suara kecil suara besar Allah tahu kok. Bahkan kita baca dalam hati juga Allah tahu. Nah, itu sifat mendengarnya Allah itu di dalam hati pun Allah tahu. Allah mendengarkan apa bisikan hati kita gitu. Nah, itu maksudnya di situ. Oke. Nah, ini Pak, ini mulai ini ya, mulai nyambung nih. Gini. Kalau yang kalam Pak, kalam dan mutakalim itu apa Pak yang bisa dijelaskan? Bentuknya apa yang bisa dirasakan? Nah, itu tadi saya sudah sampaikan. Kalam itu artinya Allah itu tidak bisu. Allah itu tidak diam. Itu maksud makna kalam. Nah, pada saat dia berkata-kata namanya berfirman karena memiliki sifat kalam.
Sifat kalamnya itu yang membuat dia mampu untuk berfirman. Pada saat dia berfirman, dia berkata, cukup dia berkata misalnya kun fayakun dalam Al-Quran ya. Di surah Yasin, coba buka Yasin 82. Innama amruhu, sesungguhnya Allah apabila berkehendak. Innama amruhu isya arada syai'an, berkehendak untuk menciptakan sesuatu, syai'an. Innama amruhu isya arada syai'an ayyakula, cukup berkata, ayyakula kun, jadilah. Fayakun, maka akan terjadi. Akan ada fayat, fa itu berdasarkan tafsir para ulama bukan berkata jadilah maka jadilah. Fa-nya itu, fayakun itu artinya akan, artinya ada proses, Jadi jadilah maka akan jadilah. Sesuai dengan kita bersama mungkin di Kejadian juga ada penciptaan itu ada waktu. Dalam Quran itu ada. Kenapa ada masa? Karena ada proses. Jadi Allah juga menciptakan sesuatu melalui proses. Itu saudaraku ya. Silakan. Oke, gini. Terkait berbicara, Pak. Itu tetap saja ya dihubungkan dengan nafsiyahnya, berarti berdiri sendiri, kidam dan sebagainya, betul? Berarti Allah terus bermutakalim, betul, Pak? Betul. Nah, betul. Oke, Pak. Sebelum ada ciptaannya, apakah sifat mutakaliman ini tetap ada, Pak? Semua sifat itu ada bersama Allah sebelum kata ada itu ada. Oke, Pak. Sebelum ada penciptaan, mutakaliman seperti apa yang dinyatakan kepada nah ini mutakaliman ini kan berbicara menyatu kepada diri sendiri dengan atau Allah. Makanya sifat Allah pandangan kami ya, sifat Allah itu kadim bersama Allah, artinya dia bersama-sama Allah gitu. Iya, berarti kan Allah terus bermutakaliman, tetap terus berbicara. Nah, sebelum ada ciptaan berarti kan tetap berbicara. Itu berbicara kepada siapa, Pak? Ini kan proses penciptaan. Pada awalnya kan proses penciptaan, saudara. Bukan, Pak. Sebelum ada penciptaan, Pak. Kan salah satu dari mutakaliman itu adalah kata kun. Tapi kan mutakaliman itu tidak hanya bicara kun. Nah, sebelum ada penciptaan, Allah kan sudah ada bersama-sama dengan sifatnya. Betul, Pak? Iya, betul. Nah, betul. Mutakaliman itu berarti Allah tetap berbicara sebelum ada penciptaan. Nah, itu berbicara kepada siapa, Pak? Udah ada. Berdiri dengan sendirinya. Iya, tapi kan tetap berbicara karena tidak mungkin tidak berbicara karena akan bisu. Nah, berbicara kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Pertama Allah menciptakan arsy. Kedua menciptakan pena. Pak. Maaf, Pak. Sebelum menciptakan, tentu mutakaliman ini tetap mutakaliman. Allah berbicara kepada siapa? Pasti berbicara kepada dirinya sendiri, betul tidak, Pak? Ya, sebelum berkehendak menciptakan sesuatu, ya dia tidak berfirman, kan? Loh, berarti bisu, Pak. Katanya terus-menerus kidam, Pak. Ini Bapak bayangkan bumi ini dengan planet-planetnya, miliaran galaksi ini, Bapak ini berpikir sesederhana mengurus ini harus sebelum ada penciptaan. Ya ampun, sebelum ada penciptaan tentu hanya ada pencipta. Sebelum ada makhluk tentulah hanya ada kholik. Nah, kholik ini terus berbicara. Pertanyaan saya, kholik ini mutakaliman kepada siapa? Berbicara dengan siapa? Ya jangan berpikir secara begitu, bahwa yang saya maksud bahwa sifat itu ada melekat pada Allah sebelum segalanya ada. Iya, berarti kan Allah berbicara, Pak. Allah tetap berbicara sebelum ada penciptaan. Benar tidak, Pak? Itu oke lah, saya nggak bertanya berbicara kepada siapa. Allah membicarakan apa gitu, Pak?
Allah bicara dengan siapa dan dia tidak membutuhkan makhluk. Iya. Dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Makanya coba sifat yang lain. Qiyamuhu binafsi. Loh, saya bicara tentang ini Pak, mutakaliman. Coba naikkan Pak Erben, bantu saya nih, mungkin Pak Kaisar. Mutakaliman itu berbicara, oke lah, kalau Anda belum bisa menjawab Pak, berbicara pada siapa, pertanyaannya saya ganti. Allah itu mutakaliman apa? Membicarakan apa? Aduh, saya pokoknya begini. Qiyamuhu binafsi, makanya saya bilang tidak bisa kita pisahkan dengan sifat yang lain. Qiyamuhu binafsi kan berdiri dengan sendirinya, artinya tidak berbicara dengan siapa-siapa. Iya kan? Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Artinya kalau kita kaitkan dengan sifat, kalau qiyamuhu binafsihi, berarti Allah tetap berbicara tetapi tidak dengan siapa-siapa, tetapi berbicara berdiri sendiri. Artinya berbicara dengan dirinya sendiri, betul Pak? Ini Bapak ini membayar. Oke, Pak Muhammad Iksan turunkan saja. Pak Amir ganti Pak Wira nih. Pak Wira bisa jelasin. Pak Amir turunlah. Ntar gini. Jangan tunggu dulu Pak Justin. Tunggu. Jangan bayangkan Allah itu sebagai manusia Pak. Sama dengan manusia. Karena di situ. Coba sifat yang lain. Allah Tuhan itu bercakap-cakap dengan makhluknya dengan. Pak Rahman ingat dalilnya Pak, bahwa ma'aniyah dan ma'ani bisa digambarkan oleh manusia. Soalnya itu sebagai otakmu, kita nggak bisa memikirkan hal tersebut. Ini kan Pak Kaisar, saya bilang apa? Pak Amir ini pengacaukan diskusi. Pertanyaan orang konyol terkait dengan ketuhanan sebelum penciptaan itu pertanyaan orang konyol. Begitu. Orang konyol sih? Iya. Masa pertanyaan bagaimana kalau Tuhan saat belum menciptakan sesuatu, Tuhan berbicara dengan siapa? Ini kan pertanyaan konyol. Memangnya kita berkehidupan di masa yang lalu? Itu pertanyaan. Sudah, kalau nggak bisa jawab diam. Anda kan cuma pakai jurus walau alam. Pertanyaan seperti pertanyaan orang yang nggak punya Tuhan itu kamu itu. Menghina pribadi. Saya bertanya lagi belajar ilmu kalam. Enggak. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan menjurus kepada. Ngomonglah kamu lah. Ngomonglah Kak. Nggak ada ilmunya juga. Tuhan. Ya iyalah. Masa bagaimana Tuhan saat belum ada apa-apa, Tuhan bicara sama siapa? Itu kan pertanyaan yang tidak rasional sebagai umat yang mempunyai Tuhan. Begitu loh. Narasikan dengan narasi yang normal sebagai umat yang mempunyai Tuhan. Karena itu nggak nyampe otak kita. Itu titik. Kok menarasikan terkait ciptaannya? Ya sekarang saya tanya. Menarasikan terkait ciptaannya aja. Matahari, di dalam matahari itu ada apa? Apaan? Nggak ada ilmunya. Walau halam aja udah. Walau halam semuanya walau halam aja. Ya kalau memang belum terjadi apa-apa, memangnya siapa yang tahu? Kalau kamu menerangkan bahwa berarti kamu mendahului Tuhan dong. Lebih tahu Tuhan, lebih tahu kamu daripada Tuhan. Kenapa? Belum terjadi apa-apa kok Tuhan berbicara dengan siapa? Ini kan konyol, bro. Otak kita itu nggak nyampe ke sana. Kok ingin mengatakan yang Pak Rahman sampaikan tadi konyol, ngawur aja kamu. Ya enggak, pertanyaanmu yang konyol, bukan masalah Tuhannya yang konyol, tapi pertanyaanmu yang konyol seperti kalian nggak punya Tuhan aja pertanyaanmu. Anda ingin mengatakan Pak Rahman konyol yang dari tadi bicara dengan saya orang konyol? Bukan, pertanyaan orang konyol. Loh, Pak Rahman mau jawab kok. Memangnya Pak Rahman orang konyol? Anda aja yang konyol nggak bisa jawab. Buktinya terkait dengan itu memang siapa yang tahu terkait dengan Tuhan sebelum menciptakan sesuatu, Tuhan bicara dengan siapa? Oke, pertanyaannya saya ganti Pak. Oke, pertanyaan saya ganti. Pak Rahman yang berilmu daripada yang lain yang di sini, berarti mutakaliman itu berbicara terus dilakukan. Saya tidak berilmu saudaraku, sama dengan ilmunya Pak Mirli. Saya sama persis. Beda Pak, Anda jujur, dia tidak jujur Pak. Apa pertanyaannya? Oke, berarti saya tidak bertanya mutakaliman berbicara kepada siapa atau berbicara apa, tapi mutakalim itu berbicara tetap dilakukan ya Pak, sebelum ada ciptaan. Ya gini kan,
qiyamuhu binafsi berbeda dengan makhluknya. Ada satu sifat Allah itu ya qiyamuhu binafsi. Laisa kamislihu. Jadi berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak bisa kita bayangkan, Nah, itulah sifat Allah. Ada sesuatu yang tidak mungkin kita Iya, tidak bisa dibayangkan. Tetapi kan mutak kaliman itu kan tadi kan kidam, Pak. Dan berdiri sendiri, kekal dan berdiri sendiri. Berarti kan pasti tetap eksis. Tidak pernah tetap bisu, eksis, betul? betul. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rahman. 4 tahun berapologetika, saya baru mendengar penjelasan yang sangat jujur dan sangat berfaedah. Kalau yang lainnya nggak jelas, sok tahu bodoh. Makasih. Jangan begitulah. Saya mau salat maghrib, saudaraku Pak Mirli. Jangan kita dia. Alhamdulillah. Saya salat Anda maghrib ini dulu. berilmu, karena yang saya Saudara baca di semuanya buku lain. di kitab Al-Luma seperti itu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, saya juga belajar. Yang lainnya kan nggak belajar, cuma modal songor. Makasih Pak Rahman. Maaf Pak Kesar, saya sholat dulu ya. Pak Ali, Pak Amir, Abdul Amirli, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Halo, saya boleh bertanya? Yuk. Sama siapa? Pak Amir Muslim? Yo. Muslim lah, masuk Ya. Amir kok. Iyo Muslim. Oh, oke. Saya mau bertanya. Tentang kitab Anda Jangan boleh? bertanya, jawabannya walau alam percuma. Astaga. Memang Justin ini nggak ditutup mulutnya ini. Kamu liatin wajahmu, Le. Wajahmu lihatkan sini. Cepet. Mau tak lama-lama. Aku garu-garu kepala ini. Mau tak kamu aja. Coba tunjukkan wajahmu. Sabar dulu, non. Tak suruh menunjukkan Justin ini tuh. Sudah lama kita ngobrol tapi nggak pernah lihat wajahnya ini. Justin. Yang gatal bukan wajah saya, yang gatal pantat saya. Anda mau garu. Tunjukkan wajahmu. Kasih yang kemarin, gambar kemarin, Justin. Wih, ganteng banget Pak Amir ya, Pak Amir. Pak Amir pasti semua cantik. Tunjukkan wajahmu dulu. Pak, istrinya cantik ya Pak? Anaknya cantik nggak Pak? Nggak blok wajahmu ini. Woi. Wih, Justin. ganteng banget loh. Justin, cepat tunjukkan wajahmu, jangan kau berkuar-kuar doang. Kepalaku garu-garu ini maunya. Ganteng, kaya. Aduh, ini jam segini masih di kantor. Luar biasa nih. Pamer luar biasa. Enak di kantor ini. Salam Pak Rahman. Salam semua temanku. Assalamualaikum. Salam. Gimana nih? Saya boleh bertanya sama Pak Boleh, Rehan? boleh. Kristus penolong, silakan. Rehan, nanti dulu kamu bermasuk. Ya. Oh. Aku diam aja. Oke, saya mau bertanya. Gini loh. Kalau suatu saat orang nih, dimanapun kan ini dunia ya, pengen harta yang banyak gitu. Terus dia menjual jiwanya kepada setan. Otomatis ada perjanjian dong. Ya dong. Berarti kan suatu saat jiwanya akan ditagih oleh setan bagaimanapun caranya gitu. Terus di dalam Islam gimana tuh melepaskannya? Sedangkan yang saya tahu orang harus menanggung kesalahannya masing-masing. Kan di dalam Islam tidak ada penebusan dosa kan? Seperti di Kristen hanya ada menanggung. Gimana nih menjelaskannya? Kalau dia menjual jiwanya dan keturunannya, terus bagaimana keturunan yang baru lahir itu harus diberikan kepada setan gitu. Padahal dia sendiri tidak ada rasa bersalahnya gitu. Baik kan tidak ada salahnya gitu lahir di dunia gitu.
Iya. Gimana penjelasannya dalam Islam? Ya, siapa yang mau jawab? Pak Rahman. Rahman, silakan Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Jawab dulu. Lagi sholat Apalagi katanya. data itu. Lagi sholat dia, Pak Amir. Amir, Pak Amir. Oh, iya. Pak Amir Karena mungkin dalam Islam. gitu, Muslim. Gini. Masalah dosa itu kan manusia dikasih free will, gitu. Free will manusia itu apa? Yaitu Kecil suaranya. Suaranya kecil. Kecil suaranya. Halo. Ya. Suara kecil ya, Kak? Ya, sudah. Nah, jadi tersendiri kalau sudah mempunyai akal. Makanya di dalam Islam batas anak-anak untuk kewajiban melaksanakan sholat itu ada batas akil balik namanya, yaitu batas manusia berakal. Nah, itulah mulai batas itulah manusia akan dihitung dosa dan pahala. Maka di sini Allah berfirman kepada manusia, Allah menguji kepada manusia untuk apa? Untuk selalu beribadah. Maka di dalam Al-Qur'an sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Nah, beribadah ini gimana? Nah, ini pasti ada yang dituntun di dalam ibadahan itu, yaitu perintah. Wa aqimu sholatu, wa aqimu sholat, wa atu zakah, warka'u ma'arrokin. Inilah perintah Tuhan. Jalankan sholat, ya dah. Tunaikan zakat, dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Ah, ini merupakan perintah Tuhan. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan, dzalika hududallah. Demikianlah hudud atau janji-janjinya Allah. Barang siapa yang taat wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa taat Allah dan taat Rasulnya maka akan dimasukkan di dalam surga. Wa may yasilaha wa rasulahu wa yata'addahu hududahu yudkhilhu naro. Barang siapa yang melanggar aturan-aturan Tuhan dan aturan-aturan Tuhan dan Rasulnya, maka Allah akan apa? Memasukkan ke neraka khalidina fiha. Apakah ini yang kau masuk? Ya, disinilah manusia harus berpikir bahwa manusia diberi hudud, diberi akal. Hududnya tuh apa? Ajarannya itu apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan perintah dan larangan. Nah, kalau kamu berdosa gimana? Bertobat. Maka sebaik-baiknya dosa adalah bertobat. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Maka sebaik-baiknya dosa, maka bertaubatlah. Tidak mengorbankan orang lain, tidak. Tidak ada itu. Karena apa? Karena di dalam kitab Ulangan juga, dosa bapak tidak mungkin ditanggung oleh anak. Dosa anak juga tidak mungkin ditanggung oleh bapak. Ini menunjukkan tidak ada dosa waris. Jadi dosa ditanggung masing-masing. Diri masing-masing. Bapak, bukan maksud saya, bukan sholat atau apa. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya ada orang Islam gitu, pengen harta kaya, terus dia menjual jiwanya dan jiwa keturunannya kepada iblis, otomatis kan iblis akan meminta jatahnya, minta haknya gitu. Pastinya dia akan datang kepada keturunannya. Terus dia akan menguasai jiwa keturunannya. Terus di dalam Islam itu bagaimana melepaskannya? Betul. Lah kalau masalah terkait dengan itu masalah penjaminan, itu kan belum masuk penjaminan kekayaan. Jadi gimana gitu tuh supaya iblis supaya perjanjiannya itu dilepaskan, sedangkan dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Apakah dikasih begitu keturunannya sama iblis gitu? Apakah perjanjian itu gini? Apakah perjanjian itu mengikat pada keluarganya? Iya, kan dia sudah menjual jiwanya. Bisa mengikat dengan keluarganya, sedangkan keluarganya yang katanya diikat itu tetap menetapi apa yang diperintahkan oleh Allah, ya tetap apa yang dijalankan oleh Allah. Maka seandainya dia dibunuh oleh iblis, dia sudah dijual, ya, Pak. Sudah dijadikan dari iblis, tapi dia menjalankan apa syariatnya Allah, yang dihukumnya kan dirinya, bukan iblisnya. Bukan iblis yang menghukum. Ini kita berdasarkan Tuhan.
Pak Amir. Kan Tuhan Begitu, orang Islam tidak menebus Nah, begini. siapapun. Pak Amir jangan. Ada, menurut Islam nggak ada jalurnya itu nggak ada. Karena yang Nggak ber, ada tuh menebus. bernuansa Berarti terkait kan dengan kalau ajaran misalnya itu orang antara menjual manusia kepada dengan iblis, Tuhan, bukan tidak dengan ada iblis. penebusan. Nggak ada penebusan, nggak ada. Astaga, Realisasi berarti penebusan nggak ada, dua bro. bayi yang tidak bersalah bisa diberikan kepada iblis dah. Nah, apanya yang diberikan, sedangkan orang yang diberikan ini tetap menetapi apa yang dijalankan oleh mereka, yaitu menjalankan sholat. Dia Apa yang membuat diberikan Tuhan perjanjian kita dengan menjalankan. iblis. Apakah itu Jadi berhubungan ada dengan dosa? penyebabnya Nggak ada dosanya. Karena dosa ditanggung yang menjaminkan, yaitu orang yang pertama. Lah kalau orang yang dijaminkan, loh, orangnya tetap menetapi apa yang diberitakan oleh Tuhan, tetapi kok apa ada jaminan ini? Nggak ada di dalam Islam, bro. Pak Amir, Iya, Pak Amir. nggak Kan berarti bayi yang tidak bersalah bisa diberikan kepada iblis kan? Iya, begini Nggak Pak ada Amir. pemberian kepada iblis, nggak ada di dalam hukum Islam, nggak ada, bro. Pak Nggak Amir. ada. Ya. Kalau dia berjanji terus Tunggu dulu memberikan Rehan yang jawab ya. iblis lah bang. Namanya Rehan juga yang jawab. iblis, dia punya kuasa di dalam dunia ini. Nah, Dia aku- bisa aku kasih ada kekayaan. Aku ngerti katanya. Nggak ada itu, bro. Nah, coba Bang Rehan jelaskan. Ya, silakan. Amir Aku kayaknya yang jelaskan dulu ya. Nah, begini. Teman-teman ya, begini Pak Amir. Memang ini betul kata-katanya Ade. Ini Ade kan ada pengalamannya ini Ade itu. Ya Kak Ade, saya tanya Ki dulu. Pasti ada pengalaman ada teman orang Islam, kita tahu toh? Ya Kak? Jelaskan aja dulu. Enggak, saya mau tanya dulu baru saya jawab. Kan ini untuk kebenaran, untuk kebaikan toh. Nah, kita kan bertanya, jadi saya tanya juga dulu. Pasti ada teman orang Islam, kita tahu rahasianya. Jadi saya mau jawab nanti, insya Allah saya kasih jauh, kasih perjelaskan Ki. Jadi saya bertanya deh, apakah teman Muslim tak ada yang begitu? Ada pasti kan? Bukan saya orang pintar, tapi insya Allah. Nah, jawab aja, jujurlah hati rohani tadi toh. Kita kan bersaudara semua, manusia bersaudara. Jadi nanti saya kasih jelaskan Ki kalau mau Ki. Tapi kalau kita tidak mau apa saya bilang tidak kita mau ucapan dari dalam hati kita itu tidak mau keluar terpaksa aku juga tidak mau kasih keluar. Nah kalau Kang cuma itu aja saya mau minta betul gak ada teman tak orang Islam? Tidak ada teman Islam saya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi di mana kita tahu dapat itu? Maksudnya di ayat kita dapat itu perkataan kita dapat di mana? Atau petunjuk dari Tuhan? Kejadiannya saya lihat kejadiannya di Google. Ya, betul. Dia menjual jiwanya kepada iblis. Ya, betul. Jiwanya kepada iblis beserta keturunan-keturunannya. Iya, betul. Lalu dia sebagai imbalannya dia dapat kekayaan. Ya. Nah, otomatis kan iblis akan menagih janjinya. Dia harus memberikan keturunannya. Ya, sedangkan memang. di dalam Islam tidak ada penebusan. Ya. Itu berarti kan dia terikat dengan perjanjian dengan iblis. Bahkan Ya. keturunan dan bayi-bayi yang mungkin Ya. akan lahir tidak bersalah sama sekali. Aku sering hadapi di sini deh. Tahun yang lalu ada yang meninggal. Itu kita bilang ada orang meninggal. Tapi kan pesugihan orang Islam. Nah dia ganggu kakakku. Dia ganggu kakakku tuh, mendukung dia, itu pakai tumbal. Itu yang kita bilang tadi, itu. Jadi makanya saya bilang, oh ini perkataannya ada, aku tahu. Makanya saya bilang, kalau kita dilihat di Google, itu enggak apa-apa. Tapi kalau ada teman juga, kita tahu begini, pekerjaannya orang tuanya tuh. Saya mau maksudnya ini deh, kita kan ini bertukar pikiran demi kebaikan supaya teman-teman bisa sadarkan diri itu. Enggak usah pakai ilmu begituan. Kejadiannya di YouTube. Iya. Jadi sebetulnya saya pernah saya di sini berapa kali saya di sini hadapi di Kota Balikpapan toh. Yang terakhir ini yang tahun lalu meninggal anaknya. Satu minggu saya kasih jangka, saya bilang aku ganggu lagi kakakku, ya bilang ya. Tapi saya kasih bersumpah itu orang. Kalau kau ganggu kakakku, apa mau saya janji? Dia bilang saya tobat begini-begini. Saya bilang enggak, harus nyawa. Karena aku tahu. Karena kamu mau ambil nyawanya kakakku, jadi saya kasih bersumpah juga. Kalau kamu kembali lagi sama kakakku, kau masuki tubuhnya, apa mau diambil sama Tuhan? Atau dia bilang anakku. Tapi alhamdulillah 1 bulan, 1 minggu mati anaknya. Karena dia masih mengganggu. Demi itu ilmu pesugihan itu. Berarti Allahnya Islam tidak mampu untuk melepaskan dari pesugihan itu. Begini, ya, begini. sedikit saya Rehan. Ya, Biarkan saya menjawab. Silakan. Ya.
kita sudah di dalam Islam itu kita sudah dibentengi dengan berbagai ayat yang bisa mencegal iblis. Ya. Makanya salah satunya ayatul kursi, 3 kul. Jadi kita sudah dibentengi, diajarkan oleh Allah lewat firman-Nya untuk membentengi kita dari godaan. Ya. Makanya setiap pertama itu kan, contoh, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ini dada, ini kan dimasuki di dada dalam konsep. Nah, aku berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahinas, sesembahan manusia, ilahinas, min syarril waswasil khannas, dari sifat waswas dari Hanya manusia. tidak memusnahkan iblis. Berarti kan sampai akhir nanti dia akan mentagih janjinya. Iya. Iblis itu sampai akhir zaman dia menggoda manusia yang beriman. Yang tidak beriman, tidak perlu digoda karena itu sudah saudaranya iblis. Begitu. Betul Pak Amir, betul. Gitu, bukan Pak Amir. Pak Amir. Jadi untuk apa orang sesat digoda? Betul Pak Jadi hanya orang-orang yang beriman yang digoda. Kalau orang sudah tersesat, untuk apa digoda? Dan sudah saudara. Kan sesama biskota tidak boleh saling melandahului kan? Pak Amir, orang begitu tidak mau masuk di masjid, tidak mau sholat, orang begitu. Sudah ada perjanjian, dia tagih. Iya, itu bisa bilang tadi. Itu orang itu orang begitu, dia tidak sholat, dari perjanjian itu atau gimana? Itu orang begitu. Kalau orang begitu, sholat dia. Ya sudah keluar dari itu kan sihir begitu sih haram dalam Islam. Iya, haram sudah itu. Diharamkan itu. Bahkan itu sudah musyrik sebenarnya. Iya. Tidak benar itu, tidak benar. Berarti dia yang tidak berdosa itu harus dimasukkan ke neraka. Yang mana tidak berdosa? Yang musyrik neraka lah. Neraka lah, Dek. Kan dia membuat perjanjian jiwanya serta jiwa keturunannya. Kalau tidak boleh keturunannya, kalau keturunannya sadar tidak boleh, hanya yang berbuat itu. Yang berjanji sama iblis lah. Iya, anaknya masa mau kena. Berarti tidak ada kuasa untuk melindungi dari iblis si Allah itu. Semuanya manusia, ada yang semuanya suku, semuanya orang ada sukunya, ada yang bagus, ada yang jelek. Yang kita samakan semua manusia, itu. Iya, begini. Berarti sampai akhir zaman dia akan mentagih apa yang sudah dijanjikan kepada dia. Iya. Itu berarti apa dijanjikan sama iblis kah? Dari bayi-bayi keturunan si ada memang Pak Amir itu pakai tumbal dia. Pakai tumbal. Banyak orang pakai ilmu begitu. Apakah bayi tidak berdosa? Rehan, iya ini tena Pak Amir. Ya, tosopeng. Iya. Ya udah, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bukan tidak bisa jawab, pertanyaannya tidak jelas. Bukan tidak jelas, aku sudah menjelaskan. Ada orang jual jiwanya kepada iblis. Itu oknum itu. Jiwanya dan jiwa keturunannya. Sebagai ganti, iblis harus memberikan dia kekayaan. Auzubillah. Saya itu bukan ajaran Islam ya. Itu bukan ajaran Islam ya. Ingat luar Islam itu Bang, luar Islam itu, Dek. Sudah itu bukan ajaran Islam. Bersekutu dengan iblis. Itu namanya bersekutu dengan iblis. Jadi loh, di YouTube terjadi ada Islam yang menjual. Bukan ajaran Islam, tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan. Tidak ada. Berarti tidak ada penebusan dosa. Berarti bayi yang tidak berdosa harus masuk neraka menurut Islam berarti. Juga ada yang masuk neraka.
Kan dia sudah bayi Hai, kepada iblis. hai begini dek toh. Katanya tidak ada penebusan dosa. Jadi begini pelek itu. Berarti Iya. bayi Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu dek. musyrik itu harus masuk neraka. Jadi saya mau tanya sama Ade ya. Rehan mau tanya sama Ade. Kita satu-satu mungkin. Kita Aku kan cuma satu sudah. Ya, Ade kan dia mau tahu itu kan sudah saya kasih tahu. Maksudnya Ade mau tahu itu untuk apa? Untuk apa maksudnya? Untuk maksudnya Kak Rehang kan sudah dijawab. Itu kan orang begitu deh, sudah luar itu sebetulnya orang pakai ilmu-ilmu begitu kan dia enggak sholat. Dia panas badannya kalau sholat. Karena itu kan sudah bersekutu dengan iblis. Panas. Itu. Jadi alhamdulillah. Jadi saya mau tanya Ade. Ade kan sudah kujawab itu bagaimana perasaannya Ade sekarang orang Islam pendapatnya Ade. Itu karena semuanya Islam deh. Tidak bisa diratakan. Tidak ada panas-panas tuh dia tuh sholat-sholat aja tuh biasa aja. Cocok, Mina. Aku sering deh ketemu sama orang dari Tanah Suci. Saya pernah ketemu, enggak pernah ketemu cuma saya cerita aku di Kendari, dia di sini beli papan. Saya bilang kenapa kok sih begitu ke aku? Saya mau tanya ke Jito, karena kita dari Tanah Suci, saya mau bertanya kita mengikut sama Nabi kita Muhammad SAW. Saya tidak. Cuma saya naik Tanah Suci karena banyak uangku. Itu kan dipengaruhi sama iblis. Jadi orang tujuannya dari Tanah Suci itu dua macam. Aku tahu. Kamu tidak bisa melepaskan dari iblis. Apakah Allah kamu tidak bisa membatalkan perjanjian antara dia dan setan? Apakah harus dimasukkan ke penjara? Kalau memang harus begitu, berarti Kristen lebih baik. Tidak bisa dipenjarakan. Orang ilmu begitu tidak bisa dipenjarakan deh. Tidak ada bukti. Tidak bisa. Memang tidak bisa dipenjarakan. Iya. Tapi kan aku bertanya sini kuasa Tuhanmu, berarti kan tidak punya kuasa sama sekali untuk melepaskan dari perjanjian itu. Gini. Tunggu dulu sebentar, saya kasih penjelasan. Begini, di dalam Al-Quran, jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu manusia diberikan kehendak bebas. Ya, betul. Kehendak free will. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mau jalan kiri atau mau jalan kanan. Makanya ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Nah, kalau dia mengambil jalan kiri sesat, dia kan dikasih pilihan, sudah ada tuntunan. Kalau kau sesat, maka akan jatuhnya ke neraka. Kalau kau baik, jatuhnya insya Allah ke surga. Kan gitu. Jadi orang itu ajarannya sudah jelas, Al-Quran sudah menerangkan, tapi dia sesat ya. Ya betul. Oknum. Ya betul. Aku tidak pernah. Kalau berat dia berakting ya. Tapi bagaimana dengan bayi yang ia janjikan kepada iblis? Apakah Allah tidak pernah bisa melakukannya? Apakah bayi yang tidak bersalah itu harus masuk neraka? Kan di dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Berarti bayi yang tidak bersalah itu bisa masuk neraka karena kesalahan orang tuanya yang menjualnya. Ada urusannya. Gitu. Berarti kan nggak ada kuasa Allah itu. Di dalam Islam tidak ada penebusan dosa, tetapi ada penghapusan dosa. Ya. Apa itu penghapusan dosa? Taubatan nasuha. Taubat. Di dalam Islam itu ada taubat. Iya betul. Jadi sebelum nyawa lepas dari tenggorokan, dia bertaubat. Misalnya orang begitu, dia syahadat ulang. Syahadat ulang. Kalau tidak, aku masalahnya bayi itu tidak berbicara. Bayi itu tidak. Bayi itu tetap masuk surga. Tidak boleh begitu. Tidak ada namanya begitu. Semua bayi masuk surga. Ada perjanjian dengan iblis. Iblis akan menagih loh. Tidak ada hubungannya perjanjian apa. Orang yang menciptakan manusia kok Allah kok yang menciptakan dia. Tidak ada itu, tidak ada semua bayi masuk surga. Dia akan tagih.
Dia akan tagih. Silakan tagih, tapi Allah Maha tahu lebih kuasa daripada iblis. Iya, betul. Tapi kan tidak ada penebusan dosa dalam Islam. Tapi bayi yang tidak bersalah itu bisa masuk neraka. Untuk apa bayi ditebus dosa? Nah, tidak ada dosanya bayi. Apanya mau ditebus? Tidak ada dosanya. Tidak ada bayi berdosa. Bagaimana caranya? Ayo tunggu dulu. Makanya ada hukum ini juga. Kalau begini, bapaknya varian juga. menjual dia kepada iblis. Kan iblis jadi kan ada begini, iya. dia akan tagih, dia akan bilang mana bayi yang akan diberikan kepada dia. Nah, kan pasti dia akan tagih. Ya begini aja. Apa kesalahannya bayi itu? Apa kesalahannya bayi itu? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, masuk surga dia. Yang masuk neraka yang bikin persoalan itu. Orang tuanya misalnya atau gitu. Kan ada janji, dia menagih janjinya. Berarti Allah kalian tidak bisa membatalkan janji. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, bayi itu tetap masuk surga. Tidak bisa membatalkan janji. Tidak ada kuasa untuk membatalkan janji dengan iblis. Ya. Nauzubillah. Iblis itu ciptaan. Iya, Iblis tapi itu ciptaan. Iblis bisa membuat perjanjian dengan iblis. Dia menjual jiwanya dan jiwa kegunanya. Enggak, aku mau kasih tenang dulu Ade nih. Begini, rehan dulu cerita dia. Aku jawab satu, 3 orang yang ngobrol. Enggak, sudah Mi itu bilang itu pendosa itu bilang bayi tumbakan sudah Mi itu. Kita sudah tahu semua. Jadi sekarang saya juga mau bertanya sama orang Kristen, bisa? Yo. Ya. Boleh? Boleh. Nah, jadi sekarang Ade kan sudah kita tahu bilang enggak ada penembusan dosa orang Islam ya. Ya. Nah, karena kalau pahamnya Ade kan memang begitu, tapi kalau kita orang Islam ada namanya kita tobat. Itu kalau kita tobat itu kita telan air liur. Kalau kita ucapan itu, kalau kita mau kerjakan pasti ada petunjuk. Oh, pernah saya sumpah. Enggak usah kau kerjakan. Kalau kau kerjakan berarti kau melanggar perintahnya Tuhan. Kalau saya pahamku saya nih, itu. Jadi sekarang orang Kristen jadi maaf semua teman-teman orang Kristen ya. Aku ini sebetulnya mau luruskan aja. Jadi itu orang Islam, orang Kristen temanku, caranya kita tahu kan penabur dosa. Bagaimana caranya itu? Ya? Semuanya orang Kristen baik sematinya? Baik semua mati. Nggak jelas suaranya. Maksudnya itu kan orang Kristen bisa ditebuskan semua dosanya orang Kristen. Misalnya kita orang Islam tuh, maksudnya perkataanku itu kan Yesus penembus dosa, berarti itu pengikutnya bisa dihapuskan semua dosanya di dunia. Ya. Anda, aku mau tanya ini, karena ini kan ada semuanya kalau di tubuhku saya isinya dunia, sekali semuanya isinya dunia, alam ini ada di tubuhku semua, saya paham. Tanah, air, ku paham semua di tubuhku, makanya saya mau jawab, nggak usah pakai kitab. Karena saya orang Islam, selama masih hidup di dunia, aku tidak pernah berpisah sama Tuhan. Karena ada namanya Roh Kudusku saya itu kalau keluar ada serumnya, kalau masuk ada serunya. Jadi di situ ada petunjuk Tuhan dikasih ke semua Allah. Makanya saya berani semuanya mulai nenek Adam sampai anak cucunya manusia itu, ya betul kan manusia semua? Manusia dihapuskan dosa oleh Tuhan Yesus. Manusia semuanya tuh, tapi ada juga akalnya, ada juga pikirannya, ada juga pendengarannya, ada juga penglihatannya. Ada juga Roh Kudusnya, ada juga airnya, ada juga tanahnya, ada juga hatinya. Nah itu, karena apa kita manusia,
Kalau suci kita kelakuan tadi di dunia, kenapa tidak bisa diambil contoh akhlaknya itu punya nabi? Berapa nabi Tuhan toh? Kenapa tidak bisa kita ada contohnya manusia di dunia ini? Ada namanya wali, ya kan? Wahyu dengan wali itu ada, cuma bedanya perkataannya aja. Coba Pak Rahman tolong aku kalau campur-campur bahasa daerah aku nggak ngerti. Jadi coba dulu di Indonesia secara jelas. Pak Rahan, saudaraku. Anu dulu, coba memang ini saudaraku dari Kalimantan, tapi dia orang Bugis. Dia masuk dalam wilayah tasawuf, Pak Kesar. Jadi dia masuk wilayah tasawuf. Jadi pemahamannya begitu. Jadi tapi itu tingkat selanjutnya. Sebenarnya di tempat ini Dinda maaf sekali bukan tempatnya untuk membuka hal-hal seperti ini, ya. Ya, betul. Rehan, ya. Betul. Jangan di tempat seperti ini, di Zoom ini buka ilmu-ilmu seperti ini. Ya, betul. Kita membahas tentang tadi apa ya, penebusan. Ya, penebusan. Seharusnya orang-orang yang ditebus itu menurut Pak Rehan, saya yang itu semuanya baik. Apakah semua yang ditebus itu semuanya sudah akhlaknya bagus? Nah, itu pertanyaannya. Atau ada yang masih berkelakuan juga tidak baik. Bagaimana Bung Kesar? Betul. Ya kalau sampai hari kedatangan Yesus kedua kalinya, apakah manusia itu baik? Ya kan? Maksudnya semakin baik? Itu saya jawab pasti tidak lah. Iyalah. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, dan mengakui sebagai juru selamat, dia pasti bertanggung jawab atas imannya. Dia akan merubah perilaku buruknya dan mengikut ajaran Yesus. Itu. Ya, benar ya. Karena tujuannya ada seharusnya begitu. Pada saat perang Ukraina dengan Rusia, setiap hari saling baku bunuh antara Kristen satu dengan Kristen yang lain. Itu bagaimana hukumnya Pak Kesar, menurut pandangan Pak Kesar? Sudah Rusia pasti dengan Ukraina. Mereka berdosa, Pak. Kan siap. Kita mah tegas dan nggak abu-abu. Kalau di Kristen itu nggak abu-abu, Pak. Nggak abu-abu. Siap, makasih. Itu maksudnya, artinya tidak semua juga umat Kristen itu sama dengan oknum-oknum dalam Islam juga yang ditanyakan tadi adek ini. Ya, seperti itu. Ada sebenarnya Pak Rahman yang dipertanyakan oleh Kristus penolong ini adalah ketika mungkin dia dilihat di YouTube kan, ketika orang mau cepat kaya secara instan, lalu dia larilah ke semedi, istilahnya semedi, paham kan Pak Rahman, semedi, dia ke gunung-gunung. Jadi dia ketemulah sama iblis, ya kan, lalu dia akad nih sama iblis nih, si orang tuanya ini kan. Akad dia nih sama iblis nih, ikatan perjanjian dengan iblis. Lalu iblis kan pasti nggak mungkin dia nggak ada imbalannya, betul kan? Nah, dia nggak minta, nggak mungkin dia nggak pamrih, ya kan? Seperti itu. Lalu dia kan pasti menginginkan yang paling tumbal lah istilahnya kan. Betul. Nah, ketika anak bayinya itu sebagai akadnya, sebagai tumbalnya atas akad perjanjian orang tuanya terhadap iblis itu. Nah, ketika itu diambil nyawa anaknya itu poinnya. Berarti kan si anaknya itu udah diambil nyawanya oleh iblis ceritanya, karena atas akad yang tadi orang tua itu. Betul kan? Nah, dalam pandangan Islam, itulah yang dipertanyakan oleh Kristus penolong ini. Bagaimana dalam hukum Islam ini, karena tidak ada konsep penebusan dosa,
Nah ini larinya kemana nih anak bayi ini? Ya, Anak jiwanya bayi itu tetap masuk surga. Tetap Nah, Iya. masuk surga itu. Karena itu tidak, itu bayi itu tidak ada Anak bayi dosanya. ini tetap masuk surga karena anak bayi ini belum berdosa. Yang berdosa itu orang tuanya. Begitu. Jadi dalam konsep Islam, orang-orang membuat seperti ini, yang berdosa itu yang mengikat janji, tapi Ya, bayinya betul. ini tetap masuk surga. Betul. Begitu pandangan kami. Tapi kan bagaimana iblis kan tetap Iblis tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Itu ingat, iblis tidak punya apa-apa di hadapan Sang Pencipta. Menurut pandangan Islam ya. Ya. Itu iblis itu tetap patuh kepada Sang Maha Pencipta, tetapi sudah dikutuk sehingga dia akan menjadi penghuni neraka. Tetapi iblis itu tetap mengakui satu Tuhan. Ya. Tetapi karena melanggar kesombongannya kan, Ya, kesombongannya sehingga dia dihukum, dilempar ke bumi untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Nah, Tetapi Adam hanya yang berbuat itu saja, bayinya tetap selamat. Tapi kata Rehan, Enggak, ini Kak Rehan ada dua kata sama ucapan. Memang itu waktunya 13 tahun saya dikasih, ada perjanjiannya iblis sama Tuhan, ku dengar dalam mimpi. Dia bilang, Tuhan, iblis, pergi kau goda semua manusia, yang bisa kau ambil silakan. Bilang iblis, ya Tuhan. Kedua, dia bilang lagi, Tuhan, yang dekat sama saya iblis, jangan kau ganggu. Ku hancur kamu iblis. Dia bilang, ya Tuhan. Itu besok malamnya. Itu Bang Rehan. Siapa yang mimpi? Iblis atau Bang Rehan? Saya mimpi dalam mimpi, tapi itu perjanjiannya Tuhan sama iblis. Rehan. Maaf ya, maaf itu lain juga pemahamannya di Indaku ini sudah lari ke tingkat tasawuf. Jadi kita kembali ke syariah dulu, ke awal. Di sini gini, dalam konsep Islam, wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisina lahuddin. Jadi ada orang-orang yang tidak mampu iblis goda, yaitu orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan sesuatu. Betul. Jadi betul. itu Betul. siapapun orang yang ikhlas dalam menjalankan apapun pekerjaannya, maka iblis tidak mampu. Tidak itu mampu. dalam Islam ya. Betul. Iblis. Nah, betul. gitu Pak Kesar. Dalam syariat ya. Ya. Bukan mimpi ya. Ya, itu syariat Islam begitu. Keikhlasan. Kira iblis yang mimpi. Ini Pak Rehan lari ke tasawuf. Maafkan adindaku ini, maafkan adindaku. Ngoroknya berapa lama tuh? Enggak, karena kalau manusia tidak ada keyakinannya, Pak, begitu akhirnya berantakan kalau tidak ada keyakinan. Jadi harus itu sekali-sekali dikasih lah supaya ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan percuma saja kita itu kalau tidak ada keyakinan satu di Tuhan. Betul. Cuma dari kelakuannya manusia. Nanti Pak Rehan, Dindaku, coba bagaimana kau ambil saja nomorku baru kita bicaralah. Ya, betul. DM saya nanti ya. Suara Pak Rahman feedback. Kenapa ini? Feedback ya. Kalau begini, coba tes. Nah, udah. Bang Kaisar. Iya. Sudah bagus? Sudah. Aku Bang Kaisar. Tuh. Bang Kaisar. Iya dengar. Apa? Aku mau off dulu ya, ada kerjaan. Tapi makasih ya udah jawab semuanya. Ya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Nah, itu feedback lagi tuh, Rahman. Halo, tes. Feedback nggak? Nah, feedback ini masih. Halo. Halo, tes suara. Halo, tes suara. Halo, tes. Bagus kok.
Halo. Kenapa Pak Kesan? Bagus. Iya. Oke, udah bagus sudah. Tadi Pak Rama, feedback. Pak Rama belum datang. Hah? Ini datanya betul, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Bukan Tuhan yang mengutus aku, tapi Bapa. Jadi perbedaan kata Tuhan huruf besar semua dengan hanya T huruf besar, saya sudah jelaskan tadi. Tuhan huruf besar semua itu kata ganti nama pribadi Allah, YHWH. Sedangkan kata Tuhan untuk konteks PB itu gelar kepenguasaan. Yang menunjuk bisa kepada Allah, bisa kepada Yesus, bisa kepada seorang raja. Ini bukunya, supaya para lihat. Ini diterbitkan oleh LAI. Ini ya, ini bukunya. Teks Alkitab berbeda mengapa? Ini khusus diterbitkan oleh LAI. Ini bukunya, saya baca. Saya berdasarkan ini, Farhan. Kamu baca aja nih, buku yang diterbitkan LAI. Jadi kamu ingin membahas Alkitab, tapi kamu tidak tahu sejarah penerjemahan Alkitab. Tapi kamu framing kemana-mana. Pertanyaanmu tadi, apa tadi pertanyaanmu? Ya, Roh Kudus itu posisinya di mana? Posisi Roh Kudus. Oke, Roh Kudus itu Roh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hadir. Roh Kudus dapat diutus oleh Allah tanpa meninggalkan Allah. Firman juga diutus Allah menjadi manusia tanpa meninggalkan Allah. Karena berbicara Allah itu berbicara kemahaan. Allah Maha Kuasa, firman-Nya Maha Kuasa, rohnya Maha Kuasa. Allah Maha Hadir, firman-Nya Maha Hadir, rohnya juga Maha Hadir. Roh itu artinya prinsip hidupnya, kuasa hidupnya. Sedangkan kalau firman itu artinya akal budinya, hikmatnya, pengetahuan ilahi yang Maha Kuasa. Yesus itu firman Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam rupa manusia melalui proses inkarnasi. Kalau di perjanjian lama itu melalui namanya teofani, menampakkan diri sewaktu-waktu. Saya sudah menjawab itu. Jadi Roh Kudus dengan firman dengan Allah itu sehakikat. Hakikatnya ilahi Allah. Sudah cukup, udah jelaskan kok. Oke, silakan Bu Farhan langsung dilanjutkan waktu dari Bung Erben. Apa itu yang musik? Saya ini ya. Musik? Yohanes, saya tadi sengaja memakai diksi Tuhan. Itu adalah jebakan. Itu namanya adalah trap ya, jebakan ya. Berarti ya, memang saya sengaja supaya dibantah ayat ini dengan merujuk kata Bapa. Berarti Bapa itu bukan Tuhan. Ya, ingat, Bapa bukan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan seperti itu, maka salah yang ada di LAI, tiada Allah selain Tuhan. Di dalam Bible tiada Allah selain Tuhan. Ingat, tiada Allah selain Tuhan. Berarti Tuhan ini entitas. Berarti Bapa bukan entitas tertinggi. Dor. Ya, itu saya maksud jebakan saya, Erben. Nah, kalau kita kaitkan dengan Allah itu sendiri, maka betapa posisi Allah ini tidak ada di dalam Bible itu sendiri. Penyebutan Allah itu tidak ada. Karena apa? Yesus itu adalah Tuhan yang dilahirkan, ya. Bapa tidak punya sebutan dia Allah atau Tuhan, ya. Kalau dia Allah berarti di dalam Keluaran 34:57 salah berarti. Karena apa?